Sar, Diam dulu, Sar. Sar, diam dulu. Saya tanya pelan-pelan ya, Bro Kasih percaya Yesus Allah? Percaya. Dari tadi kan saya sudah katakan saya percaya. Jadi Anda mengimani Allah kita itu mati di atas kayu salib? Oh, saya mengimani sekali. Saya Oh, percaya. bukan kasih itu, kasih yang di bawah, Pak. Salah orang. Oke. Bro Kasih yang di bawah, percaya Allah nggak yang Allah kita ya. mati. Saya pertanyaannya sesuai pertanyaan ya. Bro Kasih percaya nggak Allah kita mati di atas kayu salib? Iya. Yang bernama Yesus ya. Dia percaya itu. Oke. Ya percaya. Ya sudah. Percaya. Itu Kalau- memang fakta Alkitabiah kan. Angkut. Betul. Sudah. Sudah. Tetapi yang di dalam Selamat. iya, dengarkan Bang. Anda membuat tunggu Bang Palopo, tunggu sabar, slow. Semua harus dilakukan dengan slow ya. Iya. Nah, jadi gini. Kalau Anda menanyakan saya percaya itu Allah, ya percaya karena Allah di dalam Tritunggal itu sendiri. Anda boleh tanyakan bahwa Allah itu ada dalam 3 pribadi, ya. Udah, oke. Anak, Selamat, Bapa, selamat, dan Roh Pak. Kudus. Udah. Ya udah. Jadi Ya, selamat ketika ya. saya mengatakan Allah yang di dalam Yesus itu mati, ya udah, memang itu yang tercantum di Alkitab kan seperti itu. Kalau saya membantahnya, berarti saya tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, sebentar udah, Pak ya. tetapi Di bawah ada yang bertanya original teksnya Kolose 1 ayat 22. Nah, ini. Jadi nini silakan. de apokatelaksen ya. Nini de apokatelaksen ento somati somati itu tubuh, tesarkos tubuh daging. Nah, kan Elai menerjemahkan auto Kristus. Auto itu kata ganti orang ketiganya atau dia. Jadi tubuh dagingnya. Dia tahu tanah tahu ya dalam kematiannya. Itu. Jadinya itu kembali kepada Allah. Jadi tidak ada kata Kristus ya. Ini dari New Testament itu auto-nya. Lalu di Nestle Alan Sarkos auto. Ini kodeks ya, berbicara kodeks. Westcott and Hort Sarkos auto. Lalu Bizantin itu Sarkos auto. Tubuh dagingnya. Greek Orthodox Sarkos auto, tubuh dagingnya. Tisenrov tubuh dagingnya, Sarkos dagingnya, Sarkos auto. TR, apalagi TR, Sarkos auto. Jadi tidak ada kodeks atau naskah original yang mendukung terjemahan Elai menerjemahkan Kristus. Oke, Jadi di setuju, Pak. sininya, jadinya Ya, itu oke, kembali ya. kepada Allah yang olehnya manusia berdosa. Oke, lanjut. Sebentar ya Bang. Kita lihat itu kan di 1 Kolose ayat 22 ya Bang, kalau nggak salah ya. Bukan satu Kolose 1. Kolose 1 ayat 22. Ya. Oke. Jadi Ya. itu kalau kita lihat dari kenapa LAI di situ menamakan itu adalah Kristus? Karena begini, di ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi di sini ayat 5 ini dimaksud apa Bang? Oke, dia Itu kan adalah berkaitan, gambar. Anda setuju kan? Iya, jadi sebenarnya begini. Ya. Dia adalah gambar Allah. Ya, ya. Dia adalah gambar Allah, berarti dia itu adalah Allah itu. Oke? Paham? Dia Kita adalah baca aja sesuai teks dulu Bang. Iya. Kita baca sesuai teks dulu. Oke, Iya. ini. Nggak usah dimasukkan, Kan Anda- artinya nggak usah dimasukkan pendapat dulu. Oh. No, tidak. Saya tidak mau masukkan pendapat. Karena begini, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dia itu adalah gambar Allah yang olehnya Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Itu dia itu, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang tidak kelihatan, ini bukan yang sulung, tapi penguasa. Penguasa Ya, oke. segala. Sebentar. Di sini originalnya ini Prototokos atau saya buka originalnya ya. Oke, ini Nggak usah Bang. nggak usah. Anda katakan aja, nggak usah. nggak Oke, usah. Anda katakan aja apa sih di situ. prototokos itu terdiri, itu prototokos itu bentuk nominatif, adjektif nominatif. Jadi prototokos terdiri dari 2 kata.
Ya, sorry, bukan Prototokos. Sorry, sebentar. Salah. Bentar. Coba ya, saya buka. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 15. Oke. Betul, Prototokos ya. Jadi Prototokos itu terdiri dari dua kata, proto dan tokos. Tokos itu artinya yang mengadakan atau yang melahirkan atau yang menciptakan, bisa. Proto itu Izin bentar, Bang Palopo turunin ini yang baru naik Bang Palopo. Loh. Palopo diturunin Bang Palopo. Romo nggak ada kuasa dong di room ini. Moderator Romonya nggak ada kuasa. Bukan itu loh, namanya itu nggak elok gitu loh. Saya kan menghargai teman-teman Kristen. Siap. Terima kasih. Oke. Lanjut. Jadi proto itu ya dalam konteks waktu dia diterjemahkan utama atau sulung atau pertama dalam konteks waktu. Dalam konteks genitif atau kepemilikan, proto itu diterjemahkan penguasa. Jadi penguasa yang mengadakan atau penguasa yang melahirkan. Nah, saya kasih contoh kasus perbandingan Maria. Maria itu disebut Theotokos. Maksud saya gini loh Bang Malikil, itu di ayat 15 itu kan dikatakan ia adalah gambar Mbak Allah. Di sini yang di ayat 15 ini dimaksudkan siapa Bang? Itu yang saya tanya. Iya, adalah Tuhan Yesus. Dia itu adalah Allah. Ya, oke. Tuhan Yesus. Terus ya. Ini adalah gambar Allah itu. Jadi tadi Anda jadi maksud saya gini loh Bang Malikil, memang di sini tidak ada, kalau kita tinjau di teks asli sesuai dengan yang Bang Malikil katakan, di ayat 22 tidak ada Kristus. Tetapi mengapa LAI menamakan Kristus di sini? Karena ini kan memang bersambungan dari ayat 15. Karena ini semua memang berbicara tentang Kristus. Setuju kan Bang? Jadi walaupun digantikan di sini menjadi jadi walaupun di ayat 22 digantikan menjadi jasmani Kristus, itu kan tidak salah Bang Malikil. Oke, tapi begini loh bro, itu ada positif negatifnya. Jadi buat orang yang sudah percaya bahwa Kristus itu adalah Allah, itu tidak apa-apa. Tapi buat orang yang tidak percaya Kristus itu Allah, itu masalah kawan. Karena di ayat 21 kuncinya. Juga kamu yang dahulu, ini masa lampau, yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi. Jadi manusia itu berdosa kepada Kristus atau kepada Allah? Manusia kan berdosa kepada Allah. Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Itu loh. Jadi buat orang yang sudah beriman Kristus itu Allah tidak apa-apa, ini disisipkan. Tapi buat orang yang tidak percaya Kristus Allah itu masalah kawan. Nangkap nggak poin maksud saya? Jadi manusia itu berdosa kepada Allah. Manusia itu, Adam dan Hawa itu, ada nggak tertulis Adam dan Hawa itu berdosa kepada Kristus? Adam dan Hawa itu berdosa kepada Allah. Yang dahulu hidup jauh. Orang-orang di zaman Nuh hidup jauh dari Kristus atau dari Allah. Ya itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang harus kita jelaskan. Karena buat orang ya, karena buat orang yang tidak percaya Yesus Allah, ayat ini akan memuluskan iman mereka. Jadi mereka akan merasa benar dengan imannya. Oh, di situ Kristus bukan Allah. Tapi buat orang yang percaya Kristus Allah tidak apa-apa. Ini dijadikan Kristus tidak masalah karena dia sudah meyakini Kristus itu Allah itu. Oke, kita sapa dulu LCS. Selamat siang. Ya, siang Bang, siang. Kristen, Katolik atau Muslim? Satu perguruan ini, Pak. Oh, satu perguruan. Ya. Belajar Pak Karno Bang ini, Malikil. Pak Karno. Halo, Pak Karno. Pak Karno monitor. Monitor Pak Karno. Dilanjut dulu Romo, saya mute dulu, mau makan dulu.
Iya. Lanjut. Jadi tinggal satu di sini yang Tritung. Ya nggak masalah bang, nggak masalah. Nah, Udah gabung tadi, udah selesai, nggak ada lagi. Oh, aduh, jangan framing bang Palopo, jangan framing. oh, tadi sudah ini sudah Iya. sudah murtad dari Tritunggal gitu Sudah maksudnya. percaya alamat nih bro. Dia sudah percaya. Ya sudah. Begini, begini. Saya percaya mati di dalam diri Yesus Kristus. Jadi sebenarnya yang diterangkan Bang Malikil ini dari Kolose ini, sebenarnya di sini nampak ketritunggalan itu. Kenapa? Justru di ayat berapa ini ya? Sebentar ya Bang. Di sini dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi di sini kan dikatakan bahwa dalam Kristus itulah kepenuhan Allah. Kenapa nggak dikatakan bahwa Kristus itu adalah Allah kalau memang itu adalah pribadi yang sama? Jadi satu lagi pertanyaannya, menurut Bang Malikil, Roh Kudus Satu-satu itu aja bro. sama dengan Satu-satu. Yesus? Ya, Ya, sama-sama. oke, silakan. Jadi gini, bro mengutip ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini Allah ini itu tidak ada di dalam teks manapun, bro. Saya kasih lihat ya. Ini. Kolose 1, ini kan Kolosian 1:19. Nih. Hoti en auto eudok kesen panto ple Roma katai kesai. Gak ada kata teosnya. Semua bro. Itu mau teks apapun gak ada kata teosnya. Jadi itu murni sisipan. Jadi Elai menyisipkan itu seolah-olah Kristus itu adalah representasi dari Allah itu. Nah itu salah kawan. Bro mau cek di dalam original manapun ayat 19 itu nggak ada kata Allah. Tapi di dalam KJP ada tuh Bang. Iya KJV kan terjemah. Apakah KJP juga salah? Iya, berarti kedua penerjemah ini salah ya? Iya salah. Ketika sesuatu ditambahkan, gini bro, yang menjadi tolok ukur kita original atau terjemahan? Kan gini Bang Malik ya, kalau Anda menjadi saya, ini ada dua penerjemah ya kan. Satu, kedua-duanya memiliki legitimasi nih. Satu dari KJP, satu dari LAI. Oke, kita anggap ada kesilapan di LAI kalau Anda berkata seperti itu. Sedangkan ini KJP loh. KJP ini sebenarnya ini kan kitab termasuk kitab yang sangat diakui di dunia barat ya. Oke. Di sini disebutkan gini Bang. Oke. For it pleased the Father. Di sini nggak dibuat Allah tapi the Father, that in Him shall all fullness dwell. Oke. Jadi di sini juga ada kata Father. Saya harus nggak mungkin semua penerjemah salah Bang. Cuman abang yang benar kan gitu. Jadi Masalahnya begini kalau saya tanya Kalau- balik, Father di KJV itu diterjemahkan dari apa? Jadi gini bro, terjemahan itu beda dengan tafsiran. Oke. Jadi kalau berbicara terjemahan itu fonetik dari Yunani dibunyikan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh seperti apa ya? Egeneto itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya itu datang. Nah kalau egeneto diterjemahkan menjadi itu bukan terjemahan. Itu sudah wilayah tafsiran. Jadi ada namanya tafsir dekat, ada namanya tafsir jauh. Contoh sarks. Sarks itu literalnya terjemahannya daging. Tapi kadang dibunyikan manusia. Nah itu sudah tafsiran. Jadi SARS itu dibunyikan bahasa Indonesia manusia itu sudah tafsir bukan terjemahan. Jadi beda terjemahan, beda tafsiran kawan. Jadi bro harus tahu. Nah semua apa yang diterjemahkan itu harus punya dasar. Nah kalau ini diterjemahkan Allah, itu dasarnya di mana dalam original teks? Nah kalau Anda menggunakan KJV, Father, Bapa, dasarnya di mana dalam original teks? Itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, itu namanya tafsiran. Paham toh? Apa itu terjemahan, apa itu tafsiran toh? Tafsiran itu kadang dia memelesetkan atau menambah, mengurangi itu tafsir. Boleh ku tambah, Bang Malik? Boleh Pak, boleh silakan. Tadi pertanyaannya KJV itu termasuk yang kredibel gitu ya.
ya kita setujui. Cuma gini Bang, biar kawan-kawan tahu, lembaga penerbit Alkitab sedunia itu bergabung di bawah sebuah organisasi namanya UBS Society, dan UBS didominasi oleh donatur dari aliran Tritunggal gitu ya. Nah tentu saja KJV juga masuk. Nggak usah KJV, kalau kita periksa aplikasi atau tools yang disebut dengan Bible Hub, itu kita juga bisa melihat bahwa sebagian dari Bible Hub itu terjemahan Inggrisnya juga di bawah bayang-bayang Tritunggal. Tapi karena Tuhan masih mengasihi umatnya, original teks dan seluruh interlinearnya ditampilkan. Dari data-data itulah kita tahu, bahkan sampai Bible Hub sendiri itu juga tidak bebas 100%. Gitu Bang, sekedar informasi bagi kawan-kawan. Lanjut. Ya, aku izin dulu. Kalau terjemahan LAI ada, di terjemahan KJV ada, lalu di original teksnya nggak ada, bisa jadi atau saya simpulkan terjemahan terjemahan LAI ini mengambil dari terjemahan KJV tersebut. Beda tadi. Jadi kalau dalam terjemahan LAI itu Allah, dalam terjemahan KJV itu Bapa. Nah, dalam originalnya itu nggak ada. Jadi maksudnya apa itu? Artinya terjemahan itu basisnya itu tafsir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, artinya kan begini, terjemahan LAI mengambil dari terjemahan yang salah, kan gitu, bisa disimpulkan seperti itu. Ya. Jadi biasalah bro, itu mungkin pesanan. Ya, Biasanya waalaikum. begitu. Nah, lagian terus lanjut di ayat 20 itu tidak ada Kristus. Tidak ada ayat kalian yang paling bersih, Al-Quranul Karim, ayat kami, Al-Quran kami. Oh, Allahu Akbar. Hei, Pak, Apa ini? Pak Dimat, ini Pak diskusi antara Kristen dengan Kristen, Pak, Iya. bukan Kristen dengan Islam. Nggak paham dia tuh. Loh, kalau Bapak mengklaim bahwa Malikil ini tidak paham, silakan Bapak sanggah. Iya. Nah, terus ayat 20. Dan oleh dialah dia memperdamaikan. Sebenarnya dia ini siapa? Itu dijawab di ayat 12 sebenarnya. Dia ini siapa? Di ayat 12 jawabannya. Dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya kan? Jadi Allah yang punya masalah, kalau Allah Bapa dan anak itu beda, Allah Bapa yang punya masalah, kok anak yang dikorbankan? Padahal kalau dia anak dikorbankan dan anak itu adalah bagian, harusnya dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dirinya dengan mereka, dengan diri mereka, harusnya kan ininya. Nah, jadi Kristus itu mendamaikan baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Ya kan? Besar kali kuasa Kristus, bisa mendamaikan Bapa juga, kan? Nah, lanjut. Maupun ada di sorga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salibnya, bukan darah salib Kristus. Sekali lagi buat isi orang Kristus yang sudah kan, percaya Bapa, originalnya nggak ada Kristus. Iya, nya di situ kan. Nya itu kan Iya, nya di situ nya itu diartikan kembali Kristus, kepada kan? dia. Oke. Jadi yang diperdamaikan di situ siapa, Bang? Antara siapa dengan siapa? Antara Iya, Tuhan 20. dengan manusia. Dengan Manusia. oleh siapa, Tuhan Bang? sendiri. Oleh salib Kristus, kan seperti itu, Bang. Oleh salibnya. Salibnya itu kan salib Kristus. Jadi di situ juga kan nampak, Bang Malikil, bahwa di situ yang memperdamaikan itu antara Bapa dan manusia adalah Kristus. Setuju nggak, Bang Malikil? Jadi nyah di situ saya Jadi- kasih tahu ya, nyah di sebentar bro, nyah di situ, di sini belum ada kata Kristus, di sini nggak ada. Kalau kita flashback ke atas, nyah di situ berbicara tentang ini bro, ini.
Jadinya di situ ke bawah itu kan pronoun. Ya, pronoun itu fungsinya apa? Supaya tidak mengulangi nomina itu. Jadi nya di situ adalah Bapa sebenarnya. Nih, Nya ayat itu 12. di apa Bang? Di ayat 15 Bang. Itu nya itu menggantikan di ayat 15. Coba Bang lihat di ayat 15 seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke. Dia adalah gambar Allah Iya. yang tidak kelihatan kan? yang sulung. Nah, yang sulung. Oke. Jadi di situ di Penguasa ayat 15 itu segala. berbicara tentang siapa itu Bang Malikin? Tentang Kristus kan, tentang Yesus di situ kan? Di ayat 15 itu Di ayat 15 ini dia adalah penguasa segala ciptaan. Ayat 15 dia adalah Iya. penguasa segala ciptaan. Pelan-pelan. Dia adalah Iya. gambar Allah yang tidak kelihatan dan dia adalah pencipta. Benar? Ya, Benar? betul. Dia adalah pencipta toh? Mm-mm. Ya sudah. Jadi Ya, Kristus itu betul. adalah pencipta, yaitu Bapa itu toh. Maksud saya, di ayat 15 itu berbicara tentang siapa? Iya, tentang dia. Kan di sini belum ada kata Iya. teridentifikasi. Iya, menurut Iya. Bang Malikil, itu di ayat 15 berbicara tentang siapa? Kristus kah? Bapa kah? Oke. Atau siapa? Kalau dalam konteks ayat ini, ayat 15 itu dijawab, dia itu berbicara tentang Tentang Bapa. Iya. Jadi Bapa itu yang kelihatan. Di mana Iya. dasarnya Bapak? Abang mengatakan Bapak itu yang kelihatan. Justru di situ jelas di ayat 15, Bang. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, siapa dia itu? Bagaimana Abang bisa membolak-balikkan itu Bukan, gitu loh. bukan. Saya tanya, siapa dia itu? Kalau ia di situ adalah Yesus. Iya, di mana tertulis Yesus di sini di mana? Oke. Jadi, kita sebentar ya. Bukan, baca kita dari ayat kita 8. sesuai ayat lah. Bro Itu Malikin, Bro Malikin, saya sesat. kasih tanggapan dikit bisa kasih tahu. Jadi sebentar Pak Triwira. Jadi begini ya. Di ayat 15 ini itu nyambung dari ayatnya yang ke-12 ini. Jadi permulaannya dari sini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu. Jadi Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ya, dia Bapa telah melepaskan kita. Dia Bapa, dia ini dia ya, ini bukan ia. Karena di sini bentuk kata ganti orang ketiga. Kalau ia itu kata ganti orang pertama. Jadi dia ini pronoun untuk Bapa. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di Kolose ini yang menjadi kreator, diceritakan yang menjadi kreator adalah Bapa. Oke. Anak ini diceritakan di Kolose adalah penerima atas apa yang dilakukan oleh Bapa. Jadi dia Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi anak di sini hanya sebatas penerima atas apa yang dikerjakan oleh Bapa. Oke, ayat 14. Dan di dalam dia kembali kepada Bapa, kita memiliki penebusan kita dengan darahnya, yaitu pengampunan dosa. Nah, darahnya tidak diterjemahkan di sini darahnya. Sebentar Bang Malikil, itu di ayat 14, kenapa Abang memasukkan itu kepada Bapa? Kalau saya melihat ya di ayat 14, dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itu yang saya lihat itu. Oke. Itu Yesus Bang. Kok Abang bawa ke Bapa di situ? Oke, gini ya. Itu Ayat sendiri 13 kata gantinya kuncinya. sudah berbeda Bang. Di ayat 13 mengatakan iya. Di dalam ayat 14 mengatakan dia. Jadi kalau Sebentar, ia, Bang, pelan-pelan. saya lihat ya Bang Malikil sebentar. Ya. Yang saya lihat di ayat 14 itu adalah Yesus. Dan mulai di ayat 14, 15 itu digantikan dengan Yesus. Abang lihat. Makanya di ayat 15 mengatakan ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kan seperti itu. Oke, sebentar ya. Di ayat 13 dianya ini siapa? Coba. Di ayat 13 dia itu siapa? Karena kuncinya di ayat 13 ini.
dan 12. Dia di ayat 13 itu siapa? Bisa dikonfirmasi? Halo? Dia di Betul, ayat Pak. 13 itu siapa? Loh, Nah, yuk. Mana? Oke, siap. Bentar, saya lihat dulu. iya. Kok siap dibaptis? Saya sudah dibaptis Bang Palopo. Sama. Selalu. Santai aja. Baptisnya kan beda. Cara baptisnya kan beda. Kalau Malikil ini disungsang cara baptisnya. Jadi dia di situ adalah Bapa. Udahlah, saya nggak perlu kamu nanti lama. Jadi dia di situ adalah Bapa. Karena Bapa itu yang ya, karena di sini anak adalah objek untuk menerima apa yang dikerjakan oleh dia. Oke, itu logika bahasanya. Bro Malikil. Ya. Makanya Bro Malikil kan paham betul kalau di original teks itu kan. Jadi father itu kan datif. Jadi datif di ayat 12. Nah, Ya. datif itu adalah objek. Nah, masuk ayat 13, dia menceritakan datif itu menjadi Iya, subjek. dia. Iya. Makanya dia nggak ngerti, Bro. Dia nggak coba. Anda itu serajin-rajin belajar interlinear. Di situ ada semua. Saya Nanti bisa tampilkan. kalau ini diasumsikan, Pak Hos boleh besarkan layar saya. Ini kalau dia ini diasumsikan adalah Kristus, kita baca ya. Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, ya kekasih. Betul, Kak Pas. Anaknya siapa? Ya, Pak. Itu loh. Makanya. Jadi di Kolose diceritakan yang menjadi kreator. Tapi di ayat yang lain yang menjadi kreator adalah anak. Nah, itu. Karena kenapa? Karena Kristus itu adalah Bapa sekaligus anak. Itu. Sesat kau itu. Lu kok sesat? Sesat kau itu. Sesat kau ini Masa ada gimana? anak, ada bapak? Leh. Hah? Kamu dengan anakmu sama? Aduh. Hah? Ya kamu Gini. dengan anakmu sama. Ini bukan Anakmu tentang, itu kamu. bukan begini. Anak bapakmu Iya. Sar, sama ya. Sar, kamu adalah Sar, kamu bisa disebut anak. Anak saya ada, tapi bukan saya. Iya, saya paham. Itu sudah Yang individu. depan, kenapa kau samakan? Ya, Nggak ngerti orang ini, Bro. Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Aduh, sebentar Tetapi lah. anak Gini, tunggal Sar. Allah yang ada di pangkuan dia. Sar, Apa? jangan jangan Dialah modal yang bunyi. menyatakannya. Sar begini. Yang kau tanyakan itu sudah basisnya individu. Ini kita berbicara gelar. Jadi Sar sendiri bisa bertindak sebagai anak, Sar sendiri bisa bertindak sebagai bapak. Yang sama. Nah, apakah Sar adalah anak dan adalah bapak itu adalah Sar yang berbeda? Tidak. Kalau kamu punya anak, kamu kan disebut bapak. Kalau kamu punya ibu, kamu disebut anak. Jadi Sar itu juga bisa disebut anak sekaligus bapak. Bisa, kawan. Jadi jangan dulu masuk kepada oknumnya. Kita berbicara generiknya dulu. Gitu Jadi loh, kawan. saya anak saya gitu, anaknya anak saya. Bukan. Gimana? Kamu itu nggak benar Sar, cara bukan. berpikirmu itu. Sar itu bisa disebut anak, juga bisa disebut bapak. Iya, tapi saya bukan anak daripada anak saya. Iya, memang betul. Tapi Nah, kamu bisa. anak daripada orang tua saya. Gini, ini wilayahnya, main wilayahnya, Iya, wilayah saya adalah Bukan. anak saya. wilayah diskusinya itu generik, bukan oknum dari generik itu. Paham nggak? Nah, kamu mainnya sudah di Iya. wilayah oknum dari Kalau generik ada itu. anak, ada bapak, tidak anak itu menjadi bapak itu menjadi anak. Nggak ada Bukan. Gini, sejarahnya itu. gini. Kita mainnya di wilayah generik. Saya tanya, Sar itu bisa disebut anak dan bapak sekaligus, bisa nggak? Iya, tapi beda. Iya, saya tanya prosedur. dulu, kamu bisa nggak seorang Sar bisa nggak disebut sekaligus anak dan bapak? Bisa. Ya sudah. Iya.
saya anak daripada orang tua saya. Iya kan, kamu Tapi bisa bapak disebut anak dan daripada anak bapak saya. Udah sekaligus. beda Nah, itu jalurnya. paham. Itu paham kau. Iya. Nah. Ya Tapi udah, Yesus gabung- itu gabung nggak aja. ada disebut Bapak itu, Udah, nggak ada. gabung. Biarkan. Daripada Yesus tiga itu tidak pernah Tuhan. disebut Bapak. Waduh. Oh ya, di bawah ada komen kawan kita. Host itu siapa? Iya, host itu siapa? Penggunaannya bisa siapa? Bisa dia. Itu host. Penggunaan Naikin- host itu bisa naikin lagi siapa dong satu. atau dia. Oh iya, Bang Paul nih. Tolong di tap ya teman-teman di bawah ini. Pak Sar sudah mulai oleng juga ini kayaknya nih. Ya, bro Malikil, sedikit Iya, aja silakan. saya tambahin dikit supaya dia paham ya. Begini bro, itu kan di perjanjian lama itu kan sangat jelas bro. Ya, kamu nggak bisa bantah ayat pembuatannya, misalnya dia mengutus dirinya sendiri, Yesaya 63 ayat 9. Kamu nggak bisa bantah itu bahwa Yotevave itu mengutus dirinya sendiri. Kedua, dia adalah juru selamat itu. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yotevave, tidak ada juru selamat selain aku. Terus bagaimana dia datang? Ayatnya ada. Yesaya 9 ayat 56. Ya, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Berarti kalau seorang putra diberikan, putra itu pasti lahir. Seperti kita manusia. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebut apa? Bapa yang kekal? Elohim yang perkasa? Bapa yang kekal. Putra yang lahir itu disebut itu. Oke, bagaimana caranya dia datang? Diperanakan, ada ayatnya. Yotevave sendiri akan memberikan pertanda bagimu bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang putra dan kau akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi yang datang itu siapa? Yotevave itu. Nah, terus Yohanes Pembaptis, suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Yotevave. Yang mempersiapkan jalan Yotevave siapa? Yohanes. Siapa yang Yohanes persiapkan? Yesus. Jadi Yesus itulah Yotevave itu. Nah, Yotevave inilah dipanggil Bapa. Yotevave ini disebut Allah karena disembah. Nah, pada waktu dia datang lahir, dia dipanggil anak. Jadi anak itu hanyalah panggilan bagi dia yang lahir. Siapa yang lahir? Yotevave. Yotevave itu dipanggil Bapa. Ya, jadi Bapa itu hanyalah panggilan. Jadi Bapak Ya. melahirkan Bapak gitu. Kamu Iya, ini Bapak gimana sih? melahirkan Bapak. Gini. Aku- Makanya kau aku dengar baik-baik. keluar Iya. dari Bapak. Sejatinya dia Oh, Bapak jadi itu Bapak sendiri. melahirkan Bapak. Ya, jadi sejatinya kau Aneh. dengar ya. Sejatinya dia adalah Bapak itu sendiri. Kau dengar apa yang saya jelasin sesuai dengan Iya. Alkitab. Iya, Nggak makanya salah. sekarang iya betul. Nggak salah yang kau Iya, terangkan betul. itu, tapi Betul. bukan Bapak itu Betul. anak, bukan. Kamu begini Ya, kamu anak ya anak. sebentar. Bapak ya Bapak. Sebentar. Nanti selesai baru kau tanggapi, saya nggak akan potong ya. Jadi begini, saya sudah sampaikan bahwa Bapak itu hanya panggilan, bukan oknum, bukanlah pribadi. Dia hanya panggilan kepada Yotevave itu. Ya Yotevave, engkaulah Bapa kami. Abraham tidak mengenal kami, engkaulah Bapa kami, penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Yotevave itu dipanggil Bapa. Terus pada saat dia lahir, ya kan, dia dipanggil anak. Jadi anak itu panggilan bagi Yotevave yang lahir berinkarnasi. Kamu dengar dulu, setelah itu baru kau Ulina, sabar, tanggapi. Ulina Kau sabar dengar dulu, di mute Sabar. dulu. Satu-satu. Silahkan. Tapi Satu-satu jangan biar nggak Aduh rusuh. ampun orang ini. Jangan pernah dengar orang yang membawa pengajaran kesesatan. Sabar. Aduh. Nanti kebagian nanti Iya jatahnya. udah dengar. Sabar. Sudah mau Sabar selesai. dulu. Saya dari tadi diem loh. Saya belum komen apa-apa loh. Bahkan saya belum Ya, belum sebentar apa, ya. hostnya juga. Selamat pagi Saya host. selesaikan dulu. Selamat pagi. Bang Paul, selamat Saya pagi. selesaikan dulu sebentar. Jangan dipotong. Iya. Ya. Jangan dipotong dulu. Pengajaran sesatmu silakan. Pengajaran sesatmu Ini lanjut. sebentar dulu. Ih, Lanjut. ya udah kau jangan ngomong ya. Ya, itu di mute dulu itu. Di mute dulu ya. Di mute Tenang dulu ya. aja, tenang. Lanjut aja, Di lanjut. mute dulu. Di mute dulu ya, izin ya. Dulu. Ya, oke ya. Jadi pada saat dia lahir, inkarnasi itu lahir lewat rahim Maria. Dia dipanggil anak. Ada dua sebutan, anak manusia dan anak Elohim. Kenapa dia dipanggil anak manusia? Karena dia lahir dari rahim Maria yang adalah turunan Adam. Makanya dia bilang, turunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Makanya silsilah Hawa, silsilah Maria itu sampai ke Adam. Coba dicek di kitab
Lukas. Nah itu sangat membuktikan bahwa dia dipanggil anak manusia karena dia dilahirkan dari seorang manusia, tapi turunan Hawa. Oke? Nah terus anak Elohim. Kenapa dia disebut anak Elohim, dipanggil anak Elohim? Karena Elohim itu sendiri yang adalah roh. Dialah yang berinkarnasi lewat rahim Maria dan lahir. Maka dia disebut anak Elohim sekaligus. Nah itu ya. Nah apakah penggenapannya, closingnya, penggenapannya ya. Penggenapan di Perjanjian Baru sangat jelas. Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yod-Heh-Vaveh, tidak ada juru selamat selain aku. Dia yang lahir. Terus Hamasiah, Kristus, Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah Elohim itu sendiri, Yod-Heh-Vaveh itu sendiri, jadi juru selamat. Yang lahir itu Hamasiah, Sang Mesias. Yang lahir itu Tuhan. Yang lahir itu Tuhan, bukan manusia. Yang lahir seperti kita. Itu menggenapi nubuatan secara presisi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau kau paksakan dia bukan Yod-Heh-Vaveh, kau menghadirkan Yesus lain. Begitu, itu tanggapan saya. Sharing saya, terima kasih. Oke. Silakan Ito Ulina ditanggapi, direspon. Oke, abang-abang yang terhormat, saya pastikan saat ini ya, Bang Malikin bukan Kristen. Bisa diterima? Jangan menyerang pribadi Bukan lah, Kristen. argumentasinya diserang gitu loh. Jangan menyerang Bentar, Bang pribadi. April, aku orang Kristen loh. Aku berhak ngomong ini. Dan ini untuk Firman pengajaran. Tuhan, dalilmu mana? Jangan cuma Iya, ngomong. ini kan sama-sama Kristen masalahnya. Ya, Jangan makanya nyerang seperti pribadi, itu. tapi argumentasi yang disampaikan oleh Bang Sesuai dengan Triwira hasil maupun Bang Malikil April, ini yang kau. dibantah gitu loh. Bentar dulu. Itu Bang Malikin bukan Kristen dari segi Alkitabiah. Kalau dia mau tidak terima, silahkan ke atas sana dia ini. Banding dia, ya. Ayatnya mana? Ayat firman Tuhannya. Ayatnya mana? Kamu jangan bawa ayat. Mana? Kau bantah yang tadi kita sampaikan. Disesuai Itu dengan bukan. nubuatan. Mana? Bantah Dalam coba. diskusi gini loh Tampilkan. teman-teman, izin ya teman-teman ya. Saya mau komentar di sini. Bentar, gini. Bentar dulu. Kalian tadi bilang bahwa ini antar sesama Kristen. Saya pastikan Bang Malikil dan si Kejadian dan si Triwira itu bukan Kristen. Paham kalian? Jadi kalian nambah Mana dosa. dalilnya? Kau yang bukan Kristen. Kau penganut Tritunggal Maha Kudus. Bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Itu Pak Kejadian diam-diam baik loh, jangan disenggol. Bentar dulu Bang Malikil. Kalau kau mau menyadari, tanya ke hatimu ya. Tanya ke hatimu. Ya. Ini yang kita bahas di sini Alkitabiah. Dan milik siapa Alkitab itu? Milik Kristen. Kau Kristen bukan? Kau lebih identik dibilang pengkhianat. Tahu kau Malikil? Dan antek-antekmu ini. Ya mana dalilnya? Ngomong doang ini. Orang gila Ayat miring dalam kau. firman Tuhan yang kau bacakan. Mana? Itu Mana? yang membuat kau jadi penyesal. Pak Hos, ini putus asa Pak Hos, diamankan aja. Putus Asa ini. Orang putus asa. Bahwa Ya, kami makanya Kristen tidak memahami apa yang kau ucapkan. izin bentar, Ya. izin bentar. Bentar Kak dulu, Bang. Ito Ulina, izin bentar, moderator izin bentar. Bentar Jadi begini dulu, Bang. loh. Belum selesai nih. Belum selesai aja, bentar aja, bentar. Sebentar. Moderator izin. Jadi begini loh Kak, ini kan ranahnya diskusi antara Kristen dengan Kristen. Malikil, Triwira dan semuanya di sini mengimani Yesus adalah Tuhan. Kak Ulina juga mengimani Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ingin memini, silahkan bantah. Bukan malah mengatakan Triwira Malikil bukan Kristen, bukan seperti itu etikanya Kak. Bentar Bang April, aku di sini dari Kristen loh. Dan kami tahu. Ya, apa yang Iya kami paham. Cuman bantah dengan menurut apa yang ada di dalam Bible itu sesuai dengan firman Tuhan begitu Kak. Udah, diam dulu bentar. Saya Nah, netral di sini, Biar dulu Bang Said, biar dia curahkan dulu. bentar Ya kan? dulu. Jangan cuma si Malikil kalian bilang kalian bikin berkor-kor aku enggak. Jadi Ya, aku antara langsung- dia sekarang sama Langsung dia. di TikTok Aku sama saja dia. Malikil sama Triwira boleh masuk nanti ya. Silakan Kak Ya, Ulina. oke. Jadi kami ini sekarang kalian bilang Kristen, aku pastikan dia bukan Kristen. Karena kenapa? Semua tadi yang dia bacakan dari Alkitab itu salah dia ngomongnya. Kak Ulina Dan- dibesarin host. Dan kalau kalian bilang mana datanya, itu yang kalian bacakan datanya. Itu dari Alkitab. Tapi pemahamanmu, benar nggak kau Kristen? Tidak.
Jelas, pahamkan itu Malikil, ya. Jangan sampai bikin Tuhan marah sama kamu. Kau pengkhianat di dalam tubuh Kristus. Kau pengkhianat di dalam tubuh Kristen, ya. Karena memang kasih itu adalah tegas. Di sini kita bicara firman Tuhan dan harus tegas gitu loh. Aku tidak menyerang pribadi karena Kristen itu bukan pribadi. Kecuali aku ngomong kamu itu Malikil jelek, itu pribadi. Ini aku secara kekristenan, kamu bukan Kristen. Jadi Bang Palopo, maaf ya, kalian di sini rum Islam mempertemukan, kamu bilang tadi Kristen ke Kristen, itu menghujat namanya, ya, mencoreng nama kekristenan. Perlu kalian apakan dulu itu, ya, pahami itu. Jangan apa main-main dengan pernyataan. Ini udah kemana-mana ini, toh jangan kemana-mana. Bagaimana? Di sini Kalau saya kalian bilang tidak tadi, antara Kristen dengan mencampuri Kristen, gitu. apa? Jangan Jadi kalian bilang kemana-mana. antara Saya Kristen dengan netral di Kristen. sini. Kalau mau dibantah silakan menurut apa yang ada di Bible itu sendiri, menurut Makanya firman kalau kau nggak bisa Tuhan. buka koban, jangan lakukan. Begitu. Kau bilang Kristen sama Kristen. Loh. Dari mana kau dapat apa data Jangan gituan? bilang pribadi. Kok Kristen sama Kristen pula kau bilang? Sama kau itu kayak mempermalukan Kristen di sini kan? Bisa kau di ini kau. Izin diklirkan ini. Saya tanya dulu, Bro Triwira, Bro Malikil, dan kasih tahu saja, apakah kita di sini sebagai Muslim mempermalukan kalian dari tadi? Oh tidak. Jelas. Justru Tritunggalnya yang malu, makanya putus asa. Tidak. Kita di sini cuman Sekarang kita menjadi main moderator ayat, saja, Kakak. Jangan framing. Bang April, sekarang kau Jadi kita dibawa-bawa. Iya itu dia. Contohnya semalam saya masuk ke room Airbnb, saya datangi itu rumahnya. Jadi yoyo saya naik turun. Nah, itu. Hianat kau Malikil. Pede lagi mulutmu ngomong gitu. Jadi sekarang bawa Coba baca biar kita terangkan. Coba baca. Ya. Kau beranilah kau mengajar di sini. Kristen lagi kau bilang. Dari mana ke Kristen mana? Coba dulu kau ke atas sana. Diakui nggak kau Kristen kau? Jadi aku nggak menyerang Triwira pribadi. masuk, Triwira. Silakan Triwira, tiktokan aja Triwira. Lalu kalian Oke, tulis, Pak. saya tanggapi kau ya. Gini. Bawa datamu. Sekarang kita mainkan Alkitab. Biar tahu kau. Iya, kau dari tadi nggak bawa data, udah kau diam dulu ya. Saya tanggapi ya. Jadi apa yang kau katakan tadi, ya itu ya, yang kau katakan tadi justru terbalik. Karena dari pihak Anda itu sekarang sudah mau merubah, mengganti nama Tuhan Yesus menjadi Tritunggal Maha Kudus. Kristen adalah pengikut Kristus. Itulah Kristen. Tapi kalau kau pengikut Tritunggal Maha Kudus, Bawa kau ayatnya. yang bukan Kristen. Bawa Aduh, ayatnya. tenang dulu kau. Saya buktikan bahwa kau itu yang bukan Kristen. Kalau kau Kristen, pasti kau Bawa pasti akui ayatnya. bahwa Kebanyakan Yesus Kristus adalah Elohim itu sendiri, Yotevave itu sendiri, dan Bapa itu sendiri. Karena kau tidak mengaku dia sebagai Bapa, kau bukan ahli waris. Ahli waris itu hanya anak. Kita anak-anak Tuhan Yesus, ahli waris kerajaan sorga. Tapi kau tolak dia sebagai Bapa, kau pasti ditolak sebagai ahli waris. Kau nggak bisa baca dapat dari sorga imannya. kekal itu. Sangat Jangan jelas. mengajari aku. Oke ya, Mengajari aku. silakan kau tanggapi. Itu dulu. Kau di rumah kau mengajar. Jangan mempermalukan Kristen kau di rumah orang. Paham kau? Dasar yang Triwira. Anda katakan tadi di mana Bang Triwira? Nah, dasar kasih yang baru datanya. Anda katakan. Coba. Apa? Kenapa? Kamu. Anda Biarkan tadi kan dulu, kasih mengatakan karunia begini, jangan masuk yang- dulu, kasih karunia jangan masuk dulu, kasih tahu di mute dulu, kasih tahu. Pak Hos, saya izin dulu sebentar ya, mau keluar. Nanti Oh, balik lagi. ya. Baik bro, Parkun baik aja, bro. parkun aja bang, parkun aja. Ya. Nggak Kasih berani. tahu, kasih tahu saya di mute dulu ya, jangan masuk dulu. Biarkan Kak Ulina sama Triwira dulu, biar nggak gaduh. Lanjut. Ah, betul. Saya dengan Ini kan Kaulina aja diskusi, dulu. Bang. Mantap. Silakan Kaulina, tanggapi yang saya katakan. Datanya mana? Triwira. Biar kita jelaskan di sini, biar mereka paham. Siapa di Ya, antara data, mau minta data mana? Kan kau tadi narasi, saya tanggapi narasimu bahwa kau sebenarnya bukan Kristen. Dari tadi. Kau yang Kau bernarasi bukan dari Kristen. tadi dan salah mengartikannya. Kan kau bukan Kristen karena kau membawa apa? Tritunggal Maha Kudus. Tidak ada di Alkitab Tritunggal Maha Kudus itu. Yang ada adalah Kristus. Jadi kalau kita Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Itulah Kristen. Tapi kalau kau pengikut Tritunggal Maha Kudus, berarti kau bukan Kristen. Mana datanya? Itu. Ayo tunjukkan. Tunjukkan datanya. Ya, Sekarang nah, bernarasi. sekarang gini, saya mau tanya sama kau, apakah Yesus adalah Tuhan dan Allahmu, juru selamatmu?
Setan gimana sih kau ini? Kau ini kayaknya saksi Yehova ya? Jangan ketawa kau. Gimana sih kau ini? Ya, saksi Yehova itu bukan Kristen. Jadi kalau kau saksi Yehova, ya kau lah yang bukan Kristen. Tolong sama dia dibawa datanya, entah dari yang kita biar kita pindah di sini. Ayo. Kita bentar. Triwira. Saya sudah bawa datanya kok, kau yang nggak benar gimana sih? Mau saya ulang nih? Bang Triwira, tadi kan Ya, Anda silakan. mengatakan begini, siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Bapa, maka dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu data yang Anda tampilkan, yang Anda nariskan tadi di Oh mana? ada. Anda kalau kau Kristen, kau dengar ayat yang saya bawa ini. Jika Tunjukkan, engkau, tunjukkan. ya sebentar, makanya tenang ya. Gimana? Ya sebentar ya. Kau Kristen kan? Kalau kau nggak tahu ayat ini keterlaluan. Nih bunyinya begini. Ya. Jika engkau ya tidak mengaku Luar bahwa biasa lah orang ini. sebentar dulu. Bacakan dulu di mana? Kau Ya, tahu makanya dengar dulu. Apa sih? Jika engkau tak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Akulah dia, aku adalah Yesus, dia adalah Bapa. Jika engkau tak percaya bahwa akulah Bapa itu, Ada di kau situ pasti Bapa. mati dalam dosamu. Gimana sih kau Ya, ini? tapi nggak ada di situ Bapak. Baca aja Bang Triwira, di mana? Ya, itu? Ayat makanya berapa itu? silakan Ada di situ, kau Bapak. tanggapi ayat itu, buka. Terus kau tanggapi, nanti kita bahas ayat itu sampai Ada di situ, original Bapak. text. Bentar, Yohanes 8 ayat 24 ya. Ku tantang dulu kau ya. Yohanes 8 ayat 24 kan itu tadi? Jadi 1 versus 4 nih ya. Ya, 1 jangan lari Triwira, JO Enggak, yang bukan 1 Tritunggal versus ada 4 4, nih ya. Ya, aku bacakan dulu ya teman-teman ya, abang-abang ya. Yohanes 8 ayat 24. Itu, benar gak itu? Silakan kau baca. Tunggu dulu. Tampilkan, buka kameramu. Tahu aja. Kok kau tampilkan, kau suruh pula aku. Lah, ya kan kamu mau bahas firman Tuhan. Saya punya literasinya. Makanya jangan lari kau. Saya teladani kau. Silakan. Buka. Nah, Yohanes 8 ayat 24. Itu yang kau bacakan tadi. Yang mana? Ya, Karena itu silakan buka. Buka ayatmu. Tampilkan ke layar gede yang Ulina. Silakan, Ulina. karena itu tadi aku itu ya, yang itu bukan. Kasih tahu dulu. Bukan. Biar kita bedah loh. Terus Betul, tolong betul. dia apa dia. Yohanes Biar kita bedah. Silakan kau baca. Masa kau Kristen kau nggak tahu ayatnya? Silakan. Astaga, ini orang Jangan-jangan kau bukan Kristen lagi. Ampun deh ah. tak bilang aja cepat kok bilangnya. Cuman di sini udah kita bilang Yohanes kan. 8 ayat 24 Kak Lina. Yohanes Iya kan 8 benar kan ayat yang aku bilang kan. 24. Yohanes 8 ayat 24 kan. Nah, begini punya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang itu, Triwira. Yang itu. Ya, Iya, jelas. Jadi masalahnya di sini yang mana tapi- kamu tidak tahu? Tapi gini Kak Ulina, abang itu hanya mengambil di ayat 24. Tapi kalau kita baca sampai ke bawah, itu dikatakan lagi seperti ini di ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak akan membiarkan aku sendiri. Sebab aku Enggak jelas. berbuat apa yang Enggak berkenan jelas kepadanya. suaranya enggak jelas. Tidak. Yang kutanya ini. Biar aja dulu Triwira. Sito dulu pakai benerin, biar dulu head dulu, nanti gantian. Triwira, kamu memahaminya gimana? Jelaskan dulu menurut kamu ya. Lo Biar kita beda- jangan narasiku yang kau ambil. Kau jelasin lah. Gimana kau ini? Jangan dompleng ke narasi saya. Kau jelasin. Silakan. Sekarang kamu yang bertanyakan. Ini nggak akan ketemu Kak Ulina, karena kenapa? Bang Triwira hanya membaca satu-satu ayat, dia tidak membaca. Aduh, secara diam dulu kontekstual. Pak. Diam dulu, saya belum tanggapi. Satu, Pak. Aduh. Aduh. Sekarang Ulina, kau menurut kamu tuh ayat itu gimana? Silakan. Nanti saya tanggapi nih. Saya sudah tampilkan nih. Silakan. Jadi Jangan gini, kau dompleng dengan narasi saya. Kau itu bukan Karena Kristen kamu namanya. Silakan. Tidak bisa diajak ke dalam kebenaran. Ya udah aku terangkan ya. Nah, coba. Arti dalam ayat itu bahwa karena itu tadi aku berkata ke itu tentang kita kan. Yesus yang berkata, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya. Nah, betul kan? Kayak kau itu. Nah, bahwa akulah dia. Ya, betul kan? Kamu Ya, itu akan mati Yesus. dalam dosamu.
Jadi tahu arti itu apa? Bahwa yang mengutus dia adalah sang Bapa, yaitu sang sumber. Sama dalam apa? Mereka satu dalam keilahiannya. Paham sampai situ, Triwira? Satu dalam keilahiannya, kekuasaannya. Tahu kau? Dan bila gitu, pengertianmu kalau mereka adalah satu pribadi, kenapa ada yang mengutus? Kenapa ada Bapak? Kenapa ada anak? Kutanya dulu kau, Triwira, kalau benar memang kau Kristen kau. Jangan bilang kau Kristen kalau kau bilang Bapak itu anak. Luar Oke, biasa. sudah ya. Saya tanggapi ya. Ya. Silakan. Jadi gini kawan-kawan ya, ini saksi 354. Oh puji Tuhan, banyak sekali yang saksikan. Ini ayat saya baca dari LAI dulu. Saya belum masuk ke original text. Nanti bisa mencret kau masuk dalam original text. Lari kau. Nah, ini sebentar. Ini dari Luar tadi saya tidak potong-potong kau ngomong. Jelaskan. Kamu itu kalau diskusi baik-baik lah. Kau diam dulu. Ya, itu Ulina ini bagian Triwira, jangan dipotong. Jangan dipotong lah. Ya, ini. Ya, karena itu tadi aku Yesus berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, ya termasuk kau Ulina. Sebab jikalau kamu Ulina tidak percaya bahwa aku Yesus adalah Dia. Akulah Dia. Sebentar, kau dengar, jangan potong. Ampun nih. Akulah Dia. Siapa Dia ini? Siapa aku ini? Akulah Dia. Dia ini adalah Bapa. Jadi akulah Bapa itu. Ya, kamu akan mati dalam dosamu nih. Saya lompat sedikit. Ya nih, ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi Dia adalah Bapa itu sendiri. Aduh, ampun ya. Oke, itu tanggapan saya. Silakan kamu sekarang. Oke. Yang dimaksud dengan aku adalah Bapa itu sendiri, yang tadi sudah saya bilang bahwa dalam hakikat mereka adalah satu, yaitu siapa? Keilahian atau keallahannya, kekuasaannya, yaitu dalam Tuhan. Kan? Yang bikin mereka beda apa? Dalam peran. Yang mengutus anaknya siapa? Triwira. Jawab, Bapak atau bukan? Hah? Jawab. Jawab Triwira, jangan diam kau. Kamu itu gimana sih? Kau jelasin dulu aja lah. Kau jelasin baru saya tanggapi. Ini orang aneh, ini orang anak itu siapa? Memalukan kau ini. Kamu jelasin aja. Yang mengutus anak itu ya Bapak. Kalau yang diutus siapa? Anaknya yang tunggal, yaitu untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena apa? Karena sang Bapa tidak bisa turun ke bumi. Jadi kalau kau bilang Bapak adalah anak yang turun ke bumi, hancur sudah kamu itu. Paham kau? Penyesat. Jadi itulah teman-teman, kenapa saya bilang gak usah berpanjang-panjang bahas Alkitab ini sama orang Kristen. Triwira, kau bukan Kristen ya. Kupastikan kau bukan Kristen. Kemanapun kau bawa narasimu, kau dikeluarkan dari kekristenan. Ya, karena pedoman orang Kristen adalah Alkitab. Dan pemahamannya tunduk kepada firman Tuhan, bukan kepada pengertianmu. Paham kau Triwira? Sama si Malikil tadi ya, sama antek-antekmu semua. Jadi di sini kita di rumahnya Bang Palopo sebagai orang Muslim, kau memperlakukan semua orang Kristen dan kami berhak membelanya. Paham kau Triwira? Jangan sampai ibu-ibu ngomong ya. Jadi ada Bapak yang mengutus anaknya. Kenapa diutus? Itu tadi alasannya. Karena Bapak tidak bisa turun ke bumi, semua kita pasti mengetahuinya. Dan kalau dibilang orang Bapak yang turun menjadi anak, menjadi manusia, itu salah total. Gagal kau memahami bahasa Indonesia, apalagi bahasa originalnya. Tolong, jangan lagi lanjutkan narasimu karena kau mempertunjukkan penyesatanmu. Terima kasih, aku turun dulu teman-teman. Shalom, teman-teman Kristen. Jangan turun dulu, kasih Jangan turun saya dulu. Nih. Ya, oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Teman-teman, biar dia memang begitu, dia datang begitu, dia lari. Kan saya sudah kurang fair ya, kurang fair. Artinya kan Triwira belum menanggapi, dia sudah turun duluan. Kasihan, itu artinya kan framing dia. Iya, takut dia. Ya, takut original teks dia. Nih, saya mau jelaskan, akulah dia, anihu, ego emi. Dia nggak ngerti kan itu. Nah, saya mau jelasin nih, akulah dia. Siapa dia itu? Dia mengutus dirinya sendiri.
itu sesuai dengan nubuatan. Nah, Keliru nubuatannya kau itu masa nih. diri sendiri diutus. Gimana cara mengutus Makanya kamu? kau lihat nih, Kamu lihat. mengutus dirimu gimana? Ada yang mengutus, ada Ya yang makanya diutus. kau dengar, saya bagian Biar kamu saya. tahu. Izin teman-teman. Bahasa. Ini siapa dulu ini? Jangan Ada teman. asal ngomong mulutmu itu. Aduh, kasihan halo, sekali halo, orang ini. Kamu itu. Saraman, izin dulu, Sekarang izin gini dulu. aja, ku sarankan Ya. sama kamu. Aku turun ini, aku turun ini. Golongan sendiri. Sapa dulu Ya. nih. Jangan Saraman diam dulu. apa? Diam dulu. Kita sapa dulu nih yang baru datang. Ada Superman di sini. Superman, ya 3 apa 1 namanya? Ya. Oke ya. Jadi gini, saya bikin dulu. Shalom, shalom. Shalom Superman. Ya. Nih, Jangan mempermalukan Kristen kau. udah kau yang bukan Kristen saya buktikan. Ini Superman dulu. Tadi Superman, saya 3 tanya, apa 1 apa namanya? bapak itu mati? Aduh, ampun cerewet ya orang. Nih, Laki-laki Superman. cerewet kayak perempuan. Nih saya buktikan dulu ya teman-teman Sebentar ya. dulu, sebentar. Saya izin. Ini kita sapa dulu ini Superman. Denomnya 1 apa 2 apa 3? Satu, Tritunggal Ya, kan? satu lah. satu dia. Oke, ya. Lanjut. Itu cuma gitu Oke, doang. saya buktikan ya. Nih teman-teman ya, 389 orang. Ini saya buktikan nubuatan. Nubuatan ini nggak bisa dibantah oleh mereka. Dan saya kasih nanti original teksnya. Nih, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia sendiri. Nah, di LAI Iya. mengatakan bukan sangat. Kamu diam dulu ya. Yesus itu diri sendiri. Kamu diam dulu, kenapa sih? Ini orang tolong dia di-mute-kan dulu. Iya. Dulu itu. saya belum selesai. Kamu diam dulu. Diam. Diam. Malukan nih orang ini. Nggak tahu adat orang ini. Ya, di dalam LAI. Bikin kau malu sendiri. Aduh. Ampun deh. Diam mulutmu. Biarin aja. Aduh. Sebentar dulu Bang Saraman, sebentar dulu. Bentar Nanti dulu silakan lah. kau bantah kalau orang Iya, sedang menarasikan, biar kau paham. Sekarang kalau orang lagi menarasikan nanti kau Tidak nggak ada. masuk. Gitu loh. Kan kita di sini ini edukasi. Tidak ada yang Atau menikmati biarkan bukan saja kau dia doang dulu, di sini. biarkan saja dia dulu ngecek. Biar dulu. Oke, dia dulu. Jangan Silakan ke dia. mematikan. Dia dulu. Ya, Silakan. melihat Allah Bapa juga nggak ada yang bisa melihat Allah Bapa. Biar tahu kau. Ya. Seperti Musa nggak pernah dilihat bisa kebakar. Ya, Allah Bapa itu nggak bisa dilihat. Ya, sumber segala sesuatu. Ya. Jadi jangan kau bilang Bapak itu anak. Anak itu Bapak. Itu salah persepsi. Kalau memang kamu mau berkuar-kuar, bikin kalau apa mau sendiri, ya. Supaya kamu berkuar-kuar di situ. Jangan di kolom Islam kamu berkuar-kuar. Malu kita orang Kristen. Sudah suara Rahman di mute. Ya, so. Di mute. Ya, silakan Triwira. Ya, jangan dipotong ya. Saya ulangi lagi ya. Saya bacakan nih teman-teman, cermati baik-baik. Segala kesesakan mereka, Yesaya 63:9. Aduh, Ya. Bu Rasmi di mute dulu dong kalau naik. Aduh. Sakit kuping nih. Iya. Diganggu terus ya. Kebenaran mau dibuka diganggu terus. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Jadi dia sendiri, ini LAI yang nulis. Nah, di dalam original teks saya tunjukin. Nih dia. Nih, bahasa Ibrani harus dibaca dari kanan ke kiri. Oke? Ya. Bekal saratam lo. Ya. Lo sar umalak. Pengertiannya begini, Bro. Ya, dalam segala kesesakan mereka, bukan, ini not, ya. Bukan malaikat yang diutusnya, lo umalak. Nih, bukan malaikat. Tetapi dia sendiri. Nah, jadi kalau kita balik ke original teks, kita mudah menyimpulkan bahwa dia bukan mengutus malaikat, tapi dia sendiri. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Apa yang bisa kau bantah di situ? Silakan kalau bisa kau bantah. Kan nggak bisa. Nah, oke. Terus saya tampilkan lagi supaya kau tahu ya, yang kau bawa tadi. Ya. Ya.
Jadi ini saya kembali lagi ya di sini. Jadi akulah dia itu sangat jelas sesuai dengan nubuatan bahwa aku Yesus, dia adalah Yotevave itu yang dipanggil Bapa. Akulah dia. Jika engkau tak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Jadi anda itu yang tidak mau mengakui Yesus adalah Yotevave yang dipanggil Bapa itu, kau akan mati dalam dosamu. Itu sangat jelas. Terus saya kasih kamu ya, nih, yang kau bawa tadi itu ya, itu ada dalam Yohanes ada 2 ayat ya, yang kau bilang itu ada 2 ayat. Yohanes 4 ayat 24. Nih, Allah itu roh, maka dia nggak kilakan. Elohim itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Roh ini nggak kelihatan, Elohim itu roh, memang nggak kelihatan. Nah, terus kau ambil juga Yohanes sebentar supaya kau tahu ya, Yohanes 1 yang kau ambil nih, supaya kau tahu Yohanes 1 ayat 18 ya, di luar kepala ini saya hafal nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim karena dia roh. Tetapi, nah ini ya, saya beritahu ya, apa namanya, LAI. LAI itu menambah. Tidak ada kata anak tunggal Allah, nggak ada. Ya, yang ada adalah monogenes theos. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi monogenes theos lah yang menyatakannya. Jadi memang dia tidak bisa lihat dengan mata jasmanimu, dengan mata bola matamu sendiri, tak bisa secara fisik. Tetapi, nah, monogenes theos yang menyatakan, berarti dia datang menyatakan diri. Ini untuk menunjukkan bahwa dia datang menyatakan diri. Dan dia datang itu sudah berkali-kali sejak perjanjian lama. Sejak Adam dan Hawa dia datang melangkahkan kaki. Adam, di manakah engkau? Berbicara seperti manusia. Pada waktu dia datang ke Nuh, dia datang menyatakan diri kepada Abraham di bawah pohon tarbantin. Dia bisa makan bersama, bercakap-cakap, ada rambut, ada mata, ada tangan. Ya, dia menyatakan diri. Terus dia menyatakan diri kepada siapa? Musa. Ya, dan terakhir yang paling sentral, dia menyatakan diri dengan cara berinkarnasi, lahir. Ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia berinkarnasi. Itu namanya monogenes theos. Kau tahu arti monogenes theos? Dia itu sendiri, maka dia bilang monogenes theos, ketunggalan dia sendiri. Dia itu sendiri yang dibilang ehad. Ini saya kasih ya. Ya, saya kasih Yohanes 1 ayat 18 dengan original text supaya kau tahu. Ya, saya nggak bohong. Ya, ayat 18, monogenes theos, tidak ada huios di situ. Nih saya kasih panjang lebar kau itu. Bukan, saya Gak usah buktikan. panjang lebar. Apa Allah itu berubah-berubah? Teman-teman lihat 380 sebentar. Kau diam, nanti saya kasih kau. Allah itu berubah saya belum selesai. Ini terakhir ini saya kasih supaya habis itu kau tanggapi. Sebentar dulu. Nih. Teman-teman lihat ya. Allah Bapa itu tidak pernah berubah-berubah. Dengar dulu ya. Menjadi manusia, menjadi apa? Ini orang nih. Saya buktikan bahwa ini monogenes theos yang mengatakan. Ini orang ini kamu nggak bawa data dari tadi, cuma congor doang. Data gimana? Mana datamu? Ya, nih monogenes theos nih bro. Nggak ada huios, nggak ada kata anak di situ. Tetapi monogenes theos yang menyatakan, dia menyatakan diri sendiri, maka disebut monogenes theos. Coba kau tanggapi, silakan. Bawa data ya, kalau nggak bawa data kau tendang aja kau. Memalukan namanya itu, silakan. Silakan. Besar, silakan. Giliran nggak disuruh ngomong, giliran disuruh ngomong diem. Firmannya yang berubah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Ya, bukan Bapak itu menjadi manusia, bukan. Ya. Jadi Bapak itu tidak pernah berubah. Tapi firman-Nya lah yang berubah menjadi manusia, hidup di antara kita. Baca itu Yohanes 1 ayat 14. Gitu doang. Memang dikatakan aku itu udah masuk firman-Nya, udah ada rohnya. Itu aku. Bagian dari ketiganya.
Enggak, bukan itu Pak Sar. Saya luruskan sedikit ya. Saya baru ngomong ini host. Yang ditanyakan tadi Bang Triwira, aku adalah dia, itu yang ditanggapi. Silakan. Iya, aku adalah dia. Aku itu termasuk di dalam dirinya ada firman, ada roh. Di dalam diri Bapa itu ada firman. Aku termasuk firman itu, termasuk rohnya di dalam dia. Ya, menyatakannya firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Bukan Allah, bukan Bapa itu menjadi manusia, bukan. Firman-Nya yang menjadi manusia hidup di antara kita. Bapa itu tidak pernah orang melihatnya. Ya. Tidak sanggup manusia melihat Bapa itu, tidak bisa melihat Allah Bapa. Tapi anaklah yang menyatakannya ke dunia ini supaya mengenal Allah itu siapa sebenarnya. Itulah di dalam Injil-Injil itu. Jangan kamu menyesatkan Kristen di sini. Malu kita. Sudah? Monggo Triwira. Oke, saya tanggapi. Saya di layar gede. Ya, ini ya. Kau yang bawa ini lagi. Saya ikuti kau aja, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, LAI menerjemahkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Ya, oke, saya ikut LAI dulu. Ya, terjemahan ini nggak pas, nggak jujur, tapi oke, saya ikut. Lihat teman-teman ya, kalimat ini kan kalimat melingkar, tidak ada ujung, dia seperti lingkaran. Nah, closingnya firman itu adalah Elohim, berarti Elohim itu jelas firman itu, berarti merujuk sebentar. Kamu saya nggak pernah potong ya? Iya, cara peneranganmu nggak benar. Bro, ini gimana sih orang ini ya? Ampun deh. Kau diam dulu, kenapa sih? Firman itu berinkarnasi. Kamu diam dulu. Saya di bagian saya. Kau tahu adat tidak? Heran sekali orang ini. Oke, Ya, Pasar. kamu nggak jelas. Satu kali lagi nanti kena penalti Pasar ya. Jangan dipotong. Silakan. Jangan dipotong lah, ya. Jadi begini, ya. Firman itu, kau tahu Sar Rahman, firman itu dari bahasa apa? Kau pasti tak tahu, ya. Firman itu diambil jauh-jauh oleh LAI, ya. Firman itu adalah bahasa Parsi, artinya titah. Saya heran, bahasa Indonesia kaya, ada kata bahasa Indonesia untuk menggantikan kata-kata. Tetapi dia tetap mencari kata yang firman. Firman itu dari bahasa Parsi, artinya titah. Nah, kalau misalnya kita balikin ke dalam bahasa Indonesia, memang tulisan ini menjadi tidak enak didengar karena didahului dengan pada mulanya. Nih, pada mulanya adalah titah. Ya nggak mungkin lah, masa akan titah pada mulanya. Pada mulanya pasti oknumnya yang bertitah itu. Nah, supaya terdengar enak didengar atau enak dibaca, maka LAI mencari kata dengan F huruf besar, firman. Padahal firman itu adalah kata-kata, ucapan. Oke? Nah, makanya dicari kata firman. Nah, pada mulanya adalah firman. Lah, kalau saya ganti ke dalam bahasa Indonesia yang benar, pada mulanya adalah titah. Ya, itu rancu kan? Karena pada mulanya. Nah, titah itu nggak mungkin pada mulanya. Pasti pada mulanya adalah oknum yang bertitah itu. Terjemahan yang tidak pas. Oke. Nah, jadi yang dimaksudkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini bukan kata-kata, tetapi oknum yang berkata-kata. Nah, kita cek dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani adalah hologos. Hologos. Bukan logos tapi hologos. Nah, Yohanes ini adalah orang Yahudi. Bahasa ibunya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Maka pada waktu dia menulis dalam bahasa Yunani, pasti dia akan tulis dulu dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, kita sudah cek, itu namanya hadafar. Jadi dari hadafar ke hologos. Hadafar itu ketif kere. Ketif kere itu begini. Mereka pada waktu ketemu dengan bacaan tetragrammaton Yotevave, mereka tidak mau menyebut itu. Yang keluar dari mulut mereka itu diganti. Lafal yang keluar adalah Hashem, Adonai, Hadafar. Itu yang mereka keluarkan dari mulut mereka.
Jadi itu ketif kere, ketif yang ditulis, yang kere yang keluar dari mulut mereka. Hadafar. Jadi hadafar itu yang diterjemahkan ke hologos. Hadafar itu adalah oknum. Siapa dia? Yotevave itu. Jadi bukan kata-katanya, tetapi Yotevave itu sendiri. Ya, merujuk kepada oknum. Nah, makanya di ayat 14 yang berinkarnasi adalah Sang Firman. Sang Firman ini oknum itu, Yotevave itu yang adalah roh. Jadi Sang Firman atau hologos atau hadafar telah menjadi daging. Ya, daging bukan manusia. Ini salah lagi. Salah lagi LAI. Ya, LAI salah lagi. Ya, ini adalah daging, flesh, bukan manusia. Jadi ini berbicara mengenai inkarnasi. Firman adalah hadafar itu, hologos itu yang adalah Yotevave, ketif kere. Yotevave itulah yang menjadi daging. Dia Sorry, menyatakan Abang. diri menjadi daging. Sorry Oke? Abang, saya potong sebentar. Ya, silakan. Mau tanya aja Abang nih. Silakan. Jadi firman itu menjadi daging, bukan manusia. Ya, daging. Oke, berarti dagingnya dalam wujud apa? Binatang atau bagus, pertanyaannya bagus. Jadi begini bro, inkarnasi sangat jelas bahwa Elohim yang menyatakan diri, itu kan tadi Yohanes 1:18, tetapi monogenes theos lah yang menyatakannya. Nah, dia menyatakan diri secara daging, menjadi daging. Nah, daging itu mengambil rupa manusia. Jadi daging itu mengambil rupa manusia karena daging ini bukanlah daging Adam. Di Adam dari debu tanah, tetapi yang 1 Korintus 15 mengatakan bahwa daging ini dari sorga karena roh itu yang berinkarnasi dalam rahim Maria menjadi daging. Nah, daging ini mengambil rupa manusia, tapi dia bukan manusia, hanya mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, bukan hamba, tapi mengambil rupa hamba. Dia mengikuti pola, mengikuti fashionnya manusia, seperti kita manusia Adam, tapi dia Adam kedua. Dia manusia terakhir, Adam kedua, bukan Adam pertama. Dia dari surga, bukan dari debu tanah. Itu ada di 1 Korintus 15. Saya bisa bacakan itu. Saya bisa sampaikan. Nih, saya tunjukin ya. Ya, original teksnya. Nih, original teks. Oke ya. Original teks nih, hologos. Oke. NRKN hologos. Ini dari hadafar. Sekarang kita lihat 14. Ya teman-teman ya, saya tunjukin supaya jangan dikira saya bohong. Nih, ya, become flesh. Nih, sarx egeneto. Ya, ini bukan antropos atau manusia, tidak. Ini sarx egeneto. Jadi mestinya terjemahan yang jujur, dia tidak boleh dijadikan tafsiran. Dia menafsir sarx ini manusia, salah. Mestinya harus diterjemahkan daging. Nah, daging itu mengambil rupa manusia karena dia dilahirkan selayaknya seperti manusia. Ya, putra, anak laki-laki yang dilahirkan. Saya sudah bawa ayatnya sejak awal tadi. Ya, sesuai dengan nubuatan. Sangat jelas ya. Terus satu lagi Abang. Terus klaim Yesus bahwa dia anak manusia. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Oh jelas, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya anak manusia sama anak Elohim. Jadi pada saat Yotevave itu lahir, dia dipanggil anak. Anak itu ada dua panggilan, anak manusia dan anak Elohim. Ya kan? Kenapa dia dipanggil anak manusia? Karena dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang merupakan turunan Adam. Nah, itu untuk menggenapi nubuatan pada saat di kitab Kejadian. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kenapa? Yotevave berkata turunan perempuan. Semua turunan selalu dari laki-laki. Tapi kenapa Tuhan berkata turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ya iblis itu? Karena dia harus lahir dari seorang perempuan, itu nubuatannya. Makanya dibilang turunan perempuan. Nah, makanya kalau kau jeli, teman-teman jeli, cek ya silsilah Maria di dalam kitab Lukas. Itu dia sampai ke Adam. Kenapa sampai ke Adam? Untuk membuktikan, untuk menggenapi nubuatan di kitab Kejadian. Dia sampai ke Adam, turunan dari Hawa. Nah, turunan dari Hawa dan sampai ke Maria. Nah, sedangkan silsilah Yusuf itu hanya sampai ke Abraham. Coba dicek. Itu sangat jelas. Jadi dia harus lahir dari seorang perempuan. Nah, karena dia lahir dari seorang perempuan tidak boleh salah. Dia punya silsilah sampai ke Daud, terus dia dibilang anak Daud. Bisa buktikan. Nah, jadi dia disebut anak manusia karena dilahirkan dari seorang manusia.
Oke, nah dia disebut anak Elohim, dipanggil anak Elohim. Kenapa? Karena Elohim itu sendiri yang di dalam Yohanes 1 ayat 14, Elohim yang adalah roh itu sendiri yang masuk dalam rahim Maria, berinkarnasi di situ dan lahir. Nah, karena Elohim yang lahir, maka disebut anak Elohim, dia diperanaan atau dilahirkan. Itulah nubuatan yang digenapi secara presisi di dalam perjanjian baru. Itu, bro. Jalan. Izin bentar. Moderator naikkan itu Aderion tuh, mungkin katanya mau naik gitu. Oke, satu lagi abang. Silakan. Tentang kemanusiaan Yesus. Berarti menurut Anda kemanusiaannya Yesus itu tidak ada kemanusiaan biasa seperti manusia kita. Ya, jadi begini, bro. Ya, tidak ada istilah duinatur atau kemanusiaan, tak ada. Ya, Yesus itu adalah ilahi. Dia dari sorga, kan dia berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Ya, di dalam kalau bro mau baca ya secara jeli dalam, saya kasih lah 1 Korintus. Itu sangat jelas di 1 Korintus itu, ya. Nih, saya kasih ya 1 Korintus. Nah, ini dia. Nih. 1 Korintus 15, sorry. Bentar ya. 1 Korintus 15, bro pasti sudah pernah baca itu, ya. Nah, ini dia. 1 Korintus 15. Nah, ya. Ini saya kasih nih. Ini mulai dari sini nih. Ini 1 Korintus mengajarkan kita bahwa daging Yesus itu beda dengan daging kita. Maka disebut begini, bukan semua daging sama. Daging manusia lain, ya, daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Nah, Kenapa terus bisa dia lapar? Kenapa dia bisa haus? ya sebentar, gampang itu, bro, gampang, tenang. Saya Gampang. saya kasih. Kamu Ya, kenapa saya dia lagi bisa jelasin lapar? ini, Kenapa dia kamu itu bisa haus? tiba-tiba nyerocos. Masa kan saya langsung jawab, kau ini. Kau dengar dulu ini. Ini. Kalau Allah Bapa itu tidak Nggak tahu. pernah haus, Ya tidak pernah tenang lapar. aja, itu nanti. Jangan kayak bajing loncat kiri, loncat kanan. Kau tuh bajingan loncat kiri, loncat kanan. Kau bajingan lama. Nah, Ya, kau diam saya- dulu. Bentar, saya belum selesai dengan pertanyaan saya. Jadi kalau Yesus itu tidak memiliki natur manusia biasa seperti kita, terus seharusnya kan Yesus nggak perlu makan minum, karena di Ya. surga kan nggak ada makanan. Nah, oke, sebentar ya. Ya, oke, saya sudah tahu Lalu jawaban. bagaimana Yesus bisa makan Ya minum? udah, tenang. Saya jawab. Surganya Triwira ada kangkung juga kok. Sebentar, saya jawab Siapa ya. bilang di surga nggak ada makanan? Mana yang datang dari surga Ada itu bang, apa? ada rendang, betul ada. Ya, Ada Mana rendang yang juga dari kok. surga Karena itu apa? Sebentar, izin, bentar. Moderator izin. Jadi teman-teman, yang Superman dengan si Islam Triwira ya? ini GO, yang Si April Tritunggal ini ini si ada Islam. 5 Mana? teman-teman. Ini Mana? Al-Yubi ya? Makanan dari surga itu memang Enggak, Tuhan ini yang Al-Yubi bukan memberikan sih? itu makanan. Halo, Enggak, tes- Pak tes- Tati. tes- Di surga itu ada Oke, unsur makan sebentar, minum saya jawab juga. dulu ya. Saya Siapa selesaikan Siapa yang dulu. bilang nggak ada Dan makanan kalau di surga itu ada unsur makan minum, berarti Agama ada juga NTL kawin lu. mengawin dong. Al-Yubi. Udah Udah belum. apa Rion ini? Kalau nggak mau kalau Kerjanya nggak mau urusannya diskusi turun ngurusin aja. agama orang kamu. Turun aja kalau Ngaji nggak mau aja nggak diskusi. bisa kamu kok. Kamu ngaji aja nggak bisa kok. Aduh, Parah ini orang ini ya. parah ini. Padahal dari Udah, tadi ayo, ini lanjut Al-Yubi. Kamu diam aja. Kamu anak orang Islam kamu. saya Kamu diam moderator aja. di sini Kamu kawan. tapi diam. Loh, Kamu diam. Moderator Islam. Kok moderator Islam? ini kita buka Komal yang naik Kristen. Kita buka komal. Emang kau siapa? Loh, Palopo Kok ini kita? Islam, saya Islam. Kita buka Komal di sini yang naik Kristen dengan Kristen, lalu terjadilah Ngapain? diskusi sesama Kristen. Bahas abis. Opo to iki? Apa aja dari ini? Kau kalau sini itu Punya dendam pribadi kayaknya jangan sama jadi Allah yang ini. Sorry, saya mau tanya. Berarti tadi yang menjelaskan. Jangan diturunin ya Derion ya. Bentar. Awas lo. Saya mau Awas tanya. lo. Yang menjelaskan tentang Yesus. Diskusi Anak-anak kemarin aja. sore, Ya jangan teman-teman, sebentar jangan saya mau diturunin tanya saya. dulu. Yang Saya menjelaskan tendang-tendangin kamu. tadi tentang Yesus manusia, bukan manusia biasa. Ini bukan Kristen ya? Iya, sesat dia itu.
Oh, Kalau Anda bukan Kristen, capability Anda apa untuk menjelaskan Alkitab? Kau Kingdom, kau itu kalau saya bisa buktikan kau itu saksi Yehova. Kau bukan Kristen sama dengan Sarahman ini. Saya bisa buktikan Anda bukan Kristen karena Anda menuhankan Tritunggal Maha Kudus. Kau bukan Kristen. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak apa itu saksi Yehova? Bro, dimutkan dulu dia, dimutkan dulu. Kau itu Kau ngajarin tahu nggak saya. saksi Yehova itu apa? Ngajarin Dan, saya kau. Teman-teman Kristen yang ada di Komal ini, mau ngajarin saya kita kamu. ini sebenarnya lagi diadu domba oleh Islam. Udah. Ya? Kamu itu negatif thinking aja. Kau Kalau negatif ada thinking. Kristen yang berperang melawan Kristen kamu hanya karena masalah denom, bisa itu diskusi di satu sini. kebodohan. Ya, Ini itu orang satu kebodohan. Dan saya mau bilang ini membiarkan kita Kristen dengan Kristen ini perang dan hanya siapa yang antar perang? Kamu denom. yang beranggapan perang. Ini namanya Apa adu ini domba. Adu Ya? domba itu negatif thinking kau itu fitnah. Jangan. Tidak Kamu ada orang fitnah. Kristen yang saling perang. Supaya Mana kamu tahu. ada orang Kristen Kalau suka hanya fitnah. masalah denom kamu bukan dan Kristen lalu kau. perang, itu bukan ajaran Kristus. Ya kamu yang Ya. fitnah bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran kamu. Apalagi kalian Si Triwira ini Islam ini. Triwira Islam. Aduh, Islam kamu itu tuh ya. Triwira ini Islam, makanya dia buka original text. Orang Kristen, orang Kristen kagak buka original text. Izin bentar, Shalom semua, shalom, shalom. Kalau kamu moderator Islam gak izin. usah kau ribut lah. Moderator izin bentar, bisa Jadi nggak? fix. Moderator izin, aduh, izin Iya, saya sebentar, emosi. aduh. Masa bapak mati di kayu Mohon salib? izin bentar, izin bentar. Si Triwira ini Aduh, Islam. Rasmi. Kalau Kristen Rasmi, nggak jangan buka-buka framing, jangan original fitnah, text. Rasmi. Kamu Aduh. Islam, Rasmi, kamu Rasmi. mengadu domba Kristen kamu. Rasmi, Kristen nggak ada diam buka dulu original Rasmi. text. Ya paham kamu? Aduh. Diam dulu, moderator izin. Ya teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, ya tanpa mengurangi rasa hormat, saya tegaskan sekali lagi. Hostnya ini Bang Palopo ini Muslim. April ini sebagai moderator juga Muslim. Kita buka komal di sini, teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen naik satu persatu. Lalu terjadilah diskusi sesama Kristen antara yang JO dengan yang Tritunggal. Kronologisnya seperti itu. Bukan Triwira ini Islam, bukan. Beliau nih Kristen, Tuhannya Yesus. Jadi jangan difitnah. Kalau mau diskusi, diskusi saja. Tanpa harus merendahkan antara yang satu dengan yang lain. Tanpa menyerang personal pribadi. Argumentasinya itu yang dibantah. Begitu. Setuju. Lanjut. Triwira. Terima kasih Bro April. Jadi teman-teman sudahlah sehat-sehatlah kita. Aduh, ya kita diskusi baik-baik. Ini saya bersyukur bisa dapat komal yang bisa mengatur kita secara adil. Itu bagus banget ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini Kira kan buka komalmu sendiri. Diam dulu, Diam dulu. Trira, buka komalmu sendiri. Kurang ajar. Loh, diam kau. Kenapa ini dia? Mau diskusi atau? Ampun orang ini. Lanjut. Sudahlah, tenanglah, sabar ya, Bro Sar, tenang. Kau dengar dulu. Iya, diam. Sar gantian lah ngomongnya biar Gantian, yang gantian. ketawa di bawah Sar. host penonton yang di bawah yang ketawa-ketawa emoticon Oke, siap, ketawa-ketawa siap, langsung siap. diblokir aja host. Iya. Tolong ya, ini room saya room edukasi ya. Jadi saya tidak memilih agama apapun. Silakan Anda pakai room saya, tetapi tolong jangan menghujat, Ya. jangan saling sanggah menyanggah ya. Tidak Betul. boleh saling menyerang pribadi. Untuk yang di bawah, sekali. ya jangan ketawa-ketawa. Tolong moderator yang ada di bawah langsung diblokir aja ya. Silakan lanjut Bang Triwira. Betul ya. Saya kasih ayat ini gampang sekali Bro. Ini sangat mudah dipahami. Nah, ayat 1 Korintus 15 itu mengajarkan kita, memberitahukan kita bahwa bukan semua daging sama. Ini menjelaskan mengenai daging Tuhan Yesus dan daging kita beda. Nih, saya kasih ayatnya ya. Bukan semua daging sama. Saya lanjut ayat 40. Ada tubuh surgawi, di Tuhan Yesus tubuh surgawi. Ada tubuh duniawi, itu Adam. Ya, ini mengkomparasi dua yang berbeda. Terus, kemuliaan matahari itu Tuhan Yesus, kemuliaan bulan itu Adam. Oke, ya sangat jelas ya. Nah terus saya lanjutkan ke sini.
Saya lanjutkan sini. Nah, ini dia. 46. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi roh itu yang berinkarnasi. Nah, terus 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Berarti Adam itu bukan rohania, tetapi yang alamiah, itulah Adam. Kemudian barulah datang yang rohania, itu Tuhan Yesus. Nah, terus ini nih yang paling mantep nih. Nih. Tetapi yang mula-mula datang, manusia pertama berasal dari debu tanah, itu Adam. Dan bersifat jasmani, Adam. Manusia kedua, Tuhan Yesus, berasal dari sorga. Sangat jelas ya. Nih, dikuatkan lagi di sini. Itu untuk membedakan dia. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Itu Adam. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia, nih, dia yang berasal dari sorga. Dia itu siapa? Yesus. Dari sorga, bukan dari debu tanah. Nah, itu untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus beda dengan kita. Dia likeness, mengambil rupa manusia, tapi dia bukan manusia. Dia Elohim Yotevaf itu sendiri yang berinkarnasi. Seperti itu. Oke ya, sangat jelas. Silakan dilanjut. Mungkin Bro Superman mau nambah. Silakan Bro. Ya, disapa dulu. Selamat. Luar biasa. Ya, Franz. Troy, silakan. Ya, siang. Franz. Siang. Iya. Waalaikum. Damai sejahtera ya, Iya. Bang Hos, Palopo, Bang Triwira, mantap Ya, siang penjelasannya. temanku. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Bang Triwira atas penjelasannya. Tapi ada kekurangannya sedikit ya. Ya, lanjut. Ya, kita ini di atas ada Bang Petrus. Petrus ini Muslim Kristen? Ya dari Bang namanya Petrus. Bang Kristen. Apa Ya? artinya Petrus? Itu batu karang. Yesus bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Amin. Enggak, kita cuma ingin Iya, iya, Kristen, Bang. Kristen. ingin memastikan saja gitu. Oke. Tritunggal apa JO ini? Petrus, Bang Petrus. Saya Kristen pengikut Yesus. Enggak, maksudnya denomnya itu apa? Warna doktrinnya itu JO, Oneness atau Tritunggal gitu loh. Saya secara pribadi Jesus only. Oh, JO. Saya setuju dengan penjelasan Bang Triwira. Saya sangat setuju. Itu kebenaran. Oke. Jadi yang di bawah lagi Anisatosi. Halo, siang Bang. Islam, Bang. Ya, Abang Islam. Kristen juga? Islam. Oh, Islam. Oh, di bawahnya dulu, Bang. Ya, di bawah aja dulu ya. Ini kan Oke, siap. Oke, Ya, Bang. makasih, Assalamualaikum. Ya. Maaf Bang ya. Waalaikumsalam. Maaf dulu ya. Ya. Maaf ya Bang, yang Muslim mohon maaf ya, saya moderator di sini. Ya, Buat yang Muslim di bawah Adirion, ya. buat Adirion kalau mau naik silahkan naik lagi. Jangan nyerang pribadi. Kau punya masalah apa? Kau punya dendam apa sama aku gitu loh. Adiran itu nggak usah dinaikkan Bang, nggak usah dinaikkan. Iya. Pasti ribut sama saya pun nanti pasti ribut itu. Dia itu Heran apa? saya. Kayak anti Islam dia itu. Tapi nggak tahu bernarasi, kasihan itu orang. Iya, hujat aja kerjanya dia. Dari dulu, dari zaman grup WA 2016 ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Ya, jadi nggak ada edukasinya karena yang menikmati bukan hanya yang di atas, tapi kan kasihan untuk yang di bawah juga kan pengen ada edukasinya gitu loh. Boleh saya bicara Makanya sebentar? Diskusi kan kita mencari kesamaan gitu ya. Boleh saya Ya, bicara? bukan menang atau kalah gitu loh. Kalau urusan iman ya kalian semua lah iman kan begitu. Iya, dibilang April nggak bisa ngaji, mana ada orang Islam nggak bisa ngaji. Ah, ngaco aja Derion. Silakan Bang Petrus, ada yang ingin disampaikan? Jadi sesungguh percaya sesuai kesaksian Alkitab bahwa yang bekerja dari awal sampai akhir itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Karya keselamatan itu hanya dikerjakan oleh satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman dulu orang Israel menyebutnya YHWH atau YTPP. Sudah banyak sekali jelaskan sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak ada yang lain, hanya dia itu. Ya. Karena
saya sudah banyak pelajari. Saya tidak belajar banyak, tapi saya mengalami pengalaman perjumpaan dengan dia secara pribadi. Makanya saya sangat yakin bahwa hanya satu Tuhan. Cukup sampai sini dulu, lanjut. Oke. Jadi Bang April, sebelumnya saya mau jelasin juga, Bang. Monggo. Jadi kalau ada tadi yang mengatakan hanya Jesus, lalu dia mengkaitkan dengan Yohed Vave, mungkin saya berbeda, Bang, dengan dia ya. Walaupun saya berdasarkan pikiran dasar saya Filipi 2:5, yaitu menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus, saya nggak menerima yang disebut dengan Yohed Vave itu ya, karena itu adalah malaikat iblis ya, Lucifer, seperti itu, Bang. Ya, monggo, ada yang mau menanggapi? Saya tanggapi. Ya, Saya tanggapi dulu ya. Jadi begini, bro. Saya kasih ayat satu aja, dua deh ayatnya ya. Pertama, Tuhan Yesus, kalau kau percaya Yesus, Tuhan Yesus berkata begini, kau tak harus tahu ayat ini. Kalau kau nggak tahu ya keterlaluan kayak yang dua tadi. Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau percaya kepada Musa, engkau juga pasti percaya kepadaku. Karena Musa menulis tentang aku. Musa menulis 5 kitab. Ya, dalam perjanjian lama, kitab Taurat Musa, Kejadian sampai dengan Ulangan. Yang ditulis Musa dalam kitab Kejadian sampai dengan Ulangan itu tentang Iya, nggak usah Yesus. panjang-panjang, biar saya jawab. Sebentar, Gampang itu. ini orang Gampang ini itu. gimana sih? Gampang itu Kamu saya kayak kamu jangan potong Rasion. dulu. Mau dijawab lah. tidak? Kalau nggak mau dijawab, Kamu jangan potong silakan. dulu. Troy, kau ini kayak Enggak, punya tadi itu udah kamu. patah, udah beratus-ratus orang nanya gitu Apa ke saya. kau ini gimana? Memalukan orang ini. Kau diam Mau dulu, saya dijawab jelasin. tidak? Kamu bawa Mau congor tadi. dijawab Ya tidak? sekarang saya kasih ayatnya. Iya, Ya. udah kau kasih, udah kau Ya kasih. udah, Saya kamu tahu. dengar dulu. Tuhan Saya tahu. kamu Udah bilang mau kau dijawab percaya tidak? Tuhan Yesus. Tenang ya, kau diam. Kasih saya satu menit. Kemudian Oh, kau yaudah, bisa silakan, 10 jam. Silakan kau 10 Oke, jam. sebentar, Ya. izin host mau ngomong. Tolong teman-teman ya di bawah bantu di tap-tap ya. Agak goyang ini Komal ya, dibantu tap-tap ya. Untuk teman-teman, saudara-saudara saya yang mungkin berbeda iman, saya menyiapkan room ini tetap kita berdiskusi dengan santun ya, tanpa menghujat. Silakan bawa data, yang tidak bawa data silakan dibawa aja. Silakan, lanjut. Tetap santun ya, saudara. Oke, izin dulu. Sebentar, belum selesai. Saya kasih dulu. Makanya jangan dipotong, Troy. Satu lagi. Tolong dibantu tap-tap layar ya. Ini komalnya udah goyang nih. Ini udah goyang teman-teman. Dibantu mohon dengan sangat ya. Di bawah yang nggak setuju, nggak usah report-report lah. Nggak usah report-report. Dengar aja biar kami diskusi di sini. Dengar aja, kami bawa data kok. Jadi nggak usah report-report, teman-teman ya. Iya, Kita kan mau ada pencerahan di sini. Lah, kita di sini kan kita kan diskusi santai gitu loh. Ya, Ya, itu dibantu follow dulu ya akun Paul Sep ya teman-teman semua, teman-teman Kristen silakan dibantu. Ya, oke, udah saya follow. Nah, Ya, terima kasih. Yuk lanjut Ya. Bang Troy. Ya, saya dulu belum selesai. Troy ini potong tadi ya. Jadi Bang gini. Rira ya, silakan ya, Bang. Ya, jadi gini ya Bang Troy, saya kasih ayatnya itu bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata dari mulutnya. Udah saya tegas tahu. Kau minta bahwa- 1 menit kan? Jangan Nggak usah dipotong lama-lama. dulu lah. Kamu mau diskusi yang baik gitu Ya, loh. silakan Jangan bos, dipotong, silakan. sabarlah. Iya, silakan. Oke ya. Jadi Tuhan Yesus berkata sangat jelas ya bahwa jika engkau percaya kepada Musa, engkau juga pasti percaya kepadaku karena Musa menulis tentang aku. Musa menulis 5 kitab Taurat Musa, Kejadian sampai Ulangan. Yang ditulis Musa adalah apa? Adalah Yod-Heh-Vaveh Elohim itu. Jadi Yesus itu adalah Yod-Heh-Vaveh yang ditulis oleh Musa itu. Terus kedua, firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus berkata begini. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Ya, jadi kau janganlah menafikan perjanjian lama yang adalah Yod-Heh-Vaveh itu sendiri. Dia adalah Yesus Kristus itu yang berinkarnasi. Udah cukup. Seperti itu. Ya, Kau itu dulu. kepanjangan. Ya, silakan. Cukup satu pertanyaan aja saya tanya kau. Ular yang diangkat Musa itu Bapa menurutmu atau Tuhan? Atau bukan? Oh, gini, saya jelasin Enggak, ya. jawab dulu itu. Oh, Ular jangan, saya yang jelasin. diangkat Kau Musa yang nggak itu. paham. Sebentar, saya jelasin. Oke, sudah ya. Saya jelasin ya. Jawab, itu bapamu bukan? Sebentar, kamu itu jangan comot terus. Saya jelasin dulu maksud dari ular tedung itu. Kau diam.
Gini loh, pada waktu Pertanyaan mereka singkat jawabnya inilah bukan anak-anak kamu, Lucifer kamu, ini ya. emangnya semua Anak-anak orang iblis tahu itu di sini? begitu memang. Orang tidak tahu di sini ular tedung itu apa. Kau ini, saya jelasin. Saya tanya sekali lagi, ular Sebentar yang diangkat dulu. Musa itu bapamu bukan? Makanya kau dengar dulu, saya jelasin. Patah ya, patah. Udah patah semua narasimu. Orang gila. Saya pun bisa menulis tentang Miring Jokowi. kamu Saya bisa bertanya, menulis saya tentang jawab. Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi nggak kenal saya. Oh, ini orang ini. Nah, kenapa? Itu narasimu patah. Ya sekarang kamu Sebelum kau berani mengatakan ular itu bapamu, Iya, sekarang pernyataan kau di diam, terakhir saya tadi itu jelasin. patah. Patah foto patah orang gila. Miring orang. Kenapa? Udah sadar. oke. Kamu Udah sadar. diam, saya nyembah jelasin. ular. Kau Udah nanya sadar kau kan? nyembah ular. Ya, UFV. Iya, anak UFV. Sembah ular orang gila. Sudah, tolong dia di-mute kan, Ular yang saya diangkat jelasin. Musa itu nggak kau hormati. Apa sih orang ini? Orang gila. Langsung jeblok dia ya kan. Kau miring Nah, ya? iya, ini orang-orang begini ini begini. Kau miring ya? Dia Saya mau menulis jelasin, tentang aku katanya. Siapa aja saya pun bisa menulis tentang host. Bro April, tolong dia di-mute-kan dulu. Dia bertanya, saya jawab. Kenapa harus mute? Kau mau Kenapa ngomong kau nggak lagi? mau ke saya, Berapa saya menit? jawab? 1 menit. Kenapa? Mau 1 Kenapa menit? kau tidak beri kesempatan saya jawab? Oh, silakan. Diam ya, Silakan. jangan potong. Jadi gini, ya orang Israel itu berbuat jahat kepada Tuhan, maka Tuhan memerintahkan ular tedung untuk apa? Untuk mereka dipatuk. Nah, terus pada waktu mereka dipatuk, nah Musa memohon supaya mereka jangan binasa. Makanya Tuhan perintah kepada Musa buat ya ular tedung ditaruh di dalam tiang terus diangkat ke atas supaya mereka yang terpatuk ular pada waktu melihat itu ya, pada waktu mereka melihat ular tedung itu ya kan, yang diangkat di tiang mereka hidup, yang dipatuk loh, yang dipatuk ular kalau dia melihat patung ular yang ada di tiang itu ya, diangkat tinggi itu, nah mereka akan hidup, tidak akan mati. Apa makna dari situ? Makna dari situ sudah dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa anak manusia itu akan ditinggikan di kayu salib. Jadi mereka itu nubuatan di mana orang-orang yang berdosa yang dipatuk ular, itu lambang-lambang dosa. Orang-orang yang dipatuk ular lambang dosa itu, mereka harus percaya akan kematian Kristus di kayu salib. Jadi ular itu menunjukkan ini kepanjangan kematian. gak host? Ini Sebentar. kayaknya dongeng Kematian ini. Kristus di mana? Kamu diam dulu. Coba suruh poinnya aja gitu. Jangan dakwah lah. Dulu saya jelasin. Ya, silakan. Jangan banyak-banyak, Bang. Iya, sebentar. Kita Ini tiktokan di sini, tiktokan penjelasan. itu berdiskusi berbalas-balasan. Penjelasan ini Jadi hargai tidak satu orang, nggak usah kayak dakwah kau. Tidak satu kalimat penjelasan ini, kau diam dulu. Kenapa sih, sabar dikit, kenapa Jangan sih? terlalu panjang, Bang Triwira. Jangan terlalu panjang, langsung ke poin attack-nya aja. Ya, tenang. Ya, makanya dan tenang ya, tenang dulu. Maksud dari Enggak, sebentar. Saya mau jelaskan ya teman-teman. Si Triwira ini ingin menjelaskan tentang ular yang diperintahkan bapaknya. Nah, nggak apa-apa, kita dengar dulu ya. Bagaimana kisah ular itu? Orang gile orang ini. Penjelasan ini memang tidak singkat. Sementara ular itu diangkat, itu menunjukkan bahwa anak manusia itu akan dikatakan dalam kitab Kejadian, ya. Ular itu akan mematuk apa? Tumitnya. Dia akan meremukkan kepalanya, dan tapi ular itu akan meremukkan tumitnya. Ini Nah, caranya sebentar. Troy, Jadi ular caranya yang Troy diangkat ini nggak itu, bagus, nggak sebentar bagus. dulu. Sebentar, Pak Triwira, sebentar. Caranya Troy ini menunjukkan tidak bagusnya. Kenapa Superman? Saya diam loh. Kok disenggol sih? Caranya Anda berdiskusi tidak bagus. Waduh, ini Orang anak-anak lagi ular ini menjelaskan dan gerah Anda semua ini ya. Mulai kejang-kejang anak ular ya. Suara yang Ini aneh-aneh. gimana nih Pak Host? Nanti dipatok ular loh kita di sini. Host, cara begitu tidak bagus, host. Masa orang bicara dia mengeluarkan suara-suara sabar, aneh? Pak Superman, sabar. Jadi tetap kita dalam kondisi, makanya gini Bang Triwira, langsung ke poin attack-nya aja gitu loh. Karena banyak teman-teman juga yang ingin berbicara gitu loh. Langsung ke poin aja. Silakan. 1 menit. Sebelum Mas Troy ya, tetap standby ya. 2 menit aja, 2 menit. Jangan kepanjangan, kelamaan Bang. Ada gantian, silakan. Host, saya parkun dulu ya. Saya parkun dulu, nggak monitor saya. Lanjut. Oke, ya. siap. 2 menit ya. 2
dengar baik-baik 2 menit selesai. Mungkin nggak sampai ya. Jadi begini, lambang dari ular yang diangkat itu adalah lambang kematian. Jadi orang yang terpagut ular atau orang yang berdosa, jatuh dalam dosa, kesalahan, dia pada saat dia melihat kematian Kristus di kayu salib, itu kematian melambangkan ular itu yang mematuk tumitnya. Dia akan hidup. Tapi ingat, dia cuman 3 hari dia mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit mengalahkan iblis itu, meremukkan kepalanya. Tapi orang yang melihat kayu salib itu lambang dari kematian itu, lambang dari ular itu yang diangkat itu, dia pasti hidup. Yang percaya atas karena kematian Tuhan Yesus menebus manusia, dia akan hidup. Itu penjelasannya. Sangat jelas ya. Itu penggenapannya. Oke, ya. Silakan Bang Troy ditanggapi. Iya, Monggo. kita patahkan dia Pak Palopo dengan 1 ayat aja Pak Palopo ya. Ternyata ular yang dikirim bapaknya itu ya menjadi ikatan dosa. Karena apa? Karena mereka memberikan nama kepada ular itu. Namanya apa? Nehustan. Kita baca ya Bang Hos. Jadi ular Yahweh Yoed Vafe iblis ini yang memperangkap orang-orang Kristen botol ya. Ya, botol saya rasa karena percuma Kristennya dari kecil kalau masih nyembah ular gitu ya. Saya baca di sini kisahnya, tenang dulu kau. Wih, kau Superman apa Superman sih? Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar kurban-kurban bagi ular tua itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, jadi jelas-jelas teman-teman yang di bawah semua ya, kita tolak ular itu di dalam nama Bapa kita Yesus Kristus. Ya, kita injak semua anak Yahweh ini biar dia kembali kepada malaikat-malaikat iblisnya. Nah, kalau saya selesai, udah selesai saya, ya kan, silakan Bang Hos kembali. Udah Hos, izin sebentar Pak Triwira, saya bernarasi. Hos izin ya. Silakan 2 menit ya. Kita lagi diskusi ini Alkitab kan Hos, dan ada Troy yang masuk bergabung, sedangkan dia ndak pakai Alkitab Hos. Masa dia mau menghujat Alkitab kita? Loh, iya. Saya baca Alkitab botol ini, fair ini begitu, botol Hos. ini satu ini nih. Os, saya baca itu Alkitab loh. Gaya Ini saya baca Alkitab ya teman-teman. Kalau saya kasih ayatnya hari ini juga tertampar ini mukanya si Superman ini. Nah, Hos, saya kan udah minta izin kesempatan toh. Saya cuma menjelaskan bahwa izin diberikan ke kau bukan untuk memfitnah botol. Menulis tentang YHWH. Berikan dia kesempatan untuk berbicara ya Bang Troy ya. Ayo silakan Bang Superman, apa yang mau Anda sanggah? Silakan. Ya, kita menjelaskan tentang isi Alkitab di mana YHWH itu. Kok dia berani-beraninya bilang YHWH itu iblis? Itu nggak boleh dong. Iya kan? Semisalnya host punya Al-Quran dan saya yang tidak pakai Al-Quran itu dan saya menghujat Al-Quran. Kan nggak fair begitu. Curhat. Iya toh? Jadi gayanya sudah kelihatan mana yang iblis dan mana yang dibilang iblis. Begitu Host, lanjut. Oke, saya tanggapi. Lanjut ya. Jadi gini ya, Troy ini, kamu kalau baca lengkap ayat itu ya, patung ular itu disembah oleh orang Israel, itu kekejian. Itu nggak boleh disembah. Betul itu. Ya, sangat jelas. Jangan, tolong, jangan dipotong dulu ya. Itu nggak boleh disembah dan itu terjadi berkali-kali, termasuk baju efod yang dibuat oleh Yosua. Itu juga disembah, itu kekejian. Makanya Raja Hosia waktu itu ya, itu berhala itu dia lenyapkan karena itu nggak boleh disembah ya. Patung itu boleh mereka buat, silakan, tetapi tak boleh disembah. Itu jelas dalam hukum Taurat. Jangan ada padamu, ya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan kau sujud menyembahnya. Ya kan? Boleh disembah, sama dengan buat kehadiran Tuhan di mana Musa disuruh buat kotak tabernakel. Kan gitu. Di situ ada gambar malaikat. Ya, ada malaikat yang saling berhadapan dengan sayapnya. Itu bisa dibuat, ya kan?
Tetapi malaikat dan lain-lain yang dibuat patungnya itu nggak boleh disembah. Itu kekejian, makanya itu menjadi berhala. Nah, itu ada di hukum Taurat nomor 2 jangan membuat patung. Sebentar, Apapun yang menyerupakan Tuhan. ya. Sebentar. Gaya iblis nggak boleh dipakai, host. Nah, jadi itu dimusnahkan karena mereka menyembahnya, itu nggak boleh. Ya kan, nggak boleh. Makanya kenapa Tuhan kasih contoh, misalnya mayat Musa tidak diketemukan. Kenapa tidak diketemukan? Karena kalau diketemukan bisa disembah itu. Kan nggak boleh. Nah, makanya banyak hal yang memang diatur dan disembunyikan oleh Tuhan sehingga mereka tidak menyembahnya karena sudah terjadi berkali-kali. Ya kan, kayak lembu emas. Mereka buat lembu untuk disembah, maka mereka dibinasakan. Ya kan, ini hanya tanda. Tetapi setelah itu berlangsung selesai, itu masih disimpan dan disembah oleh mereka, sebagian dari mereka. Itu kekejian, makanya dimusnahkan, termasuk baju efod. Kamu nggak tahu kan baju efod yang dibuat Joshua? Aduh, kau nggak ngerti baju efod itu sama, ya. Dan itu sudah dimusnahkan, itu nggak boleh disembah. Begitu, bro. Terima kasih Bang Triwira. Ya, silakan Bang Troy. Siapa yang mau tanggapi? Tunggu Silakan. dulu. Abang Triwira, saya punya 2 pertanyaan, boleh? Boleh, silakan. Oke, yang pertama pertanyaan saya, apakah ular dalam Kejadian yang memperdayai Hawa itu sama dengan ular yang di dalam tongkatnya Musa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan perkataan Yesus, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati? Itu saja. Terima kasih. Jadi, Sama Om, ularnya Om. ya, saya jelasin ya. Jadi begini, bro, di dalam Alkitab mengatakan bahwa ular itu sebenarnya makhluk yang paling cerdik. Bayangkan, makhluk yang paling cerdik. Tetapi makhluk yang paling cerdik ini justru digunakan oleh iblis Helel ben Sakhar itu untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Jadi Hawa itu jatuh karena iblis ini kan makhluk roh. Dia nggak bisa datang tiba-tiba muncul. Tak bisa, dia harus menggunakan medium. Ada medium yang dia gunakan. Makanya dia menggunakan makhluk yang paling cerdik di alam ini. Dia menggunakan ular. Ya kan? Nah, jadi ular ini makhluk paling cerdik itu dia gunakan. Pada saat dia menggunakan ular, ya, dia menjatuhkan Hawa, dia dihukum. Iblis itu dihukum, ya kan? Dan juga makhluk yang dia gunakan juga dihukum. Ya, hukumannya apa? Ular itu berjalan merayap. Ya, dulunya kita nggak tahu ular itu seperti apa, nggak ditulis di dalam Alkitab. Tapi saya yakin ular itu tidak merayap karena pada saat itu Tuhan berkata, engkau akan merayap seumur hidup. Ya, jadi akhirnya ular itu merayap sejak dia dikutuk. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih ya penjelasannya Siapa yang ya. mau menanggapi silakan. Mungkin Bang Ya, Maliki atau terima Bang Troy. kasih atas ularnya itu ya. Sembahlah ular itu terus dan anggaplah itu bapakmu ya. Jadi Kamu yang sembah ular kok. Oke. Kamu yang sembah ular. apa sih? Sanggahan Tadi saya. saya bela ularmu, kok marah sih? Kamu yang Ularmu sembah itu. ular itu, bukan kami. Iya. Kamu Tuh, ada yang bilang dibawa ular naga katanya. Tapi bukan ular apotik ya teman-teman ya. Ular dia Triwira ular. buat menangganya. Silakan Bang Troy, silakan Bang Troy. Iya bang. Sebenarnya sebentar dikasih nggak? Saya bongkar habis ini ularmu ini hari ini. Ya, saya bongkar ya ularmu ini ya. Ngebongkar mana? Tampilkan ayatnya firman Tuhan itu. Kamu sombong aja, bongkar-bongkar. Silakan. Firman mana? Tuhan. Kau tahu apa tentang firman? Ya, Kalau kau ayatnya baca mana? firman, Kau kau tampilkan. tidak akan membela ular. Baik. 2 menit dari sekarang silakan Bang Troy untuk menyanggahnya. Bang Triwira berikan kesempatan dia untuk berbicara. Silakan. Belum seminggu manusia diciptakan. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Belum seminggu. 2 manusia itu sudah mengaminkan firman iblis. Ketika iblis berfirman, makanlah buah pohon itu, engkau tidak akan mati, engkau akan sama dengan Allah. Manusia berkata apa? Amin. Setelah manusia itu diusir dan dikutuk oleh yang punya Taman Eden, ya. Lalu datanglah iblis kepada Tuhan. Dia menghadap kepada Tuhan, minta izin. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, pertanyaan kedua, mengapa
ketika Musa menjadi pangeran di negara sanggar ular itu ya, sarang ular itu Mesir ya. Coba lihat mahkotanya, ular semua loh, ya kan? Jadi sarang ular, dia menjadi pangeran di sarang ular. Oke? Sebab dia diangkat dari air lalu dididik oleh anak Firaun. Mengapa Tuhan tidak menemui Musa sewaktu dia menjadi pangeran? Ya jelas. Bapa itu sudah nggak punya muka kepada manusia. Ya. Musa adalah firman iblis. Nah, disinilah malaikat iblis itu berperan. Ya. Ketika Musa dibisikkan dalam hatinya, membunuh. Ketika Musa membunuh, dia terusir dari Mesir. Ketika dia terusir dari Mesir, dia kemana? Dia tidak tahu. Dia tidak kenal Tuhan. Dia nggak tahu siapa itu Tuhan. Dia berjalan, terus berjalan. Ya. Sampailah akhirnya Musa ini, kita baca dalilnya ya. Tadi ada minta dalil ya kan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, silakan Bang Triwira disanggah, silakan. Waktunya habis nih. Oh, waktu Nanti habis. dilanjut ya Bang Troy ya. Tolong dilampirkan Nanti dilanjut. itu Tuhan membisikkan kepada Musa untuk membunuh itu. Malikil, Dalilnya di mana? Malikil, kau udah ambil nomor urut belum? Malikil udah ambil nomor urut belum? Host, interupsi. Troy ini kan nggak pakai Alkitab. Masa dia mau Ini lagi jelaskan? dibacain ayat Alkitab ini. Kau dengar dulu. Kau usah kejang-kejang anak ular. Yang disebut Kristen Ketika kan itu Firaun pengikut mendengar Yesus, tentang perkara itu, dasarnya dari Alkitab. dicarinya ikhtiar Masa untuk dia nggak membunuh pakai Musa. Alkitab mau jelaskan itu, sabar, host? Bang, sabar. Nanti disanggah waktunya Bang, nanti disanggah. Jadi Udah izin nggak kuat teman-teman orangnya, ya, host. tetap kita santun dalam berdiskusi ya. Anak ular. Jangan Iya. menyerang pribadi ya. Interupsi, Tetap santun. interupsi. Oke, kita Saya kasih dulu interupsi. siapa yang mau menambahkan narasinya Bung Troy, Bung Frans barangkali. Oke, aku. Iya, saya silakan, Bung tuh Bram. saya dulu. Saya hanya ingin bernarasi singkat. Satu menit. Yang pertama, apa namanya, tentang ular yang cerdik yang Yesus katakan dengan ular yang licik yang dalam Kejadian. Nah, itu ada perbedaan antara yang cerdik dan yang licik. Kalau yang Kejadian itu jelas-jelas ular yang licik karena dia menyebabkan kejatuhan manusia. Nah, itu namanya licik, bukan cerdik. Nah, lalu yang kedua, untuk pertanyaan untuk Bang Troy, apakah iblis yang dalam kitab Ayub yang Anda sebutkan tadi, yang ketika Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Habis dan perjalanan mengelilingi dunia. Nah, apakah itu adalah ular yang memperdaya Hawa? Nah, sedangkan Hawa kan memakan buah itu. Apakah buah itu dalam kekuasaan ular itu? Kalau menurut hemat saya tentu tidak. Kalau saya lebih kepada iblis itu yang mempunyai pohon kejahatan itu. Pohon mana tahu mana yang jahat. Betul, Nah, betul Bang Frans. Jadi ular itu bukan cerdik ya Bang Frans, Itu adalah tapi licik. peliharaannya, iya. Licik, bukan Iya, cerdik. jadi bedakan. Karena kan ular itu kan dalam Kejadian dia beranak pinak. Ah, yang cerdik itu anak pertama atau anak kedua, yang licik itu sebaliknya gitu. Baik. Selesai ya. Silakan. Kalau mau disanggah, teman-teman. Izin saya host ya. Moderator tolong dikasih waktu 4 menit. Silakan teman-teman dari Wanas menanggapi, berbagi aja ya, 4 menit ya. Silakan. Ya, saya coba. Iya, nanti berbagi jadi berdua Ya. gitu. Langsung berbagi aja. Jadi Oke, silakan. buat si Troy ini narasinya dari Adam loncat ke Ayub. Nah ini seniornya ular ya. Datang kau ke rumah saya Malikil kalau kau berani. Botol kau pengecut. Nggak ada isinya bro. Jadi gini, narasinya coba kawan-kawan perhatikan. Dari Adam meloncat ke Ayub. Di Ayub dia mengutip kata Tuhan. Iblis bertemu Tuhan. Padahal di situ Yotevave. Jadi memang kawan-kawan Marsion ini dengan Tritunggal ya mirip dengan Tritunggal itu korban. Jadi mereka itu hanya Dia ini udah menyebarkan fitnah tentang Marsion. Marsion hanya mengakui satu kitab Lukas. Santailah. Ya, kau itu memfitnah. Kau itu iblis, tahu nggak? Makanya saya tahu kau itu siapa. Kau ular, tahu? Malkil. Kenapa ini Kalau kau ingin bernarasi, nggak usah meletakkan label kepada orang lain. Paham kau? Botol. Dari gaya bicaranya bisa dilihat siapa yang iblis kok.
Jadi tolong jangan disanggah. Nanti saya Iya. kasih waktu juga 4 menit buat Anda ya berdua. Silakan Bang Malikin. Kita Lanjut. juga kok mendengar kamu tadi ocehanmu kosong, kita mendengar. Ya. Begini Jadi, host, bro, kita nggak boleh meletakkan sembarang label kepada orang lain host, Iblis agar jangan menjaga cari panggung. Komal Kalau ini iblis elegan. nggak usah cari panggung. Gitu loh. Iblis. Kalau dia hanya membesarkan fitnah dan iblis meletakkan cari label, panggung di tempat-tempat si yang botol bagus ini hanya begini. menunjukkan fitnah-fitnah untuk apa? Nah, Kita bukan diskusi gaya namanya. bicaranya Emang dia kelihatan siapa? Mana yang iblis? Apa dia pemilik surga di sini sehingga Jadi, layak meletakkan label? Host bisa dilihat ya. Jadi gaya kalau bicaranya, bernarasi tidak mana usah yang meletakkan iblis. label botol. Tunjukkan aja ketololanmu. Paham kau, Melkil? Saya hanya ngasih tahu kau anti nama Yotefafe tapi mengutip Yotefafe karena mainmu di wilayah terjemahan. Dikasih tahu original langsung salto. Itu saya hanya ngasih tahu, bro, supaya kamu bisa sadar diri dan memperbaikinya. Itu loh tujuan saya. Bagus kok tujuan saya. Artinya kamu mengutip Alkitab jangan hanya basis comot terjemahan tapi tidak tahu originalnya apa. Sedangkan originalnya menghantam Silakan akidahmu. kau bernarasi, jangan meletakkan Astaga. label tolol. Kau itu ular, tahu nggak? Bahaya ini. Iblis kepanasan. Santailah, gini loh, kita diskusi itu yang mengedukasi, diskusi yang bisa dipertanggungjawabkan baik dalam terjemahan maupun dalam originalnya. Saya bakar Alkitabnya si Malikil ini kehilangan Tuhan, teman-teman. Ya, Ustaz. Jadi gini bro, kawan-kawan, beliau ini mengutip Alkitab, tapi dia tidak tahu. Itu loh, makanya banyak kekristenan itu menjadi liar karena dididik dengan terjemahan yang salah. Kau itu hanya untuk memframing saya bicara, tolol. Kalau kau mau bantah ular itu tadi, bantah narasi mana literasi ularmu itu? Mana ayat-ayatmu? Mana tulisan asli ular itu? Tunjukkan coba, kalau kau mampu. Nggak usah kau fitnah-fitnah satu orang per individu meletakkan label pada orang lain. Tolol kau memang. Kau punya ilmu nggak kau? Ya kalau kamu punya ilmu, kalau kamu punya ilmu begini ya. Kamu mau topik apa? Ayo kita bahas. Yang penting kau punya ilmu. Kau usah lari kau kayak bajing loncat, botol. Ular tadi itu kau pertanggungjawabkan dulu akidahnya, botol. Oke, kenapa dengan ular? Apa yang salah dengan ular? Apakah ular yang diangkat Musa itu adalah bapamu? Oke. Jawab. Ular itu berbicara tentang tipologi. Ular itu nakes, diterjemahkan dari nakes ya. Nakes. Nah, berbicara ular itu gematrianya. Gematria ular tembaga, nakes itu sama dengan gematria Mesias. Masalahnya kita mau masuk, saya mau bawa kamu ke situ, kamu nggak ngerti. Jadi untuk apa? Itulah, saya mau bawa kamu ke gematria, kamu belum ngerti ke sana, bro. Saya juga tidak mau memanfaatkan ketidaktahuan kamu untuk mendegradasi kamu. No, saya tidak begitu, kawan. Ya, saya ikuti saja pola mainmu. Liciknya si ular ini, dia seakan menjelaskan ke saya, padahal kau di Komal besar untuk menjelaskan kepada teman-teman yang di bawah, botol. Apakah kamu mampu membela akidah ular bapakmu itu atau tidak? Jawab. Di mana ular bapak? Dasarnya di mana? Ular bapak itu di mana? Ayatnya di mana? Oke, begini kita netral dulu. Gini Bang Troy ya, teman Frans ya, kita tetap dalam koridor. Biarkanlah dulu Bang teman-teman kita dari Wandas menjelaskan gitu. Nanti disanggah gitu Bang ya. Palopo, dia ini muter terus Bang. Nggak berani dia jelaskan ular itu Bang. Coba ditekan dulu Bang di pusat ular. Oke, silakan lebih dipertajam lagi Bung Malikil ya. Ular tembaga itu, teman-teman ya. Ya, Oke, silakan. ular tembaga. Kan itu ular tembaga, bukan ular beneran. Ular tembaga itu sebagai tipologi atas Kristus tentang gematria. Masalahnya bro, saya mau diskusi dengan kamu di wilayah gematria, kamu nggak ngerti. Jadi nanti gimana ya, capeknya di saya. Mending kita diskusi sesuai dengan apa yang kau pahami tentang ular itu apa. Saya ikuti irama gitu. Sos, dari awal saya udah jelas ya. Saya bertanya di awal karena dia membuka materi. Saya tanya apakah ular yang diangkat Musa itu adalah bapakmu? Kan itu yang saya tanyakan, Hos. Dia mencoba menjelaskan muter balik lagi, muter. Kau itu menjelaskan untuk orang yang di bawah ini ramai.
Iya. Gak usah kau pandang saya. Coba kau jelaskan dulu. Bela akidah ular bapakmu itu, silakan. Iya. Kamu bertanya apakah yang ditinggikan Musa itu adalah bapa? Bukan, itu ular tembaga, bukan bapa. Terus? Tuduhan kamu ular itu bapa dari mana? Kau menjelaskan barusan saya rekam loh ini bahasamu. Ular itu adalah tipologi dari Yesus, kau bilang botol. Kau jelaskan itu. Jadi ular itu adalah tipologi nahes dalam pola gematria. Nilainya 385 sama dengan nilai Mesias 385. Itu dalam konteks gematria. Oke. Jadi ular itu bukan bapa, ular yang ditinggikan Musa itu bukan bapa, itu framing kamu bro, karena nggak ada dasarnya. Tipologi itu apa sih? Contoh, Musa itu adalah tipologi sang Mesias. Musa adalah tipologi membebaskan orang Israel ya dari perbudakan secara lahiriah. Musa, Kristus itu adalah realisasi dari pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Musa tipologi dari perbudakan secara lahiriah. Kristus penggenapan. Nah, itu tipologi dan antitipe. Jadi ada tipologi, ada antitipe. Harusnya kamu ngerti apa itu tipologi, apa antitipe. Gitu. Apalagi? Silakan. Oke, silakan. Kita sapa dulu Adi Saputra. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang bro dan salam semuanya dan assalamualaikum bagi yang berbeda iman. Lanjut. Oke. 3-1 bang. 1-3 ya. 1 bang. Iya. 2. Hah? Enggak, 3 ini, 3 ya. 3. Oke, Oh ya, 3 dia diskusinya, kalau diskusi 3, kalau kepepet 1 katanya bang. Ya lanjut. Ya silakan, apalagi yang mau ditanya? Saya Jadi kita udah dapat ya. Thank you ya udah atas penjelasannya bahwasannya ular itu adalah tipologi dari Yesus. Itu pernyataan dari Lucifer ini barusan. Yang kedua, dia juga mentipologikan Musa adalah tipologi dari Kristus juga. Dari Kristus juga ya. Nah, inilah Lucifer ini si pembawa terang itu ya. Tapi ingat teman-teman, pembawa terang itu bukan cahaya, bukan terang itu sendiri ya. Jadi kalau saya buka di sini, di perjanjian lama memang sudah kelihatan ada 2 Mesias, 2 penyelamat. Tapi si botol Lucifer ini dia nggak akan pernah paham, karena si Lucifer ini hanya bermain di dalam ranah firman Tuhan. Saya tahu siapa tim-timnya dia. Ini manusia yang berani bermain-main membawa Tuhan ke dalam hidupnya. Ya. Nih, saya perkenalkan kau bahwasannya yang kau katakan Musa itu ya sedang diperdebatkan mayatnya oleh malaikat Mikael dan Lucifer. Karena apa? Lucifer menganggap berhak kepada mayat Musa. Sebab Musa pernah berada di jalannya. Ya, biar kau tahu iblis ya. Jadi sampai kapanpun kau tidak akan bisa bela akidah dari Nehustan itu. Paham kau? Karena Yahweh itu berkali-kali sudah saya katakan, Yehovah itu saya letakkan di kaki saya pijak di dalam nama Bapa saya Yesus Kristus. Paham kau? Bisa kau bantah? Kalau dikasih waktu saya akan bantah. Sudah. Oke. Besarkan layar saya Pak Hos. Jadi kita kasih tahu ini kawan ini ya. Tapi tumben saya kok bisa ya diskusi dengan Marsion. Biasanya saya langsung cabut kalau ada Marsion. Nah, jadi dia berbicara tentang Lucifer. Lucifer itu bahasa Latin ya. Saya coba mengutip, saya jelaskan dulu, saya terangkan itu apa Lucifer supaya kamu tidak salah kaprah. Saya coba buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi di sini adalah Kristus yang dimaksud.
2 Petrus 1 ayat 19. Nah, karena dia berbicara Lucifer bahasa Latin, kita buka 2 Petrus 1:18 biar dia tahu Lucifer itu apa sih. 2 Petrus 1 ayat 19. Oke. Nih. Et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis Athene dentes quasi lucenti in caligionoso loco donce dies in luceat et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Di ayat ini Kristus juga disebut Lucifer, Yesus juga disebut Lucifer. Jadi gini loh, jangan fobia bahasa sebelum tahu. Bahasa itu baik dari filologi maupun etimologi. Jangan sampai salah atau senjata makan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Lucifer di sini menuju kepada bintang timur Tuhan Yesus. Nah, jadi fobia bahasa itu tidak baik loh kawan-kawan ya. Fobia pada sesuatu yang belum didalami, yang belum dimengerti, itu mencelakai diri sendiri. Nah, lalu dia bilang apa tadi? Dia akan meletakkan YTFHV ya. Sebenarnya saya bro host, saya gak bisa diskusi dengan orang yang menghujat nama Tuhan ya, itu loh. Contoh saya kasih contoh di sini ya, di dalam Roma ya, Roma 10 ayatnya yang ke 12. Waktunya habis, Bang. Silakan. Oh ya, oke. Bang Troy. Troy, silakan. Izin bentar. Bang Palopo turunin saya, itu pelita Injil mau naik, turunin saya, Bang Palopo. Biar aja dulu Bang, nanti gantian karena di sini kan sudah ada dua Tritunggal, dua oneness ya kalau salah ya, 2 apa 3 ya? 2 ya? 3 ya? 3 oneness, 2 Tritunggal. Ya, sudah gantian, saya gantian. Jadi hanya sebatas itu ya, dia menjelaskan ya, bahkan dia nggak sanggup menjelaskan kenapa saya berani menginjak YTFHV. Di Yohanes 10 ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ya teman-teman, ini siapa yang berkata? Jesus. Pencuri dan perampok ini, dialah yang ingin merampok nama Jesus yang kalian kenal, yang sudah kalian letakkan di dalam hati, dan ingin mengganti dengan nama-nama dewa-dewa Mesir dan Kanaan, semua ya, sebelum saya yaitu YTFHV dan Joshua Mashiach sebagai singa Yehuda itu. Tuhan kamu ya Malikil. Pak pelita Injil, sabar ya. Nanti ada ininya, ada waktunya nanti, ada waktunya. Kalau mau disangka, ya. Ini saya berhentikan waktunya ya. Yuk lanjut Troy. Ya lanjut Troy. Kita tambah lagi kita baca di Yohanes 8, kata orang-orang kepada orang-orang Yahudi itu ya kan. Orang-orang Yahudi seperti si Malikil ini, ya kita lihat dia memegang kitab Taurat Musa. Dia bertanya langsung kepada Jesus. Jesus, engkau berkata, atau engkau berani sekali berkata, bahwa Abraham telah mati. Demikian juga dengan nabi-nabi kami yang lalu. Namun engkau sangat yakin ketika mengatakan, barang siapa yang menuruti firmanku, atau firman Yesus, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah ini orang-orang yang masih meletakkan pengharapan kepada Musa dan ularnya itu terheran-heran melihat Yesus. Dia heran, mengapa Yesus ini berani mengklaim keselamatan? Bukankah nabi-nabi kami dulu lebih hebat, jago perang, ya kan? YTFHV kami itu satu hari sore hari dia turun ke Mesir, dia bunuh semua anak sulung Mesir. Bahkan YTFHV itu tidak pernah lupa memberikan petunjuk dan pengajaran ketika kau ingin buang hajat bawa skop katanya.
Ya kan, pakai skop kau ya, biar nggak bau kampungmu katanya. Itu ya, Papi itu yang ngajarin itu. Mau ayatnya? Ada. Ya. Itu ya ajaran Yoet Fave ini ya. Si botol yang keluar dari semak-semak ini ya. Yang disembah Malikil dan teman-temannya ini. Ya, ini bapaknya dia ini kita buka, ini kita bongkar hari ini. Dia punya bapak, si Malikil ini punya bapak yang keluar dari semak-semak. Lalu berkata, aku adalah aku. Ya kan? Nah, di sini Musa melengkapi ya perjanjian antara si iblis ini dengan bangsa Israel, ya kan? Dikatakan apa di sini? Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan oleh Yahweh dan ularnya ya, dengan kamu. Berdasarkan segala firman ini engkau akan diikat. Nah ini yang mengikat mereka itu ini. Makanya Yesus berkata, bukan saya, bukan aku yang akan menghakimimu, tapi Musa dan hukumnya. Ya. Jadi si botol-botol ini ya, dia sudah menolak ya, sudah menolak. Apa yang ditolak? Bapa. Bapa itu yang ditolak. Siapa Bapa itu? Itu yang ditanyakan oleh Filipus. Tunjukkan kepada kami Bapa itu, sudah cukup. Tapi Yesus berkata, botol, ini kalau bahasanya Troy ya, botol, udah lama kau sama gue ya. Masih nanya itu botol. Artinya apa teman-teman? Kalau saya tidak datang, kau tidak akan pernah melihat Bapa. Sebab tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, bahkan mendengar suaranya pun tidak. Ya. Inilah permainan si Malikil ini. Dia menyiarkan di TikTok kemana-mana, setiap komal. Lagaknya seperti orang pintar buka-buka kitab asli. Padahal dia lahir di Indonesia gitu loh. Dia sok pakai kitab Yahudi dan berbahasa Yahudi supaya keren, berpengetahuan. Bang Troy. Oke, lanjut. Saya coba tanggapi ya. Bang Malikil silakan kalau bisa enggak. Ya, kita gugurkan satu-satu narasinya. Di awal dia menyebut Lucifer, ketika sudah dibuktikan bahwa saya. Sebentar dulu. Ya, kita gugurkan satu-satu narasinya. Di awal dia petantang-petenteng Lucifer, kita buktikan. Jesus juga disebut Lucifer, ya. Lalu dia disebut Yotifave. Kita gugurkan lagi. Jesus adalah Yotifave. Nah, di sini. Jadi kamu buka di dalam Lukas 2, ya. Tapi kalau kamu hanya ngotot dengan terjemahan nggak apa-apa. Dalam Lukas 2, ya. Ini Lukas 2, Lukas 2 ayat 26, ya. Lukas 2 ayat 26 bahwa Mesias itu adalah Yotifave. Ini Imra'a melihat Mesiah Yotifave. Tuh, ya. Ra'a melihat Mesiah Yotifave. Jadi Kristus adalah Mesias. Lukas 2 ayat 26. Oke. Ini ya, literal ya. Yotifave. Saya mau lihat sampai kapan Anda mau menghujat nama itu. Ya. Jangan bilang kamu bilang bahasa Yunani. Jangan bilang kau bahasa Indonesia, ya. Harus bisa membuktikan. Kalau kamu anti Yotifave, kamu harus masuk ke dalam konteks penyebutan itu dalam bahasa apa? Yotifave itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Jika kamu tidak setuju Yotifave, kamu mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke dalam. Yotifave itu adalah bahasa Ibrani, ya, fonetik bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Jadi kalau kamu mau masuk mengkritik Yotifave, masuk ke Yunani, nggak nyambung. Jaga sembung bawa golok, nggak nyambung. Oke, paham ya? Jadi Jesus Christ itu adalah Yotifave. Bahkan sebentar. Bahkan Sakaria, ya, Sakaria pun berkata begini. Dicatat saja kawan, dicatat saja, ya, di Lukas
Lukas kan Marsion itu lebih suka dengan Lukas toh. Lukas 1:67. Katanya Marsion mana? Janganlah kau membunuh karakter Malikil kau ini. Santailah. Oke. Kau pun jangan membunuh karakter kau. Saya tahu iblis bapakmu pembunuh kau. Santailah, oke. Terpujilah Yud-Heh-Vaveh Allah Israel. Ya, sebab dia melawat umatnya. Sebenarnya bukan dia melawat, dia datang. Ya, menyelamatkan, membawa penyelamatan kepada umatnya. Itu harusnya. Terpujilah Yud-Heh-Vaveh ini ya. Ini tentang Zakaria yang dirujuk oleh Zakaria mengatakan kepada Yohanes, engkau akan menjadi nabi. Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Elohim yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Yud-Heh-Vaveh. Nah di sini ya, saya Lukas 1 ayat 76 kita buka ya. Lukas 1 ayat 76. Oke. Jadi Lukas 1 ayatnya yang ke-76. Mendahului Yud-Heh-Vaveh. 75 mana 76-nya? 76. Oke. Bentar ya. Lukas 1 ayat 76. Bentar. 76. Oke. Habis waktu. Aduh. Habis waktu. Izin Oke. sedikit. Ya, oke. Izin sedikit. Ini Pak. Saya buktikan dulu ya. Time is up, Lukas. time is up, stupid. Stupid. Ya, oke. Stupid, beradab kau beradab. Sabar Bang. Tetap nggak boleh saling menghujat ya. Siapa yang menghujat langsung turunin. Kamu host saya turunin nanti saya. Begini host. Sebentar host. Giliran saya host. Izin moderator izin. Gini. Giliran saya host. Gini. Sebentar. Iya, Dari Pak Pelita. tadi Pak si Pelita Malikin bentar. membidat-bidatkan orang yang tidak. Pak Pelita. Ini saya sudah dengar loh. Waktu saya berbicara. Di sini saya moderator. Dikurangin 2 menit aja, dikurangin 2 menit per orang, dibagi aja ya. Saya izin, tolong dijaga Komal, saya mau duhur dulu. Bang. Iya. Saya juga sebentar lagi izin ya Pak Polopo ya. Oke, saya bagi dari sekarang Pak Pelita ini ya, silakan kalau mau disanggah nanti seorang 2 menit ya sama Pak Triwitra atau Bang Malikil. Oke, jadi begini Bang, jadi begini, soalnya kan ini ada 2 saudara kita dari Tritunggal, ada 2 dari Wanes, ada 2 dari Mas Hain ya. Tolong dibagi aja waktunya supaya dapat semua ya. Tetap kondusif Bang ya, jangan saling menghujat, jangan saling menyerang pribadi ya. Lanjut. Ya. Oke. Nah, dari sekarang silakan. Oke, host ini kayaknya kurang bijak ya, kurang adil. Si Malikil beberapa kali ku dengar kepada Citroy, dia bilang Citroy itu Marsionis, itu penyerangan. Turun aja kalau menyerang host. Lanjut teman yang lain, kasih yang Tadi lain. kan sudah dibilang tadi, sudah dikasih tahu tadi, jangan menyerang pribadi. Lo kok diulangi? Kalau mau naik, nggak usah diperpanjang masalah itu, argumen, bantah dengan argumen. Naik silakan Pak Pelita. Naik silakan Pak Pelita. Oke. Saya tanggapi ya. Sorry, sebentar Bang Triwira. Tadi kan sudah diambil 4 menit sama saudara kita Malikir ya. Si Pelita kalau mau naik, Anda nggak usah nyalahin siapa, silakan aja Anda bantah argumen ya. Silakan. Dengan argumen ya. Iya, kita dengan argumen loh di sini loh. Oke, silakan. 2 menit. 2 menit dari sekarang karena waktunya dibagi karena di sini ada 3 adenom. Saya diperbesar host, diperbesar. Ini Malikil yang pernah kabur. Ini Malikil yang pernah kabur saat saya tanya ya. Saya kira dia orang pintar. Nggak usah ke situ, langsung ke. Nggak usah ke situ Pak. Tanggapan aja. Saya mau jelaskan dulu, saya mau pastikan dulu lawan saya. Ini Malikil yang pernah kabur ya. Kenapa sih ini kalian? Kamu ini udah kau ke hutan sana kamu. Ngomong sembarangan aja. Saya nanya loh. Langsung to the point. Malukan kau. Ini waktuku loh. Kenapa kalian panas-panas loh? Iya, makanya jangan melebar Pak. Saya moderator di sini Pak. Jangan melebar, langsung ke poin Saya mau argumen pastikan saja. dulu. Biar saya didik dia, biar saya ajar si Malikil ini. Langsung ke poin aja. Diganti aja dia, diganti dia.
Begini. Sudah jangan memihak lah, Kalian jangan memihak. takut Jangan sama memihak. saya. Kalau mau bikin kompak Kalian elegan, jangan memihak. Oke, sayang. Mungkin kalian terlalu mendewakan Ya Malikin. udah, kamu yang fitnah kok. Kamu tuh. Aduh, gimana nih Udah, host? ngomong Giliran aja saya kok langsung. berisik sih host. Memalukan kamu tuh. Host, kamu yang memalukan, diam aja Bukan Triwira. host. Kamu malah menyalahkan kami di sini. Aduh. Nggak usah dibahas itu, Mike. Lanjut. Oh iya, oke. Oke, waktunya saya ulang ya. Ulang ya. Waktunya saya ulang dari sekarang nih. Biar fair gitu Oke, ya. ulangi. Udah. Oke, silakan. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat 9, ya ini datanya ya. Marsion itu tidak ada datanya di Alkitab. Ini ada datanya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, sosok Yahudi nih. So berbahasa Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Dan akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Indonesia yang sok Yahudi, dia adalah jemaah iblis. Saya baca lagi Pak datanya. Seperti si Malikil, jemaah iblis. Jadi jemaah iblis nggak perlu didengar. Oke, ayat 9 lagi. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, like Malikil. Tetapi yang sebenarnya mereka tidaklah. Mereka itu penyembah setan, Yod-He-Vav-He, jemaah iblis. Oke? Saya bisa bantah itu si Malikil entah berapa bulan yang lalu itu. Saya tanya kepada Malikil dan dia kabur. Ini faktanya. Malikil saya tanya kapan YHWH itu berubah menjadi Yod-He-Vav-He. Yang saya tahu YHWH itu Esher, aku adalah aku. Kenapa berubah menjadi Yod-He-Vav-He? Kapan itu? Saya minta kepada Malikil sekarang kalau ada waktu, kalau kamu berani, jawab data by data. Bagaimana YHWH aku adalah aku menjadi lihat paku, lihat tangan? Kenapa nggak lebih bagus saja lihat jemuran, lihat kain? Karena sebentar lagi mau hujan. Jadi kamu Malikin, biar saya kasih tahu kepada kamu ya. Nama saya adalah pelita Injil dan di nama lain adalah misteri Injil. Injil itu misteri. Bukan seperti kamu menggabungkan ajaran setan dengan ajaran Kristus. Kamu itu, kau bilang tipologi. Itu Musa, bukan tipologi Yesus. Waktunya habis, Pak Injil, pelita Injil. Ya, silakan. Saya tanggapi ya. Bentar, Pak Triwira. Oke, silakan. Bro Malikin. Ya, jadi ini orang ini dia tidak tahu apa itu Yahudi, apa itu Israel. Jadi gini ya, biar aku kasih tahu. Yahudi itu yang dimaksud di sini sekte. Jadi orang nggak tahu. Santailah. Kalau saya itu bisa baca Hebrew, bukan serta merta saya Yahudi. Logikanya jangan digeneralisir seperti itu. Di Israel sana ada juga orang beragama Islam bisa berbaca Hebrew. Apakah mereka Yahudi? Bukan. Jadi terlalu sempit bro cara berpikirmu. Jadi bukan berarti orang bisa baca santailah. Bukan berarti orang bisa baca Hebrew itu Yahudi, ya pahami ya. Jewish itu berbeda dengan orang yang bisa baca Hebrew. Lalu kamu berkata, bagaimana mungkin aku adalah aku itu berubah jadi Yod-He-Vav-He, ya. Ehye Aser Ehye itu adalah soresnya, akarnya. Yod-He-Vav-He itu bentuk konstruk dari kalau saya mau jelaskan ke tahap ini, takutnya saya itu monopoli karena kamu nggak ngerti kawan. Tapi pelan-pelan ya. Ini Ehye Aser Ehye turunan katanya banyak, Haya, Hafa. Ini yaitu Yod-He-Vav-He, Hafa, Haya, Hafa, aku hidup, Haya, aku ada. Itu Ehye Aser Ehye, aku ada dan aku yang akan ada. Nah itu Yod-He-Vav-He. Itu bentuk konstruk. Apa itu konstruk? Gimana ya? Saya menjelaskan takut monopoli. Itu yang saya takutkan nanti. Oh Malikil keren-kerenan. Ya saya nggak mau seperti itu orang menilai itu. Saya menggunakan bahasa sesederhana mungkin supaya. Malikil kau sebaik cakap. Waktumu ada. Jelaskan aja sesuai waktumu. Bacot kau.
Jadi di sini kan tertulis firman Elohim kepada Musa, Ehye aser ehye. Lagi firmannya. Oke, waktu habis. Ya, silakan. Kita kasih dulu Adi Saputra mungkin mau ditanggapi. Ini Ya, tiga. silakan Pak Edi. Silakan Adi Saputra. 3 Tuhan, silakan. Kok 3 Tuhan, kejam kali kau bro. Nanti gue gas juga nanti kau bro. Apa aneh kau mal ini, jangan gitulah. Udah Pelita, santai Pelita ya. Saya dari tadi diam, hanya mengucapkan kata salam ya, baru saya diam, nggak ada komentar atau segala macam. Kalau kita baik data to data, lebih enak bro. Jadi contohnya seperti ini bro ya, kamu mengatakan nama suci itu adalah setan. Jika saya kasih tunjuk kepada kamu dalam, langsung aja lah ya. Coba langsung aja. Jika saya kasih tunjuk kepada Anda, Troy dengan Pelita mengatakan bahwasanya nama yang suci adalah iblis ataupun segala macam, Anda udah salah kaprah bro. Di dalam Yohanes, karena itu tadi aku berkata kepada kamu bahwa Pelita dalam dosa Pelita. Aduh, host ditegur lah, host. Nanti Pak Pelita. Nanti kalau mau di ini lanjut. Ada di Alkitab itu Pelita. Jangan gitu dong, host. Dilanjut. Ya, setuju. Baca sesuai yang tertulis saja. Baca sesuai yang tertulis. Oke Bang Kuy, oke. Jadi kan tertulis, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan wafat dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Elohim, akulah Adonai, akulah Yotevave, kamu akan wafat dalam dosamu. Pertanyaannya, kamu kan udah mengatakan segala panjang lebar bahwa saya nama yang 4 huruf itu adalah nama yang begitu menyakitkan perasaan kamu ya. Tapi sayangnya kamu itu hanya panjang lebar tidak mengerti tentang apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Kalau kamu mengkaji, kamu lebih baiknya itu belajar dulu, renungi dulu hatimu, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi karena dialah yang nama suci itu yang kamu hina-hina, karena Yesus Kristus adalah nama yang sakral itu, nama yang suci itu. Lanjut. Bantah boleh nggak? Karena dia sebut nama saya kan. Enggak, ini saya lihat dari tadi nggak ada menjelaskan kapan Yotevave itu berubah jadi lihat tangan, lihat kaki. Ini anak-anak ular ini memang licik ya. Ya, saya terangkan itu Yotevave, lihat tangan, lihat kaki. Besarkan Pak Hos. Oke. Gini, jadi Ibrani itu. Bukan, saya mau bantah dia dulu. Sebentar saya mau bantah dia dulu. Santai lah. Di sini gantian. Santai ya. Oke. Jadi Ibrani itu ada 3 generasi ya, perubahan bentuk aksara ya. Jadi pertama Ponesian, lalu setelahnya itu Paleo, lalu setelahnya itu yang klasik atau Ibrani modern. Ini. Oke. Saya jelaskan secara piktografi ya. Oke, ntar. Nah ini. Jadi Yod, He, Vav, He. Yod itu lihat tangan. Itu tangan, nah itu. Jadi ini. Yod. Ini He, ya ini Yod. Yod itu tangan. Jadi makna, arti piktograf. Apakah pernah Musa mengajari piktograf? Jadi tolong jangan di framing Musa dong. Saya mau data dari Alkitab. Loh, kamu Malikil siapa? Nggak bisa kamu jawab Malikil. Iya, saya mau tanya, saya minta Musa yang mengubahnya. Turunin Bukan aja Musa. dia bro, ini orang pengacau nih Pelitain. Turunin aja Pengacau dulu, gimana? Orang kalian nggak kamu mengerti. jangan potong-potong dulu. Loh, apakah Musa yang mengajarkan itu? Konyol banget kau ini. Kamu yang Memalukan, konyol. Jadi Saya bro, minta aja dia datanya dari Alkitab. Anak ular,
Pakai data yang benar. Udah. Kalau kau memang Komal ini mau dihancurkan, hancur ini Komal. Kalau memang kau mau diskusi pengetahuan, tolong ada ular kau bangsat kau semuanya. Begitu. Ngancur lo. Tolong kau memang kau ada ular. Dasar bapak ular. Tolong. Gautan kamu. Anak ular. Triwira, saya minta Musa yang menjelaskan, bukan Malikil. Musa mengubah siapa itu? Sampah itu. Gini. Alkitab Malikil, kamu telah membuat perpecahan di tengah-tengah kekristenan. So pintar kau kamu. iblis Malikil. Kau pergi. Mau data apa kau tuh? Data sampah dari neraka. Kau diam dulu. Waktunya habis. Saya belum selesai bicara, bro. Giliran saya. Mereka potong-potong. Udah Bang Giliran Triwira, saya, Bang udah Triwira, Malikin, Bang nggak ada. Triwira. Bang Nggak Pelita, bermutu penjelasan Malikin. saya Adi Saputra. Bang Pelita, saya Adi Saputra, izin dulu sedikit aja ya. Kalau Bang Pelita dengan Bang Troy memiliki adab dan moral dan etika, tolonglah berdiskusi dengan yang baik. Kita berbicara kebenaran adab. Temanmu tadi membidat-bidatkan orang itu adab atau biadab? Kalau pakai etika, pakai data yang benar-benar dari Alkitab, bukan data neraka. Sampah hasil pemikiranmu. Sampah semua itu di otakmu. Saya tahu ular. Oke, sekarang giliran saya ya. Host, berikan saya 2 menit giliran saya. Saya akan bantah YHWH saya itu izin tidak turun sama lah dengan bro Yesus. ya. Udahlah saya izin turun bro daripada saya berdosa aja sama kau. si Kau Troy. nggak ada Turun ular. Udah kebuka kan ular kau kan? Kau memang ular tahu nggak? Turun aja kau. Ya udahlah. Host, saya mau Salam damai jelaskan, sejahtera saya mau ya. bantah. YHWH itu bukan Yesus. Saya mau bantah. Saya jelaskan. Saya giliran saya mengajari Di mana ayatnya? Lengkapi dengan ayat ya. Oke. Iya, dengan ayat. Kamu nggak bawa dengan ayat loh. Ya, kamu hanya memframing Musa. Oke, sekarang saya akan bawa datanya. Saya bawa dari Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan. Yang ada hanyalah perubahan wujud karena dia ada di dalam dunia. Kenapa dikatakan sama? Artinya apa? Yesus itu kudus. Tuhan yang benar itu kudus. Tuhan yang kudus tidak membunuh. Membunuh itu adalah tindakan yang tidak kudus. Oke? Si YHWH itu adalah pembunuh. Saya akan baca datanya. Ini data ya. Oke, semoga Malikil bertobat ya hari ini. Saya tanggapi ya. Loh, tunggu ini bagian belum. saya. Kenapa sih? Oh, aku pikir sudah selesai. Lanjut. Olah, banyak kali tingkahmu. Dasar nggak ada ilmu. Waktu berjalan loh. Dilanjut. Sebab pada malam aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, anak manusia sampai anak binatang pun akan kubunuh, dan terhadap semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah YHWH, Yahweh. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan membunuh. Masih banyak lagi data-datanya, nanti habis waktu. Malikil, Yesus itu sama dari dulu sampai sini. Dia tidak pernah membunuh. Ya, jangan kepanasan kau. Jangan, orang membaca belum tentu paham. Yang kamu baca itu Malikil, mau bahasa Jerman, bahasa Ibrani, mau bahasa Yunani. Kamu nggak paham yang kamu baca itu. Sebab apa? Sebab kerajaan sorga itu tentang rasa, tentang kebenaran, tentang kekudusan. YHWH itu tidak kudus. Dia pembunuh. Pembunuh yang luar biasa. Dan kalau kamu masih menyembah YHWH itu Malikil, kamu akan ke neraka bersama-sama dengan dia. Itu saran saya. Tidak perlu panjang-panjang. Terima kasih. Bang Troy, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi orang ini mendiskreditkan Tentagramaton Adonai karena Adonai menghukum ya. Kamu lupa di akhir zaman Saya Tuhan bawa Yesus. data loh, jangan bernarasi. Waktunya habis. Ya oke, gini ya, saya bawa data juga ya, nanti saya buktikan. Sebenarnya tidak ada data secara literal Yesus bukan YHWH. Ya tidak ada, itu hanya harapan. Sekarang ya. Ya. Kamu kan Malikil? Iya, itu hanya harapan kamu, tidak ada data. Jangan dipotong. Dipotong-potong terus, kurang ajar orang ini memang. Ya. Kenapa? Jadi tidak ada secara literal Yesus bukan YHWH, itu tidak ada. Justru saya sudah buktikan di dalam. Memang kenapa kamu paksakan Yesus YHWH? Kenapa sih orang ini
Bro Paul, dilempar ke laut aja lah. Akhirnya satu Diskusi nggak persatu dapat anak ular apa-apa ini kebongkar motong-motong ularnya aja. ya. Jadi teman-teman di bawah semua tahu kan, ini adalah gerombolan penipu, jangan pengajaran potong, Lucifer kau yang itu ingin yang fitnah, memberantas, yang ingin menghilangkan nama Yesus dalam hatimu. Hati-hati ya. Lucifer yang mana, bro? Ini Lucifer semua, dan dia berani mensejajarkan Yesus dengan Lucifer. Dia tidak tahu perbedaan bintang fajar dan bintang timur. Dasar iblis kau, benar-benar kau iblis. Ini Nggak usah kau bertobat, nggak usah kau bertobat. Bersama Yahweh mau kau ke neraka. Ini Lucifer. Loh, kamu bilang Yotevave. Ini Yotevave, Mesias Yotevave mana tadi? Kita buka lagi ayat 26. Masalahnya begini kawan-kawan. Minim wawasan membuat orang tersesat. Yoed Minim wawasan. Fafemu yang melihat tangan dan kaki rontok hari ini. Rontok, gigimu rontok. ini Mesias Gigimu Yotevave. rontok. Kamu yang rontok. Yoed Fafenya si Malikil saya letakkan di telapak kaki saya. Saya injak di dalam nama Bapa saya Yesus Kristus. Amin. Gigimu Troy yang rontok. Memalukan. Bapakmu kau. Yahweh itu saya injak di dalam nama Yesus Kristus. Nih bapakmu Yahweh nih di kaki saya, di telapak kaki saya nih, saya injak nih. Biar berani nggak kau balas? Botol. Bro Malikil, cek giginya. Dia yang rontok. Coba dicek. Buka gigimu. Buka. Buka. Nih, saya katakan bukan gigi. Yoed Fafemu di telapak kaki saya. Ini saya injak dalam nama Bapak saya Yesus Kristus. Berani nggak kau balas? Botol. Lucifer, berani nggak kau balas? Yoed Fafemu saya tulis di telapak kaki saya injak nih. Ah nih. Kau lihat nih, hancur dia, hancur bersama ularnya. Yesus itu. Stop dulu. Lah, waktu saya usahakan ya. Iya. Jangan santun gitu loh. Iya. Di sini kan bukan orang 1-2, ini disaksikan dengan banyak loh. 306. Bro Paul, mereka itu nggak tahu adat, makanya mereka yang motong, mereka yang bikin kacau. Dan waktu sudah diberikan sama saya 2 menit. Pak Hos, besarkan layar saya Pak Hos. Jadi Yesus itu bahasa Indonesia. Saya yakin 1 miliar 1 triliun % ini si Troy dengan pelita ini tidak tahu nama Yesus di dalam bahasa Ibrani, mereka nggak tahu. Saya yakin 1 triliun %. Saya kasih tahu ya, ini dari versi Aramaiknya. Ingat, bahasa sehari-hari Yesus Kristus waktu di Israel, waktu dia ada di tengah Israel, itu bukan Yunani. Apalagi Indonesia, bukan, tapi bahasa sehari-hari itu adalah Aramaik. Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 dalam Aramaik ya. Oke. Dikatakan di sana bunyinya begini. Tar. Ya, ini Lukas 2 ayat 11. Etilet lekon ger ya. Ger yau mana parukah ditau Maria. Ini Tuhan Yesus disebut Maria di dalam Aramaik, bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. Maria itu apa? Maria itu akronim. Akronim itu apa? Akronim itu kependekan. Jadi kepanjangannya apa? Nah, Maria itu terdiri dari 2 kata, Mar dan Yah. Mar adalah Tuhan, Mar itu Tuhan, itu adalah Yotevave. Ini jadi Tuhan Yesus itu adalah Maria. Oke? Maria Mesiha Bamdite Mesiha. Ya, di Daud. Mesiha Bamdite di Daud. Maria. Jadi kalian itu framing imannya hanya ada dalam wilayah pekarangan. Jawab Yoefave, Maria. Sudah tahu saya Maria itu apa. Mana Yoefavemu yang lihat tangan, lihat kaki itu botol, ular. Jawab. Udah berapa menit ini? Kan tadi saya mau jelaskan dari sudut pandang piktograf. Masalahnya kamu nggak ngerti apa itu piktograf. Lompat-lompat dia. Waktunya habis. Silakan Pak Troy. Si Malikil ini memframing Musa, memframing Yesus. Waduh, di framingnya semua. Oke, host, bisa saya tambahin host? Tadi saya jemput anak. Silakan Pak Triwida. Ya mohon maaf, saya off tadi. Saya jemput anak ya. Nah sekarang saya mau tanggapi dulu sama mereka ini ya. Marsion ini ya membawa Tuhan Yesus lain.
lain Tuhan Yesusnya. Ini nyerang pribadi. Orang ini udah berapa kali udah pernah di Nyerang pribadi. apa tuh informasikan ini? Ditebur dong ini. Siapa yang Marsion? Kau dapat label dari mana itu ular? Kau diam. Kalau kau menunjukkan watak licik, nggak usah seperti tabrak. Tahu nggak kau? Nggak usah kau tunjukkan pengajaran Yahweh itu botol. Di sini, saya moderator Kau di itu sini. antikris. Tetap santun lah. Jangan seperti itu. Jangan Santun, jangan melebel-lebelkan orang. Bawa datamu. Sudah berjalan. Gimana sih? Ya. Oke, sebentar. Saya bawa ini ya. Nih. Jangan bicara adab-adab. Udah diam kau. Kalau nggak lempar ke laut kau, ke hutan kau. Ya. Nih Yohanes 5. Oke. Ayat 46. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata nih, tinta merah. Tuhan Yesus yang berkata, kalau kau percaya Tuhan Yesus, kau nggak boleh bantah ini, ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia Musa yang kau hujat-hujat itu telah menulis tentang aku. Mau ngomong apa kau? Terus, saya kasih lagi ayat ini ya. Makanya kau ini, langsung koid kau dikenain ini. Lukas 24, ayat 25. Bocil-bocil. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Kau yang tidak mau mendengar nubuatan di perjanjian lama kan? Kitab para nabi yang menulis Yotevave itu. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Ya, terus saya kasih lagi. Kamu ini, ya. Nih ayat nih. Lukas 24. Nyambung. Ya, dengar baik-baik ya. Lukas 24. Waktunya ayat 44. Ya, diam kau. Udah habis. Dia berkata kepada mereka. Kamu gimana sih? Ya silakan ya. Ya silakan kau tanggapi, silakan. Bang Troy, kamu dulu atau saya? Kasihan ya, baik langsung koid dia. Udah diam. Aduh. Langsung koid. Mencret dia lari. Os, aduh. Iya. Kenapa? Hostnya lagi sholat. Triwira kenapa nyerocos terus kayak mama? Berikan, karena kan waktu dia bang. Itu kan waktu dia, hak dia gitu loh. Ya silakan bang, kita kalau mau ditanggapi gitu loh. Jadi hitung dari sekarang ya. Oke. Sudah sangat terbantahkan tadi ya bahwa Yesus bukanlah Yod-Heh-Vav-Veh karena semua itu framing Musa dan penyembah dewa-dewa YHWH termasuk Triwira dan juga Malikil. Kayaknya begitu boleh tuh. Oke. Jadi Malikil dan juga Triwira itu adalah penyembah dewa YHWH atau Yahweh dan Yod-Heh-Vav-Veh. Kalau dikatakan nubuatan, tunjukkan kepada saya di mana nubuatannya bahwa yang disalib itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Kalau kau mengatakan Yesus itu Yod-Heh-Vav-Veh, bukan cuma Yesus yang Yod-Heh-Vav-Veh. Ada 2 di kiri kanannya yang disalib. Berarti 3 Yod-Heh-Vav-Veh. Tuhanmu banyak coy. Triwira, Malikil. Bertobat ya. Oke. Ada yang disalib di kiri dan kanan. Yesus itu juga disalib. Itu Yod-Heh-Vav-Veh. Yang Yod-Heh-Vav-Veh mana yang kamu sembah? Penjahat yang satu kiri atau penjahat yang kanan? Ya. Jangan kau sembah Yesus dong. Kau hina-hina Yesus dengan pembunuh. Yod-Heh-Vav-Veh itu pembunuh. Tidak ada setara karakternya dengan Yesus. Yesus itu kudus, luar biasa. Triwira, kalau saya tanya nanti kamu, apa yang ditulis Musa? Kamu tidak bisa jawab. Saya itu sudah berulang-ulang kali menjawab itu kepada penyembah dewa YHWH. Seperti kamu. Ya, di Komal ini ternyata banyak penyembah dewa-dewa. Dewa YHWH, Yod-Heh-Vav-Veh, ya, dan juga Allah seperti Malikil. Dia menggabung-gabungkan Yesus dengan najis-najis itu. Kenapa malaikat membawa hanya nama Yesus? Si Malikil berdusta, dikatakan bahwa Yesus itu berbahasa Ibrani. Saya akan tunjukkan kepada kamu buktinya ya. Oke, Yohanes, saya buktikan sama kamu bahwa itu pendusta. Buktikan mana? Kamu diam lah, aduh gimana sih? Ada beradab itu nih. ketawa dia. Hos, aduh gimana nih si Hos nggak mau dia. Waktunya habis. Bacakan. Oke sebentar. Waktunya habis.
Bapak ngomong mulu sih. Dia buktikan dulu Yohanes berapa tadi Yesus berbicara bahasa apa? Oke. Izin dulu. Boleh nggak perpanjangan waktu, kasihan Pak? Silakan dibacakan dalilnya dulu supaya Yohanes berapa? Yesus berbahasa apa di situ, coba baca. Silakan Pak Injil, sudah dipersilakan katanya tuh dari temennya. Silakan Pak Injil. Saya kasih tahu kepada kamu bahwa di zaman Yesus itu Septuaginta pun sudah dirombak kepada bahasa Yunani. Jadi bohong kamu, Malikil. Artinya apa? Di sana semua itu berbahasa Yunani. Contoh Yohanes 19 ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani Gabata. Semua sudah dirombak kepada bahasa Yunani. Kamu jangan sosok jadi jemaah iblis ya, Malikil. Satu, kamu tidak bisa jawab antara YHWH kenapa berubah menjadi lihat paku lihat tangan. Wow, mantap Mike. Telak banget ya si Malikil ya, dengan ularnya kandas hari ini ya, kita pukul kepala ularnya itu. Iya betul. Memang itu kan kedatangan Yesus memukul kepala ular. Ya, yang dipukul kamu, rontok giginya. Coba saya tanggapi ya. Oke, dia membawa Pak Hos dibesarkan. Dia membawa ayat Yohanes 19 ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh bahwa Yesus. Stop dulu. Ya. Stop kenapa? Ya, dari sekarang lanjut. Oke. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan, ya, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Di sini tidak ada narasi bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Yunani. Membaca tapi nggak paham. Aduh, ular. Ini reporting, ini penulis menceritakan. Di sini bunyinya begini. Ketika Pilatus, di sini bukan berarti Yesus pun tidak ada di Alkitab dikatakan dia berbahasa Ibrani, kawan. Yang menulis tentang itu reporting juga, wartawan gitu, botol. Oke, gini ya, saya kasih tahu. Pernah dengar tentang Gala Rangsang? Waktu berjalan ya, lanjut. Jadi pernah dengar Gala Rangsang di Kisah Para Rasul? Pernah dengar Talitakum? Itu bahasa apa? Talitakum itu bahasa Tahu dia Aramaik. bahasa apa? Nggak ngerti dia, coba Ya. bahasa apa? Iya, Aramaik, itu loh. Ya, Gala Rangsang itu apa? Itu Iya, istilah Ibrani. Jemaat iblis. Loh, jangan begitulah. Dia yang iblis. Jadi kok. gini kawan. Jadi yang diperkuat harusnya itu wawasan, bukan sentimen. Wawasan saya sudah cukup mumpuni menghadapimu, makanya kamu kabur. Di mana Musa mengatakan YHWH itu menjadi YHWH? Datanya mana? Kamu framing Musa sih? YHWH menjadi YHWH, YHWH ya YHWH. Bagaimana kamu bilang? Loh, di mana datanya? Tunjukin aja, jangan framing. Gimana sih? Ini ya. Ini. YHWH ya YHWH. Di mana datanya? Dan harus Musa yang mengubahkan aku adalah aku. Jangan dipotong lihat paku, dulu. lihat tangan. Gimana Ya, sih kamu? Jangan dipotong dulu lah. Kasihan, Pak. Iya, gini. Jadi memang tidak tahu, tidak paham ini politik. Malaikat itu pendusta, Troy. Etika aku adalah aku. sama sekali orang Di mana Musa mengatakan lihat paku, lihat tangan. itu. Iblis. Aduh ini. Iblis. Berjalan loh, waktu Di mana datamu itu? Di pause dulu, Pak Hos. Kamu menggantikan nama Yesus dengan nama dewamu, iblis. Waktunya habis. Ya, silakan Bang Troy Iblis, dijelaskan. jawab. Bang Troy. Oh, Waktunya Pak Bang Troy Hos. sekarang ya. Saya belum selesai loh. Ini waktunya Bang Troy. Potong-potong Bro Paul. Bukan waktu saya. Dipotong-potong Bro Paul. Habis tadi Bang Maliki, mohon maaf. Ya sekarang Iya, tapi dipotong-potong sama mereka. Bro Paul lihat nggak mereka potong-potong? Silakan Bang Troy. Waktunya saya jeda Bang. Tadi Enggak. waktunya Udah saya kenapa jeda. Triwita? Nggak usah kayak anak-anak. Kau mau bicara, silakan. Itu ganggu. Ya udah kasih host dia Tidak bicara. fokus. Waktu ada yang motong, Mestinya mereka aku diberi jeda peringatan 3 kali dilempar ke laut gitu, tegas. Begini Bang. loh. Aku jeda Bang. Ketika ada yang motong, aku jeda Bang. Aku Bro juga ngerti lah. Paul, saya akan terangkan apa itu YHWH. Ya. Nggak usah lagi bacot kau, nggak ada Bukan. datanya kau. Nggak pernah Musa bilang lihat kaki, lihat tangan. Kau iblis kau. Penipu kamu, Bacot kau. Gini, Semua orang tahu ketika kau nggak bisa tunjukkan data Musa berkata lihat tangan, lihat kaki, kau itu adalah iblis.
Kamu yang setan kok bilang orang lain setan, kau yang iblis. Mana data? Saya sudah jeda, temanku. Paul bisa diam nggak kau Paul? Bang April lagi mau ngomong dulu. Izin bentar, izin moderator izin. Saya nggak pernah ngomong ya. Jadi begini, kalau teman-teman Kristen ini nggak mau dikasih durasi, nggak apa-apa, tiktokan aja langsung. Kita diem. Ayo, tiktokan langsung. Saya Saling menanggapi. saya Lanjut. jelaskan dulu, besarkan layar saya. Gini. Jadi YHWH atau YHWH itu sebenarnya sama. Malikil. Itu ini datanya. Jadi Mana ini Malikil, dengarkan dulu. Bentar Pertanyaannya dulu. adalah di mana Musa mengatakan lihat paku, lihat tangan itu YHWH? Jawab. bukan lihat tangan, lihat paku itu arti dari aksaranya. Makanya kenapa kamu mengajarkan yang Gini bukan loh. diajarkan Tuhan? Bukan, kamu punya perbandingan enggak? Jadi aksara yod, arti dari Si yod. Malikil nggak ngerti. Makanya Malikil membaca Alkitab belum tentu paham seperti kamu. Tetapi Iya, ngerti. orang yang mendengar kamu ketipu selama ini. Kamu tahu aksara bukan? Kamu tahu aksara tidak? Yang diajarkan Musa bukan? Bang Mike, Aksara kamu biar tahu dulu nggak Bang, aksara? biar dulu Bang, biar kita Oke, lihat oke, ularnya Bang bagaimana Troy, bisa, Bang lihainya. Ya, Biar dulu Bang, oke, kita ya. lihat ularnya. Jadi yod itu aksara itu huruf. Oke. Ini huruf piktograf, aksara piktograf. Aksara piktograf itu punya arti. Ya, dan punya nilai. Kalau nilai namanya gematria. Arti dari aksara piktograf yod itu adalah lengan, tangan. Yod he itu ini aksaranya. Banyak dusta nih. Bukan banyak dusta. Nah, kamu buktikan terbalik kalau ini dusta. Enggak, dusta lah. Nagih uang kopi, orang nggak minum Malikil, kopi. tadi saya sudah katakan di kaki Kenapa kiri sih kanan orang-orang Yesus ini potong ada yang potong disalib. Lah iya ini saya buktikan. Jadi berapa YHWH? Mau dijelaskan kamu. Iblis kenapa di sini, host? Berapa YHWH? Memang YHWH Mereka satu-satunya. mengatakan mereka Kristen, host, tapi mereka nggak Berapa pakai Alkitab. YHWH Kristen itu Gimana mau diskusi begitu, Bang Mike, host? Bang Mike, tahan dulu Bang. Tahan dulu Bang, biar ular ini dulu kita lihat. Saya Iya. iya. Kan Silakan, Anda silakan, minta silakan. penjelasannya. Jadi arti dari lihat tangan lihat paku itu dari makna piktografnya atau makna aksaranya atau makna hurufnya. Jadi huruf yod itu punya makna, punya arti. Yod artinya lengan atau tangan. Ini lengan atau tangan itu yod, piktograf. He itu artinya maknanya lihat. Yod he fav. Fav itu yod he ya coba. Fav itu ya adalah ini. Fav, yod he fav. Paku atau pasak. Jadi yod he fav he, lihat tangan, lihat paku. Itu kalau dibaca dari wilayah arti dari aksara itu, konteks arti dari aksara. Itu loh. Lah kalau kamu mau membantah, kamu harus punya definisi. Malikil, di dalam literatur ini yod artinya bukan tangan, tapi ini artinya harus punya pembanding. Tapi kalau hanya cengengesan kawan, ya kalau di Makau sudah ditembak, dinonot gitu loh. Nah, lanjut. Lalu begini, yod itu aksara. Ya, yod itu aksara, he itu aksara. Yod he, vav he. Nah, YHWH itu adalah namanya? Bunyi hurufnya. Ejaan. Jadi ini Y, ini H, ini waw, ini he. Jangan itu biarkan YHWH. mereka mengajarkan kesesatan, Bang Troy. Saya minta Musa. Ini orang nggak tahu diri. Dengar. Bukan Bang, Saya bukan. minta Musa. Ini gini Bang Mike. Nanti kan saya mau menginjil ke rumah nenek saya. Saya nanti mau jelaskan dengan cara si Malikil jelasin gitu loh. Boleh, Jadi boleh. ini gambar tangan Nek, ya kan? Jadi gambar tangan nenek ini dipaku Nek. Itu bukan Gitu. gambar tangan, itu Iya, aksara. itu dari tangan ini Nek gitu. Pasti nenek saya langsung wafat besok, betul. Pasti wafat nenek saya besok. Iya, nenekmu sendiri. Orang gila.
Miring kau. Jadi gini Bang Troy, kita nggak boleh mendengar dusta ya. Karena gini, si Malikil ini Kau sudah yang pendusta kok. Ya kau Aduh, dengar apa dusta. sih, Kau saya- yang pendusta. diamlah dulu, aduh. Izin, Kan Romo, pertanyaan saya gini. Bang Hos, aku izin pamit dulu ya, doa. Kapan Ya udah turun aja kau. Musa Pelita turun aja kau pelita. Ke laut aja kau. Troy ke laut. Gua moderator Nggak ada yang yang turun. menghadapi saya. Kalau kami turun, siapa yang menentang kau Gua iblis? moderator, gua turun, gua Terus izin room dulu. ini mau kau jadikan room iblis gitu. Aku izin ya. Bang Trivira, room ini mau kau jadikan suara iblis. Kamu itu. bentar Kamu dulu. mau jadikan Kamu yang ini suara monitor, iblis? penipu, Host monitor ya, nih, host. Pertanyaan Mau saya jadikan adalah room ini room ular gitu. kapan Musa harus datang dari Alkitab, jangan dari literasi. Orang lagi ngomong, lari terangkan, motong, Udah sini, dari awal aja. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. memalukan. Akulah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran yang kudengar dari Bapakku. Aku kau itu Pekerjaan yang kulakukan sekarang tidak dikerjakan oleh Abraham dan Musa. Troy Marsion, pergilah ke laut, Troy Marsion. Pelita Hai Marsion. ular, Pelita Marsion. dimanapun kau ular, tetap ular. Dia yang ular, Ya. dia yang ular. Sebab ia menghakimi ular, kau sudah ular udah ganti pasti kulit Musa. ya? Ganti kulit Marsion kau. cari panggung. Nggak ada ilmunya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Buka dasarmu bicara dari mana Marsion? Lalu ular inilah yang Marsion, kamu disembah. bicara apa? Kamu bicara, pelita dasar apa kamu bicara? Nggak usah, ayatnya nggak perlu sama kau. Isinya aja kau Dasar dengar. apa kamu bicara, Troy? Teman-teman, kalau Pelita, kamu pakai dasar apa kamu bicara? biar dapat poinnya teman-teman. Banyak. Moderator izin lagi. Oke, poinnya kan juga dapat, saudara. Poinnya ada Bang April, 1 Timotius 1 ayat 4 Bang April ya. Mereka sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tata tertib keselamatan yang diberikan Bapa Jadi kita. orang yang mendengar Malikil selama ini bertobatlah Mohon kalian izin ya. bentar, moderator Diarahkan- izin bentar. Moderator izin bentar. Moderator ini kan berusaha adil di tengah-tengah, gitu kan? Nah, mohon izin ya bentar ya. Lebih baik gini, kayaknya ini nggak ada titik temu ini, dikasih waktu satu-satu saling memotong gitu. Kayaknya sudah nggak kondusif. Kami minta dia tunjukkan mana lihat tangan lihat kaki. Ada nggak moderator arahkan dia? Sampai dikasih detik ini dia nggak tunjuk. jawab. Orang gila miring kau ini Nah, emang. malah saya dihina orang gila, coba bayangkan. Orang lain kau bisa bohongin. Trivira, saya ini bapak tirimu ya. Saya tampari mama kau tuh nanti di rumah. Miring kau. Bang Saya Troy. mama kau tuh saya tampari nanti. Bentar. Iya. Jadi diskusinya kalau yang diperbanyak itu adalah sentimen, ya apa ubahnya dengan si ular tua, ya kan? Sebenarnya Marsion ini bisa terdetek sangat mudah karena memang pasukan-pasukan ular tua itu jadi menghujat nama itu karena mereka tidak tahu tentang histori asal usul dari budaya tersebut. Jesus Christ itu, Yesus Kristus itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris Jesus Christ, bahasa Yunani Yesus, bahasa Aramaik Yesu, bahasa Yesua itu Aramaik, bahasa Ibrani Yehosua. Nah, masalahnya pasukan ular tua Marsion ini itu nggak tahu Yehosua itu artinya apa. Yehosua itu akronim. Akronim itu apa? Akronim itu kependekan, berarti ada kepanjangan. Nah, Yehosua itu terdiri dari dua kata, Yod-Heh-Vav-He, Yasa. Yod-Heh-Vav-He itu adalah namanya, Yasa itu adalah tindakan yang ketika dia hadir, yaitu menyelamatkan artinya. Nah, jadi Yehosua atau Yesus dalam bahasa Indonesia, kalau mau diartikan dari namanya, itu adalah Yod-Heh-Vav-He, menyelamatkan. Masalahnya kalian ini bro, beriman tanpa dasar. Artinya beriman tanpa dasar apa? Kalian berpikir bahwa Kristus itu hadir
di tengah-tengah orang Yunani atau hadir dengan latar belakang budaya Yunani. Itu salah. Budaya yang olehnya Kristus hadir adalah budaya Israel yang berbahasa Hebrew dan Aramaik. Jadi kalian harus ke sana. Kalau kalian tidak menggunakan dasar itu, Oke, diam kau, ular, diam kau. Diamlah kau ular. Jangan nyerang pribadi seperti itu. Jadi gantian. Dari tadi dia menyerang pribadi loh. Iya. Waktunya Bang Malikin sudah habis, silakan. Teman-teman yang lain. Bang Troy dulu atau Bang Pelita, silakan. Silakan Bang Troy. Oke, saya. Izin bentar aku Pelita, aku izin bentar ya. Ini kan dari awal aku rekam. Durasinya 1 jam. Jadi ada 4 video. Sekarang saya izin nih sama kalian semua, saya upload nanti di YouTube ya. Oke, siap. Mantap. Nah, siap, upload aja nanti kelihatan kan. Follow kita dulu dong. Masa ya, teman-teman bisa tonton di Ini giliran siapa ini? Giliran saya ya. Bentar, Udah saya bicara ya. Bentar Bang Pelita. Teman-teman nanti bisa tonton rekamannya di Al Ayyubi Channel. Judulnya Oke, bikin yang bagus, April. Iya, pastilah. Murid Yesus melawan ular Musa. Itu judulnya. Judulnya ya, supaya kami sepakat. Kalau enggak nanti Waduh, parah. Nanti aku yang kena nanti Iya, aduh, jahat sekali kau itu. Iya, kami lagi berburu ular ini, Abang April. Jahat, Troy, sama Semua ular yang di TikTok ini harus kita buru ini. Buru kau. Nanti kau yang diburu ya. Triwira, saya ingatkan kau sekali lagi ya. Saya ini bapak tirimu. Saya tampari mama kau tuh nanti. Gigimu udah rontok. Coba buka. Judulnya Marsion Kejang-Kejang, judulnya. Marsion Kejang-Kejang. Oke, tenang semua adik-adik ya. Adik-adik tenang semua, lipat tangan, tundukkan kepala ya. Makan ini aja, makan kerupuk. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak berbicara di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki yang engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Malaikat mengatakan namanya adalah Yesus. Sekarang coba kita pakai logika kita. Bukankah nama Yesus ini yang selalu mereka cekak? Yesus mewartakan sampai kepada zaman rasul-rasul yang bermufakat, bahkan mereka rela mengikatkan sumpah tidak makan sebelum membunuh dan menghabisi rasul-rasul yang selalu berkata hanya dalam nama Yesus. Dulu mereka bisa memburu kita orang Kristen yang selalu mengatakan nama Yesus. Mereka jadikan kita gladiator. Mereka siksa kita. Tapi zaman sekarang ada peraturan human. Mereka sudah takut melakukan hal itu. Apa teori program mereka? Mereka ingin mengganti nama-nama lain dan melekatkan nama-nama sesembahan orang Mesir, dewa Kanaan. Semua dia pakai. Mereka mencoba menghilangkan zaman-zaman perbudakan yang terjadi kepada bangsa pilihan iblis itu. Ya, bahkan yang paling lucu ketika bangsa pilihan Yahweh iblis itu berkata, Yesus keturunan Daud katanya. Tahu nggak maksudnya apa itu? Maksudnya adalah untuk menutupi bobroknya ya dari seorang raja Israel yang naik ke sotoh istananya hanya untuk mengintip istri orang mandi. Bayangkan itu. Bangsa ini yang selalu berprogram dalam misinya. Ini tanah Abraham. Lalu dia dengan semena-mena menghancar semua orang-orang yang tinggal di Samaria. Yaitu Palestina sekarang. Mereka menggunakan ideologi-ideologi tolol ini semua. Ini si Malik ini orang paling tolol di dunia. Enggak benar. Waktunya sudah habis. Kita membela orang Palestina. Sebab sekarang ranahnya ranah human. Sudah 2 menit. Sudah 2 menit ya. Gantian Bang Oke, Triwira. saya tanggapi. Iya, silakan. Jangan potong ya. Saya lah. Jadi kalau diskusi kan saya sudah pesan tadi. Yang diperbanyak literasinya, wawasannya, itu yang diperbanyak.
bukan sentimennya yang diperbanyak, kawan. Kalau kau diskusi yang kau perbanyak adalah sentimen, sebenarnya kau sedang dipakai oleh ular tua itu loh. Jadi gini loh kawan ya, saya paham kalian itu yang Marsion ya. Kalian Marsion itu adalah sekelompok orang yang anti dengan sejarah, anti dengan latar belakang budaya yang olehnya Alkitab ditulis. Kalian suka ataupun tidak, kalian harus terima bahwa budaya yang olehnya Alkitab ditulis itu budaya Israel yang berbahasa Hebrew, ya, yang berbahasa Hebrew, yang berbahasa Aramaik. Itu kalian tidak bisa bantah, kawan. Nah, masanya kalian petantang-petenteng Yesus, nama Yesus dalam bahasa Indonesia. Kalian pernah belajar nggak? Dalam bahasa Ibrani apa namanya? Apakah Yesus juga? Nah, kalau nama Yesus dalam bahasa Ibrani, bisa nggak buktikan kepada saya Yesus itu secara literal di dalam bahasa Ibrani ada? Harus bisa dong, harus bisa dipertanggungjawabkan iman itu dari sudut histori. Karena ini peristiwa yang terjadi, peristiwa konkret yang terjadi di masa lampau. Nah, kalau kalian hanya bawa congor ya buat Marsion, itu yang saya bilang tadi, bro. Untung kita bukan di Makau. Kalau dulu waktu saya di Makau, kawan, yang asal bunyi seperti orang Marsion, itu langsung ditembak di nonotnya. Ya, biar tidak ada keturunannya orang itu. Karena nanti kalau ada keturunannya bahaya. Itu loh. Paham ya? Ngomong dusta doang. Oke, dia berbicara. Oke, giliran siapa sekarang? Os? Sebentar, kita kasih dulu Triwira 2, nanti Abang 2 ya. Betul. Kita kasih Triwira dulu Bang ya, tetap kondusif. Dari mereka udah 3 loh. Dari baru 2. Aduh, orang ini. Sayang. Oke ya, nanti Abang 2 ya, silakan Triwira. Terima kasih, Bos. Ya, makasih. Jadi begini, teman-teman semua ya, 427 orang. Timer host. Sebentar, aduh. Iya, sambil saya timernya ya. Ya, terima kasih, Bos. 01 sampai 03 nanti ya. Ya, oke. 429 orang yang bisa melihat. Yang mana host? Nggak usah dibuat. Jadi sabar udah nanti saya atur. Aku kasih kau 5 menit nanti. Lanjut. Iya. Oke ya. Jadi begini, Marsion ini tidak percaya dan menolak perjanjian lama. Malahan mereka menghujat Musa dan menghujat Elohim yang mereka sembah. Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka mau coba-coba menghilangkan jejak. Jejak itu adalah perjanjian lama yang nubuatannya dirancang oleh Yotevave itu sendiri. Jadi mereka itu berupaya menghapus jejak Tuhan Yesus Kristus yang dinubuatkan sejak di kitab perjanjian lama. Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu mau dia hapus. Untuk apa mereka hapus itu, jejak itu? Supaya mereka bisa menghadirkan Tuhan Yesus lain dan tidak terlacak. Itu maksud menghapus jejak. Itu sama dengan orang yang mendaki gunung. Kalau kita mendaki gunung ke puncak, itu ada jejak-jejak yang dipasang, tanda-tanda. Orang jahat nih datang. Orang jahat yang ular tua yang dibilang oleh Bro Malikil itu. Kayak orang tersesat. Nah, pada saat dia sampai ke puncak yang berbeda, ternyata puncak itu adalah puncak kesesatan yang dibawa oleh Marsion ini, yaitu menghadirkan Yesus lain. Belum. Ya, sangat jelas ya. Inilah mereka itu. Penyesat-penyesat yang membawa Mesias lain, Tuhan Yesus yang lain. Mereka adalah Marsion ini. Yang dibilang ular tua oleh Bro Malikil tadi. Begitu. Itu aja dulu. Iya, oke. Giliran saya ya sama si Troy. Sampai ke 05 ya, dari 03 sampai ke 05 ya, silakan. Oke, mulai sekarang. Ternyata yang kita hadapi Bang Troy, penyembah dewa YHWH, antikristus. Mereka tidak mengerti Tunjukkan argumennya saja, nggak usah begitu caranya diskusi. Kalian gimana ini? Turunkan diskusi ini. Aduh, dia tadi bilang Marsion. Jangan kayak iblis diskusinya. Aduh, host Gin, turunkan ini si limbah ini, host. Superman. Turunkan Superman itu, nggak ada otaknya itu. Lanjut. Iya, limbah itu limbah. Jangan gitu, Bang. Jangan jadi limbah di sini lah kalau Superman limbah. Oke. Jadi yang saya tahu arti Kristen itu adalah pengikut Kristus yang dibawakan malaikat Gabriel di Matius 1:21.
jelas dikatakan di sana namanya dia Yesus. Tentang sejarah yang dikatakan si Malikil, dia yang tidak mengerti sejarah dan dia menciptakan sejarah palsu. Contoh, dia mengatakan Yod-Heh-Vav-He itu lihat paku, lihat tangan. Tuhanmu ada berapa? Yang di kiri Yesus, di kanan Yesus itu Yod-Heh-Vav-He juga dong. Itu juga dipaku. Jadi Malikil memiliki Yod-Heh-Vav-He banyak. Kalau Anda nanti mengerti firman Tuhan Malikil, saya sudah menanamkan di dalam pikiran saya, kamu tidak mengerti firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Matius berapa ini, mendengar tetapi tidak menanggap. Itulah kamu Malikil, sebab kamu tidak memiliki kebenaran Kristus Yesus. Di Yohanes 18 ayat 37 dikatakan, setiap orang yang mendengarkan suaraku, dia berasal dari kebenaran. Malikil bukan berasal dari kebenaran, karena dia meninggikan Yod-Heh-Vav-He. Yesus lain itu adalah Triwira, biar saya ajarin ya. Yesus lain itu yang mengatakan Yesus anaknya Yod-Heh-Vav-He. Yesus lain itu adalah Yesus yang adalah bapaknya Yahweh. Itu Yesus lain. Kami hanya meninggikan nama Yesus Kristus. Itu baru nama gentleman. Sudah, waktunya sudah habis, Bang. Sudah 05 ya. Oke, giliran saya ya. Iya, giliran Bang Troy. Oke, makasih Bang Os. Seperti di awal saya katakan, si Malikil dan Triwira ini hanya membawa framing bagaimana agar dunia berpihak kepada Israel. Israel tidak boleh lagi mengambil tanah orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dulu Yahweh berkata engkau bangsa pilihan iblis, silakan. Tapi ingat teman-teman, Yesus bukan turun untuk satu bangsa. Yesus turun untuk dunia. Yesus turun untuk orang Palestina. Yesus turun untuk orang-orang yang diusir, yang dirampok ranah tanahnya. Itu yang pertama. Kita basmi seluruh ular di TikTok ini agar muncungnya tidak lagi berkoar-koar. Sekarang saya akan masuk ke dalam materi. Muncungmu nanti. Triwira, diam kau, saya tampari mamak kau tuh nanti ya. Saya bapak dirimu. Diam dulu Bang, semuanya. Silakan lanjut Bang Troy dulu. Jadi teman-teman, si Triwira ini nggak sangka kalau saya bapak tirinya ya. Saya bisa berbuat suka-suka saya kepada ibunya dia ya kan. Ya udah. Jadi saya bawakan di sini ketika malaikat itu berkata, jangan takut, inilah malaikat Tuhan. Bukan lepaskan kasutmu, jangan dekat-dekat, itu malaikat iblis, udah pasti. Tapi kalau malaikat Tuhan ada kesejukan di bahasanya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau boleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan berilah nama dia Yesus. Pertanyaannya, nama Yesus ini bukan nama suatu bangsa, bukan nama bahasa-bahasa di bangsa di dunia. Ingat, Gabriel seorang malaikat. Dia berasal dari malaikat. Dia berasal dari surga tentunya. Tentu nama yang dia bawa adalah nama surga. Siapa orang dunia yang bisa menerjemahkan nama ini? Ular-ular inilah yang sok-sokan. Sok-sokan ular ini mampu berbahasa surga. Gabriel berkata, berilah nama dia Yesus dalam bahasa surga. Dia bawakan nama itu kepada Maria. Siapapun kalian manusia yang mau menghina Yesus, ingat. Nama yang dibawa Gabriel itu adalah bahasa surga. Ya. Kalau kalian mau terjerumus dalam hal ini, kalian akan berlawan dengan malaikat itu sendiri. Silakan. Ya, jangan ada framing-framing. Tidak ada yang bisa menerjemahkan siapa arti tentang Yesus. Lalu ada yang berkata tadi ketika Yesus kehilangan jejak. Bagaimana kita kehilangan jejak kalau kita melakukan apa yang di Filipi 2:5, meletakkan pikiran dan perasaan kita sama seperti Yesus. Ya, sudah. Kita mengenal Yesus dari roh dan kebenaran. Disitulah dia berada. Waktunya sudah habis Bang. Silakan Bro Malikil atau Bang. Iya, ini orang gak nyambung ya diskusinya. Dia bawa tentang Matius, malaikat yang datang, malaikat Tuhan yang datang kepada Maria dan Yusuf. Di Matius datang kepada Yusuf, di Lukas datang kepada Maria. Dia gak baca nih. Ya, itu Matius 1 ayat 20 ya. Ayat 20 tuh nih. Tuh malah Yod-Heh-Vav-He. Jadi yang datang kepada Yusuf di sini malah Yod-Heh-Vav-He. Demikian juga kepada Maria.
Malah bahasa apa sih? Alkitab apa itu, Malikil? Ini bahasa Ibrani. Karena kamu nggak tahu. Baru itu dalam bahasa Yunani, coy. Jangan kamu brainwash di sini. Iya, kan saya sudah bilang tadi, jika kamu memframing Malah yang lain bisa kau itu bohong, bicara kami dalam nggak bahasa bisa. Ibrani. Aduh, Nanti bisa dibantah, nanti bisa dibantah. Ya, bisa dibantah. Oke. Dari tadi kan you berdua itu memframing nama Yotevave. Itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, Dek. Jadi, kalau you berdua mengutip nama Yotevave, suka atau tidak, kalian harus mengutip Ibrani. Karena Yotevave itu bahasa Ibrani, bukan Yunani. Masalahnya dari tadi you berdua selalu bunyi Kami nggak tahu. tahu Yotevave itu bahasa Ibrani, Malikil. Bang Pelita, gimana cara diskusi ini? Ya silakan. Sabarlah. Jadi di sini Begini Malikil, yang saya minta darimu, kalau kau pengajar yang benar lah. Contohnya. Diam dulu Bang Pelita, diam dulu. Silakan Bang Malikil. Enggak, kalau enggak Malikil begitu enggak? Tolong Masalahnya you nggak punya data dari tadi, kawan. Dengar ya, Dek. Gini, kalau kamu memframing nama Yotevave, you harus siap dibuktikan dengan Ibrani. Karena Yotevave itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Begitu loh. You kalau mau memframing Theos, you harus siap dibuktikan dalam bahasa Yunani. Karena Theos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Begitu. You mau memframing Allah, you harus siap dibuktikan dalam konteks Aramaik. Karena Allah itu bahasa Aramaik. Begitu deh. Masa kalian nggak ngerti? Kalian hanya memframing tapi nggak tahu framingannya apa isinya. Sudah Bang Malikil. Ya, oke. Gantian Bang Triwira, silakan Bang Triwira. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Ya, besarkan. Saya mau tampilkan lagi nih supaya mereka tahu ya. Saya soalnya cuman ini tadi kan dia bilang nih, yang disalibkan tuh siapa? Sebentar Triwira, Ya. saya bukan kabur ya, saya diturunkan, saya nggak pernah. Ya, udah kau dengar ini ya. Saya kasih nubuatannya ya. Di dalam Sakaria 12 ini saya ingat ada pertanyaan dari Anda itu ya. Saya buktikan aja dulu. Ya, aku akan ini ILT 3. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan roh permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan menatap atasnya seperti meratapan atas anak tunggal, dan akan merasa pahit karenanya seperti merasa pahit karena anak sulung. Memandang kepadaku. Siapa ku ini? Yahweh. Ya, lihat tuh. Memandang kepada Yahweh. Jadi yang ditikam di kayu salib itu Yahweh. Yod-Heh-Vav-Veh kalau dieja. Bukan sudah dibuktikan ya. kiri kanan Terus, itu ya. Ya, terus ya, saya buktikan dulu kau. Nih. Ya, ini tadi saya belum baca, sudah dipotong. Nah, Lukas 24. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Kalau kamu menolak perkataan Tuhan Yesus, kamu bukan murid Kristus. Tuhan Yesus berkata langsung dari mulutnya. Ya, dia berkata begini, aku berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kamu mau hilangkan Taurat Musanya? Aneh. Dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara dengan sangat keras dan tegas bahwa dia itu yang ada di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dia itu siapa? Yotevave itu. Sangat jelas ya. Terus saya tampilkan lagi. Masih ada waktu? Oke, sudah waktunya sudah. Ya, silakan. Superman dulu, silakan. Sudah ya? Kita kasih Superman Saya sekarang. Sabar Bang, kita kasih Superman dulu gantian. Nah, ini kan limbah, ini bau limbah. Nggak ada isinya. Gimana Superman? Bisa? Ini nggak benar, ini cara diskusi begitu. Nggak tunjukkan argumennya tapi menyerang orang, ya kan? Itu tadi dia. Kau kan limbah, kau limbah. Itulah cara-cara iblis begitu, host. Dari gaya bicaranya, dari cara diskusinya bisa tahu siapa iblisnya. Masa dia mau pidato, masa di Alkitab saya. Nah inilah dia caranya, host.
Kan di Alkitab saya menulis Superman itu Limba Allah itu itu. nggak bisa Masa? host diskusi. Waduh, host, gimana Dia ini khotbah host? aja dia tuh. Gimana ini cara-cara iblis begitu, host? Kan di Alkitab sudah tertulis Allah itu. Allah itu terjemahan dari mana kan sudah tahu. Toh, masa dia bilang iblis Allah itu? Nggak ada Dewa yang benar YHWH ini. gimana? Nah, Superman inilah Limba. host. Bisa lihat toh, host, dari caranya bicara. Alkitab yang saya pakai itu ada kata Allah. Allah itu kita tahu dari mana asal usulnya. Itu iblis. Terus dia bilang dia ikut Kristus, ikut Yesus. Gimana? Sedangkan kamu nggak paham pengikut, nah ini gaya-gaya iblis. Saya dari tadi baru satu kalimat ini saya bicara. Tapi lanjutlah, host. Ya silakan Bang Troy dulu. Ya, ini saya mau menunjukkan data YHWH-nya ya. Bang Pelita diam dulu ya. Ada yang minta data di bawah tadi ya kan. 16 ya. Biar kita tunjukkan yang tolol itu mereka sebenarnya yang menggunakan ini nih, lihat tuh. Inilah ketololan mereka ya. Bagaimanapun mereka mengenak-kenakan membela Yahweh ini nggak bisa. Lihat. Bagaimana awal dari mulai dari tulisan gambar ya, lalu berkah Baru kepada ada huruf tahun, ya. baru ada kemarin Lihat itu tuh. kan Ini dibuat oleh Marsion itu kan. Alah, Dewa Itu yang YHWH. dibuat Superman Limba ada diam dong. kemarin. Atau ku Baru ajak ada aja kau tanding tahun skill gitar, kemarin. berani nggak kau? Botol. Itu kan data baru tahun kemarin. Aduh. Marsion. Kau itu kan dibuat Troy. ini Dibuat datanya si ya nih. penelita Nah, ini yang ya. iblis-iblis Jadi saya mau itu yang jelaskan buat. dari Data baru kemarin Alah, dia mau huruf tunjukkan mati di sini. bisa keselip huruf hidup Apa sih ya. Superman Limba? Woi, Itu Superman Limba diam Marsion. dong. Data Marsion baru Limba, kemarin. diam dulu Limba. Masa Kenapa dia dia, mau Mike? bantah data Alkitab Kenapa dia? yang Kok sudah ada getar dari dia? abad-abad pertama. Oh, nih ribut nih si Limba ini. Gimana Jadi ini? jelas ya teman-teman ya. Ada gambar burung ya. Masa Ini baru Mesir data punya kemarin ini. mau bantah yang data dari abad pertama Nah. itu. Limba, diam dulu lah Limba. Ya. Kau diam lah. Nah, lihat itu. Ini jelas Mesir. Sebab apa? Musa itu tidak pernah mengenal Tuhan. Dia hidup diangkat dari atas air. Lalu diberi kehidupan dan dididik, diberikan guru yang terhebat di Mesir. Siapa bilang? Jadi Nanti pangeran. saya bantah ya. Lalu siapa yang mengajari dia mengenal Tuhan? Tidak ada ya. Sudah 16 itu. Nah, ini bukti kalau Musa itu hanya belajar tentang Tuhan Mesir. Gantian Bang Pelita. Silakan Bang Pelita dulu. Aduh. Ternyata si Malikil itu pendusta ya. Dia menciptakan sejarah baru dia. Pertanyaan kami dari awal, kapan Musa membuat Yod-Heh-Vav-He itu dari YHWH? Itu bukan ajaran Musa itu Malikil. Itu baru yang benar itu Limba. Itu baru ajaran yang datang kemarin. Ajaran yang si Malikil. Ya, biar kamu paham, Yesus datang itu. Nama saya lengkap di situ ya, jangan salah-salah baca. Iblis memang nggak. Aduh, gimana nih si Superman Limba? Iblis nggak tahu baca ya, Aduh, iblis nggak tahu gimana baca. nih, aduh. Superman jangan dipotong-potong dulu. Enggak, tapi Jangan nama saya kan potong-potong jelas Superman di situ. Limba. Host, masa nama saya jelas dibilang begitu, host? Nangis dia, Troy. Aduh, diam aku diam. Nangis dia. Jadi dengar ya teman-teman ya. Malikil itu adalah pengajar sesat. Kalau dia mengatakan bahwa yang ditikam, yang dilihat paku, lihat tangan itu adalah Yesus, itu salah. Tidak pernah Yesus dinubuatkan. Sebentar dulu bro, Bang Malita. Iya, jangan menyesatkan ini ya antara sesama. Malikil menyesatkan kamu, kenapa gak tegur dia? Iya. Ini lihat nih kesesatannya nih. Ini kesesatan yang paling hierarki ya. Kita diskusi nih. secara ilmiah aja. Coba bandingkan. Apakah ular Musa sebesar ini? Nah, ini data ya. Ternyata ular Musa gede sekali ya. Ini bukan Bang Troy, bahasa masih Bang Pelita. Silakan Bang Pelita. Oke, saya akan membantah pernyataan Malikil. Malikil juga bukan dari firman Tuhan kok dia angkat. Buktinya apa? Kami tanya, kapan Musa mengganti YHWH menjadi Yod-Heh-Vav-He, lihat paku, lihat tangan. Nggak pernah diajarkan Musa itu. Itu nggak data. Kalaupun dia mengambil data itu dari literasi setelah Musa meninggal bertahun berabad-abad. Itu baru muncul yang kemarin itu. Itu nggak kebenaran, berabad-abad.
Malikil itu pendusta, jangan didengerin. Pembohong, pengajar sesat. Dia mau menggabungkan Yod-Heh-Vah-Veh dengan Yesus. Jadi literasi Malikil itu datangnya setelah Musa meninggal berabad-abad yang lalu. Waktunya sudah habis, sudah 19 itu ya. Oke. Silakan Bro Malikil. Jadi Diperbesar. orang ini gak mengerti ya. Gini ya bro. Yod-Heh-Vah-Veh itu Bukan firman Tuhan Malikil. Aduh, kok belajar literasi. Dulu lah Bang Pelita, diam. Kita sudah dewasa, diam dulu. Silakan Bang Malikil sampai 21. Yod-Heh-Vah-Veh itu adalah bunyi fonetik dalam Hebrew. YHWH itu bunyi aksara dalam bahasa Indonesia. Ini mengajarkan kesesatan kawan. Aduh, gimana sih? Santailah. Yod itu Bukan, dalam Malikil, bahasa. kamu jangan ajarkan kesesatan Malikil. Pertanyaan Bro, saya. ini dikeluarkan aja orang ini bikin kacau. Pertanyaan ini. saya. Kenapa kapan kau pelita Musa ya? mengubah Tahu dia YHWH kenapa sih? menjadi Yod-Heh-Vah-Veh? Ini kurang ajar orang ini, kurang diajar memang. Jawab aja secara data Malikil. Kamu nggak bisa, nggak Tidak sanggup. ada merubah karena Yod-Heh-Vah-Veh dengan YHWH itu fonetik dalam Gimana itu dua. ajaran itu kan berarti Itu dua bahasa yang sama. ngajarin kamu. Aduh, Aduh, jadi parah gini ini ya. orang ini, host. Pecah Parah bisnis banget ya. deh. Kenapa sih orang ini nggak bisa diatur ya? Telah di semua penyesatan kalian Saya kasih contoh ya. Kalian tuh bawa list Karena literasi saya nih orang sendiri. saya gelitik telinganya dia nih. Enggak, saya kalian kasih bawa literasi contoh. sendiri. Ini Mau ini saya- mengajarkan tentang ular di sini. Iya, saya Mau kasih contoh. ajaran iblis. Enggak Ya, apa-apa. ini. Kita turun semua juga nggak masalah. Saya turun lah. Ya udah, silakan turun silakan dong. kau dengan Iya, suka-suka karena mau mengajarkan nggak ada iblis kau tuh ya. literasinya bro, kalian berdua. Ini ya, ini adalah suatu kalimat ya. Ini aksara kalau dalam bahasa Hebrew dibaca Yod, He, Vav, He. Kalau dalam bahasa Indonesia Y, H, Malikil, W, H. pengajar apa sih ini? Pertanyaan saya kapan Musa mengganti? Tidak ada mengganti karena yang kau tanyakan itu dua bahasa, bahasa Hebrew dan bahasa Kenapa keluar Indonesia. dari mulutmu Yod-Heh-Vah-Veh kalau Musa tidak pernah keluarkan itu dari mulutnya? Yod-Heh-Vah-Veh itu aksara fonetik dalam bahasa Aduh, Hebrew. gimana sih ini? Aku YHWH. tanya Malikil. Musa tidak pernah berkata seperti yang kau katakan Malikil. Gak usah jadi sok tolol kau. Ini Sok tuli kenapa sih kau. orang ini penjahat-penjahat ini? Dengar Triwira, kamu juga Keluarkan bodoh. aja mereka Dengar, ini nggak Boleh ada, nggak bisa. diatur diskusi. seperti tadi Pak Host. Saya boleh bicara. dengar. Enggak, saya nggak mau dengarin kamu dari literasi. Loh, Ya sudah, saya bisa Dengar. mendengar ocehan Malikil. kosongmu. Kenapa kamu nggak bisa? Dengar, jawaban saya yang saya inginkan Parah ini orang. dari literasi Malikil. Kapan Musa mengganti itu menjadi Sabar dulu, biar dulu dijelaskan sama Bro Malikil nanti. Bang Palopo, Musa tidak pernah berkata seperti yang dikatakan si Malikil, Bang Palopo. Si Malikil ini menggiring agar kita mendukung Israel. Dan YHWH Palestina itu sudah tidak lidah. kehilangan tempat tinggal, Bang Palopo. YHWH itu lidah Ini iblis. Indonesia. Malikil sedang menyesatkan orang Kristen loh. Ampun nih orang ini, aduh. Selesaikan dulu, nanti bisa dibantah. Malikil Bang sedang Pelita. menyesatkan orang Kristen Iya, loh. iya, sekarang gantian Bang Pelita. Bang Malikil sudah Jesus waktu- mengasihi waktunya habis. Palestina. Waduh. Paham kau Malikil? Ya memang siapa yang tidak mengasihi Palestina? Kau usah framing lah. Gini ya, jadi lidah Indonesia membaca ini YHWH. Itu lidah orang Indonesia. Kalau lidah orang Ibrani membaca ini Yod-Heh-Vah-Veh. Ngerti? Jadi YHWH dengan Yod-Heh-Vah-Veh itu maksudnya sama semua. Cuman YHWH itu dalam lidah budaya bahasa Indonesia, YHWH. Karena Yod itu dalam bahasa Indonesia huruf Y. Jadi orang Indonesia kan baca huruf Y. Kalau orang Ibrani baca huruf Y bukan Y tapi Yod. Nah, ini He itu dalam lidah orang Ibrani. Dalam lidah orang Indonesia ini huruf H. H bacanya H. Ini wow. Ya, dalam lidah orang Ibrani orang Indonesia ini W. Jadi YHWH.
Jadi lidah Indonesia dengan lidah Ibrani sebenarnya. Nah, di sini ini di Markus 12 ayat 29. Yesua ya Harisona ya lekal Hamisra ya Shema Yisrael Yotevave. Jadi Tuhan Yesus berkata, mengutip ini, Shema Yisrael Yotevave Elohenu Yotevave Ehad. Ini Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingatkan ya, you memframing Yotevave, you harus ini masuk ke dalam Ibrani, karena Yotevave itu berbicara Ibrani. Kalau you memframing Yotevave lalu masuknya ke Yunani, nggak nyambung, karena dalam Yunani itu tidak ada tertulis Yotevave, yang ada Iao. Jesus mengasihi Palestina. Ya, Jesus mengasihi Palestina. Silakan Bang Triwira duluan. Yotevave pembunuh. Jesus mengasihi Palestina. Ya gantian Bang, jangan bicara Bang. Diam dulu. Biar poinnya Jesus membebaskan Palestina dari Yahweh iblis. Orang ini sabar dikit, kenapa sih orang ini nggak bisa diatur? Jesus membebaskan Palestina dari ular Musa. Aduh. Ya. Ini kayak apa kau ini? Musa menyesatkan Israel, Malik menyesatkan. Kau dengar dulu ya. Nih saya bacakan ya. Teman-teman. Yahudi meludahi Injil. Tapi si botol-botol Triwira si Malikil ini membela kitab Yahudi. Botol tidak. Ya. Ini kelihatan botolnya. Aduh, botol tuh siapa? Turunin aja dia tuh pengacau. Datanya mana? Datanya. Nah, oke nih saya mau tampilkan katanya Datanya bilang mana? Musa tidak diajar, Musa tidak mengenal Yotevave. Aduh, kau salah. Nih Musa mengenal Yotevave karena Sudah, Yotevave makanya kau diam. Yotevave itu iblis, kawan. Diam. Yotevave iblis. Diam. Mana datanya? Diam kau. Oke, saya jelaskan. Mana Diam kau. datanya? Oke, Kamu ini saya yang saya jelaskan. kamu ini. Bro, kenapa sih orang-orang ini pengacau gini dikasih Yotevave kesempatan? iblis. Apa sih orang-orang ini? Aduh, iblis bagaimana? Jelasin dulu ya. Yahweh Nih. iblis. Aduh, Keluaran 2 ayat 7. Saya baca dulu. Yahweh iblis, kalian penyembah dewa Yahweh, Maliki ampun. penyesat. Kayaknya dia harus di mute permanen nih Maliki orang ini. penyesat. Udah kau diam. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Yahweh iblis. Ya, Maliki akan penyesat. kupanggilkah bagi tuan putri Dia seorang merusak inang ajaran Kristen. penyusu? Aduh, ampun deh. Malikil mengajarkan. Ini orang kenapa ya? Nggak ada modal ya, hanya framing. Framing Kasihan. doang, kasihan Nggak ada sekali. Udah, saya baca Nggak dulu ada ya, sebentar argumentasi. ya. Teman-teman, 500 orang sudah makin banyak. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah. Aduh, orang ini ganggu banget kenapa ya? Parah banget nih. Kepanasan Mike. Gila sekali orang ini. Nah, terus gini, Saud kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Jadi Musa itu disusui oleh ibunya sendiri. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, jadi Musa itu dibimbing, disusui dan dibina oleh ibunya sendiri sampai besar. Dibawanya lah kepada Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Jadi ibu dan bapaknya dari Musa itu mengajarkan Musa tentang Yotevave itu sendiri. Jelas ya? Kamu pikir Musa tidak mengenal Yotevave? Kau salah kaprah. Ibu dan bapaknya itu adalah Amran dan Yokebed, itu dari golongan. Dia habis waktunya, Ya, itu dari suku Lewi. Waktunya habis. Ya. Silakan. Jelas ya? Sudah Bang Rita, terbantahkan. Bang Rita, silakan. Musa mengenal Yotevave, kawan.
YHWH itu iblis. Data. Yahweh itu iblis. Data, Saya tadi udah data. baca loh Keluaran 12 ayat 12. Banyak dulu, sekali data. datanya. Dulu dibaca, jangan disanggah dulu. Disanggah dulu. Gantian dulu lah teman-teman. Coba saya bantu dia untuk membuka datanya. Malikil saya tidak Besarkan terima. layar saya. Malikil nggak boleh host ini waktu saya host. Saya bantu kamu buka data di mana? Bukan, nggak penting, nggak usah. Nanti Karena kamu penipu. Ya, Dari silakan, tadi kamu Pelita. maksamologi dan cocokmologi Malikil. Silakan, Bang Semua Pelita, arahnya silakan, kau bawa berdurasi. kepada Ibrani. Semua arahnya kau bawa kepada setan Yotehepape. Kamu mengenaskan Iya di Malikil. mana ayatnya? Diam kau Malikil. Aduh host, kenapa ini host? Aduh, awak ngomong dia apa? Data, tunjukkan data. Aduh, saya bukalah datanya. Gini teman-teman, biar Pelita ngomong dulu, nanti kan disanggah, ada waktu session disanggah gitu loh. Iya, Jadi nggak Malikil rusuh. kenapa sih jadi kejam-kejam? Nggak berani Gini, lawan Bang, saya. Jadi tetap ada hujatan, ada Tadi apa dia ya. menyela host nggak ini. Iya, sabar. Tadi mute. Silakan Pelita. Lanjut. Oke. Saya ingatkan teman-teman orang Kristen di bawah ya. Saya nasihatkan jangan pernah dengar Malikil. Dia itu mau membawa kalian kepada jemaah iblis Wahyu 3 ayat 9, Wahyu 2 ayat 9. Dari tadi dia hanya membaca walaupun perjanjian baru bahasa Ibrani. Dia sedang memframing. Itu jemaah iblis. Saya sudah nasihatkan kalian semua orang Kristen di bawah. Jangan dengar Malikil. Malikil itu pemecah dan perusak akidah kekristenan. Ya, termasuk Superman limbah yang pernah mendengar bahwa YHWH itu dewa, tetap dia menyembah dewa YHWH, itu urusan kalian ya. Triwira, saya minta maaf, kasihan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian, kasihan kalian. Datanya mana? Tinggal 1 menit, tinggal 1 menit, Bang Pelita. Datanya mana? Wah, kabur. Mereka nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa, nggak tahu mereka. Oke, Bang Arif ya, mungkin closing statement aja ya teman-teman satu-satu. Silakan Anda memaparkan apa ya, silakan tanggapan masing-masing ya. Silakan 2 menit ya, mungkin Ustadz Arif ya, kita berikan ya. Ya, jadi Alkitab itu tidak ada menulis secara literal seperti yang dituduhkan oleh Marcion. Yotefafe negatif seperti itu ya. Itu tidak ada. Itu khayalan orang-orang Marcion yang tidak mau ya belajar Alkitab sampai kepada akarnya. Karena akar dari Alkitab secara budaya bahasa adalah Ibrani dan Aramaik. Itu. Jadi Marcion ini adalah kumpulan-kumpulan orang yang basisnya main di sekitar terjemahan. Jadi mereka itu hanya main di pekarangan saja. Pekarangan itu dalam arti hanya dalam terjemahan bahasa Indonesia saja. Mereka tidak mau keluar dari pekarangan itu. Karena ketika mereka keluar dari pekarangan itu, di situ mereka langsung is dead. Nah, jadi Yotefafe itu tidak ada seperti di itu. Ya, mereka itu jenisnya itu Marcion. Marcion itu adalah sekumpulan orang yang anti nama Tentakramaton itu, nama Adonai, nama Tuhan. Mereka anti. Ada juga Ortodoks juga, sebagian juga anti. Tapi Marcion itu sudah paling anti. Tapi mereka itu tidak pernah belajar ya. Kalau mereka mau mendiskreditkan nama itu Yotefafe, itu kan bahasa Ibrani. Jadi mereka harus siap diperhadapkan dengan teks-teks Ibrani. Karena Yotefafe itu tidak akan pernah ditemukan dalam bahasa di luar bahasa Ibrani. Yotefafe itu hanya ada dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani itu sudah bukan Yotefafe. Itu ada yang ditulis Kurios, ada yang ditulis Iao. Nah itu, Yotefafe itu hanya ada dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau mau framing bahasa Ibrani, ya harus siap dengan bahasa Ibrani. Mau memframing bahasa Yunani, harus siap dengan bahasa Yunani. Logik sederhananya begitu kawan-kawan. Nah, tapi kan masalahnya ini Marcion ini kumpulan orang-orang yang tidak mengerti tata cara berdiskusi. Jadi mereka yang penting bunyi aja. Mereka framing bahasa Ibrani tapi tidak mau diberikan jawaban dalam bahasa Ibrani. Itu lucu dan aneh. Itu loh. Jadi saya sih berharap ya untuk kawan-kawan Marcion, cobalah pelajari Alkitab dengan benar
dan dari sudut akar budayanya apa. Begitu. Jangan ingat kalau mau belajar itu literasinya dibanyakin, argumentasinya dibanyakin, ya. Jangan sentimennya yang dibanyakin, gitu ya. Lanjut. Siapa Bang Triwira, silakan. Judul di atas siapakah Marsion? Silakan Bang. Ini buat edukasi ya. Silakan. Bang Triwira. Oh siap, sorry, saya ke belakang tadi. Oke bosku, tolong dipaparkan Bang, ini closing ya. Nanti kita mau buka tema-tema lagi ya. Ini saya kasih judul siapakah Marsion. Ini buat edukasi ya Bang ya. Tidak ada penghujatan ataupun tidak ada. Buka sebuka-bukanya. Silakan. Oke, terima kasih. Ini closing ya. Jadi begini, dengan jalannya diskusi ini, pertama saya bersyukur ya, Komal di sini Bro Palopo menyediakan Komal ini dan sangat adil. Tapi saya juga agak kecewa karena yang naik di sini sudah diberi kesempatan dengan bagus, tidak bersyukur, tapi justru mengganggu. Ya kan, saya tidak tahu maksud tujuannya untuk apa. Mereka mengganggu ya. Ya, pemberitaan kebenaran justru diganggu. Nah itu, terus yang berikut. Setelah saya teliti, ternyata mereka dari golongan Marsion. Nah, golongan Marsion ini tidak mempercayai perjanjian lama. Berarti mereka menganggap Tuhan Yesus itu datang tiba-tiba. Dadakan aja dia datang, tanpa perencanaan, tanpa dinubuatkan. Dan mereka mau menghapus jejak nubuatan itu di perjanjian lama. Dan mereka menolak Yotevave, yang adalah Yesus itu sendiri. Jadi mereka menghadirkan Tuhan Yesus lain, Yesus lain. Nah inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa hati-hatilah. Karena malaikat iblis bisa datang sebagai malaikat terang, menyamar seperti malaikat terang. Nah mereka ini menyamar seakan-akan Tuhan Yesus yang mereka beritakan, tapi ternyata Yesus lain. Karena mereka menolak Musa, menolak kitab perjanjian lama, menolak kitab nabi-nabi, menolak kitab Mazmur, menolak kitab Taurat Musa. Dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah yang benar. Nah ini adalah karakter setan yang menyamar seperti malaikat terang. Nah itu closingnya, berhati-hatilah. Jadi kita harus tahu, kita harus kembali kepada firman Tuhan yang adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu adalah firman Tuhan yang gak bisa dipisahkan. Itu adalah satu paket yang adalah rancangan Tuhan untuk pemberitaan Injil keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu closing saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Boleh saya yang closing sekarang 1 menit. Ya, silakan Pak Manaf. Silakan Pak Manaf. Jadi begini, siapakah Marsion? Saya jawab simpel, ringkas, jelas, padat. Saya katakan Marsion ini jemaat umat yang manja dan agak childish gitu ya, childish, kekanak-kanakan gitu cara berpikirnya. Jadi mereka itu mau sesuatu yang enak-enak tok buat mereka, diambilnya lah itu semua ayat-ayat. Nah, ayat-ayat yang mereka merasa kurang cocok, kurang enak bagi mereka buang gitu. Mana bisa begitu? Kalian kalau yang namanya Kristen, kalian harus mengambil semua yang ada di dalam Alkitab. Dalam pandangan orang jelek, buruk, apa baik itu urusan belakang. Kamu harus sportif gitu loh, Marsion dengar ya. Jadi ibarat kata, kalian itu hanya mau madunya saja, tetapi kalian enggan mengambil madu tuh resiko tersangat lembah tuh kalian enggan gitu loh. Macam apa kalian ini? Umat apa kalian Marsion? Kalian kalau merasa kurang puas, temui saya di ruang Pak Sulfikar ya setelah ini ya kalian ya. Ya kalian akan saya kupas tuntas siapa kalian itu sebenarnya. Begitu closing statement dari saya. Terima kasih. Tegas, jelas, singkat, padat. Lanjut teman-teman. Oke, makasih Babe Melnap, sangat mengedukasi ya. Jadi ini tidak ada niat untuk menjatuhkan antara, cuman ini kan edukasi ya supaya kita saling tahu ya. Soalnya ini karena keimanannya begitu mungkin ya Pak Melnap ya. Iya. Bung Gabriel. Internal aja. Ya, Bung Gabriel, mungkin Anda tadi paparkan sedikit Bung Gabriel. Oke, baik, thank you. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang semuanya. Teman-teman semua yang di dalam ini, baik Marsion maupun Malikil CS yang ada semua di dalam room tadi ini. Jadi mereka ini semua bodoh. Kesian mereka ini, Bung Palopo. Kenapa saya mengatakan mereka ini bodoh? Yang pertama, bodohnya itu mereka begini. Mereka berdebat dengan Marsion. Nah, Marsion itu Tuhannya Yesus. Nah, Malikil CS ini dan semuanya ini kan Tuhannya juga Yesus. Nah, yang mereka perdebatkan itu masalah kata Yahweh. Nah, kata Yahweh
kata Allah, kata Tuhan, kata Elohim itu bukan nama Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang mereka tidak mengerti. Jadi mereka pikir, oh Allah itu nama Tuhan, Yahweh itu nama Tuhan. Itu bukan nama Tuhan. Nama Tuhan di Kristen itu Yesus Kristus. Ini supaya kalian tahu, kalian ini bodoh semua. Kalian bilang Marsion bodoh, padahal kalian juga bodoh. Begitu Bung Palopo. Oke, lanjut. Oke, coba saya tanggapi ya. Iya. Oke, silakan. Dia itu jadi bebal. Kamu itu ini- bebal Gabriel. Kamu apa-apa, nanti Pak jumpai Melnaf. saya di ruang. Kamu jumpai saya di ruang Pak Sony. Melnaf, kerjaan kau kamu. orang tua. Melnaf. Orang tua Melnaf. Kau kalau mau saya hormati, kau jangan kurang Gabriel. ajar orang tua ya. Sudah Gabriel. Sabar Gabriel. Tetap santun ya. Ini room saya santun ya. Jadi Iya, yang iya, ada iya. ucapan ada apa langsung. Iya, betul. Silakan. Jadi si Gabriel ini berpikir, Pak Melnaf, santailah. Sabar. Si Gabriel ini berpikir bahasa Tuhan Yesus itu bahasa Indonesia. Itu loh. Gini ya, Dek. Bahasa Tuhan Yesus itu, Dek, bukan bahasa Indonesia, Dek. Jadi kalau kamu ngotot Yesus, ya di mana? Di dalam original teks tertulis Yesus. Gitu, Dek, ya. Jadi gini, kalau mainmu hanya di pekarangan, janganlah kau sok-sok menghakimi orang begini begono, mengkoreksi orang. Kamu bercermin dalam hal apa? Mainannya saya Jadi itu. Tuhanmu siapa? Tak usah panjang lebar. Nama Tuhanmu siapa? Itu saja, coba jawab. Sebentar dulu. Diam kau. Bebal diam kau. Diam. Orang tua binatang kau Melnaf. Aduh. Ayo temui saya di mana kau? Temui saya kau. Kau anjing kau Melnaf. Anjing kau Melnaf. Temui saya di mana kau? Temui saya. Temui saya. Kau mau saya tongki kepalamu Melnaf. Sabar, Kamu Robert sudah juga. tua, bau Robert tanah di-mute. masih kurang ajar orang tua. Di mute dulu ini host, di mute dulu. Iya, Robert mute juga. Tua bau tanah kau Melnaf. Kau sudah tua Melnaf. Tua bangga kau Melnaf. Gini ya, Gabriel. Kau jangan kurang gini. ajar Melnaf ya. Dek, begini. Pak Melnaf sudahlah, jangan terpancing. Sudah tua. Pak Melnaf sudahlah, jangan terpancing Pak Melnaf. Jangan gitu, Pak Samuel Manaf. Jangan begitu, Pak Samuel Manaf. Kau sudah tua tahu diri kau sudah tua satu kali saya toki kepalamu itu kau nanti sudah tua kau. Pak Melnaf, udahlah jangan terpancing lah. Ini melawan orang tua pula. Santai lah Pak Orang Melnaf. tua ini kurang ngajar orang tua ini. Sudah, tua Pak Melnaf. stel jago juga orang tua stel Host, jago. diturunkan aja host. Pak Melnaf ini gimana? Nggak bisa dibilangin. Kau bajingan. Kau bajingan. Ya, hilang di buruan. Pak Melnaf, saya minta tolong jangan terpancing. Betul. Orang-orang seperti itu Enggak, dia sudah katakan nggak kita ada. bodoh. Sebentar Pak Dia Melnaf. katakan kita bodoh gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Melnaf. Tidak Nggak akan apa-apa, mengurangi silakan. berkat Pak Melnaf. Buktikan terbalik bahwa saya udah kesal sama dia dari dulu gitu. Dari dulu. nggak apa-apa. begitu Saya dia. juga kesal, tapi saya Kesal, mencoba kesal. melawan itu. Sabar, Pak Samuel Manaf. Sabar. Iya, sorry. Maaf. Dinginkan suasana. Sorry. Sebenarnya Gabriel itu sudah ketahuan mainnya itu hanya di wilayah pekarangan. Jadi dia berpikir Yesus itu adalah bahasa original dari bahasa Tuhan Yesus ketika dia hadir di bumi. Itu loh, itu yang kita harus nyatakan kepada mereka-mereka yang mainnya hanya di wilayah pekarangan Pak Melnaf. Wilayah pekarangan itu artinya apa? Mereka mainnya hanya dalam batas-batas terjemahan yang disediakan. Nah ini bahasa Hebrew. Ani Adonai Yudhevave Hu Shemi. Aku Yudhevave, itulah namaku. Itulah namaku, Semi namaku. Tuh. Jadi Gabriel itu kan hanya mainnya di pekarangan. Santai menghadapi orang yang mainnya hanya di wilayah pekarangan, santai Pak. Itu. Tinggal Itu pakai yang senjata saya angin, pasang ke kupingnya atau dipasang di nonotnya, selesai dia. Iya, dia saya 42 itu ayat 8 Bang Malik. Iya.
Jadi Gabriel itu sama dengan orang Marsion, sama antisemitik, anti bahasa original itu. Oke, silakan Pak Murahati tadi kayaknya belum bernarasi ini Bang. Buat sih. Iya. Tapi jangan ada hujatan Bang ya, silakan beriman. Marsion Mereka itu kan Marsion itu rasis, mereka terdapat rasis itu Marsion. Marsion itu kan terdapat di Indonesia ini, ya kan? Walaupun itu ada di luar negeri itu mungkin beda nama. Nah, yang kita kenal kan Marsion ini di dalam berbasis bahasa Indonesia mereka menolak bahwa nama Allah di dalam perjanjian atau sebutan Allah dalam perjanjian lama itu Yahweh. Mereka bilang itu iblis, cuman begitu. Nah, dengan tadi Bang Malikil menjelaskan dengan dalil yang ada, mereka nggak mau terima gitu loh. Itu saja sih. Nah, kalau tentang Tuhan, mereka akui Yesus itu Tuhan dan Allah dan Bapa mereka. Cuman nama Allah atau Elohim di perjanjian lama itu yang mereka tolak. Itulah namanya Marsion tadi. Nah, yang si Gabriel ini memang manusia yang suka ingin dapat channel, dapat isu gitu loh, untuk menjatuhkan debater Kristen. Dia itu mencari-cari isu atau peluang dalam menjatuhkan debater Kristen. Itulah niat dia, karena ketidakmampuannya untuk berdiskusi. Nah, kalau berdiskusi itu kita anggap untuk menjatuhkan lawan atau debater kita Kristen, ya jangan kayak gitu, langsung debat begitu loh. Kalau kita profesional. Nah, contohnya saya tidak setuju dengan pendapatmu Bang Malikil. Ayo kita berdebat, buka data by data tentang Yesus itu Yahweh atau tidak. Kan begitu, langsung begitu. Kalau memang dia profesional dalam berdebat, berdiskusi gitu loh. Jadi kalau seperti si Gabriel tadi itu hanya mengkopi perkataan orang dan dia mau olah itu untuk memukul balik orang-orang yang sudah berdiskusi itu. Nah, ini manusia laknatnya ini gitu. Itu Saya aja, minta Mas. satu putaran Pak Murahati. Gini loh, dia dari dulu kalau jumpa saya tuh kayak gitu loh. Nggak tahu kenapa, saya nggak pernah mencari gara-gara terlebih. Kayak dulu ya, kita Begini Pak Pak Menap, Milnap, kau harus dia minta maaf, sudah kau harus tahu. minta maaf. Iya, Bukan, kau dia harus sudah minta maaf tahu. sama aku loh. Aku Bukan, salahnya dia di mana sudah gitu loh. tahu. Gini Pak Milnap, dia itu sudah tahu kelemahannya Pak Milnap di mana. Makanya dia nyerangnya di situ terus. Kalau Pak Milnap ngelepehin caranya itu nggak akan mempan. Iya. Jadi gini Asal loh, aja, orang kalau Pak salah Milnap apa aja. menunjukkan kelemahan itu kekalahan. Jadi harusnya di dalam berdiskusi Iya, aku jangan kesal gitu loh sama dia. bukan jangan tunjukkan sisi kelemahan Anda di mana. Karena ketika Anda menunjukkan sisi kelemahan, di situ mereka akan mengulang-ulang. Betul. Saya udah belajar betul dari Bang juga. Malikil, Pak Melnap. Betul juga, Kita betul harus juga. sabar. bukan Jangan kita betul, itu balas fakta. kata-kata itu. Iya, betul ya. Saya Jangan terima, kita saya terima. balas. Kayak dulu ya, kita bicara baik-baik ya. Pak Menap, kau harus minta maaf sama aku ya. Kau harus minta maaf kau. Lu kurang ajar ini. Salah gua apa sama lu? Kurang ajar kan gitu ya toh. Aku kalau salah lo minta maaf kepada siapapun juga, mohon maaf kepada orang nggak punya, orang minta pun aku minta maaf loh teman-teman. Kalau aku salah gitu loh. Lah, aku salah apa sama itu kunyuk satu itu gitu loh. Iya, Aku muak dia lihat baru orang satu datang. itu, heran aku. Muak aku sama dia. Betul, muak aku sama dia. Mohon maaf ya teman-teman ya, aku spontan. Aku sama ada salah sama pengemis pun saya minta maaf teman-teman. Saya berdosa kalau saya bohong loh. Lah, salah saya apa sama kunyuk satu itu disuruh minta maaf berkali-kali dulu itu. Kalau belum Kata-kata siap, bodoh lah, apa. kalau belum siap menghindar. Itu. Iya, ya udah. Ya udah, akan saya ikuti Pak Malikin. Abis ini saya jumpa Iya, itu saya diam ikuti. aja lah. Saya diam aja. Iya, Saya diam aja. ikuti Oke. aja yang Terima Karena kasih, kan Pak ada Malikin. tuh kata-kata bijak. Ya, jadi kata-kata bijak itu berpikir, berdiskusi dengan orang yang belum bisa berpikir. Berpikir dahulu ketika kita diskusi dengan orang yang belum bisa berpikir.
Betul. Jadi seperti yang dibilang terima kasih sarannya. Bang Living, percuma kita menang melawan orang bodoh dan susah juga kita menang. Kan Pak Melnaf sudah tahu mainnya mereka hanya di wilayah pekarangan. Ya tahu ya, Tritunggal, Marsion, Triteos mainnya itu hanya dalam wilayah pekarangan. Jadi mereka itu tidak pernah keluar dari pekarangan mereka. Ketika mereka keluar, di situ mereka ada ketakutan. Itu loh. Iya, sekarang kalau Pak Milnaf ini kan mainnya sudah di luar pekarangan. Sekarang host carikan dulu Tuntung yang pintar untuk debat sama Bang Malikil nih. Aku teman-teman aku, sorry ya, aku tadi agak temperamental aku. Iya, biasa itu manusia. Tapi jangan dijadikan budaya. Enggak ya. Ini adikmu Bang Malikil, Bang Veteran. Menghindar semua nih. Nih Bang Ya karena tadi udah digulung habis. Ya begitulah kawan-kawan Tritunggal itu kan mereka itu bisanya hanya debat dengan kawan-kawan muslim. Tapi debatnya dengan kawan-kawan muslim, mereka tidak mau menjawab apa yang dipertanyakan. Mereka hanya sibuk mengutak-atik imannya kawan-kawan muslim. Nah ini lagi Bang Cak Lontong ini. Kalau mau Pak Menaf berdebat sama saya aja Pak Menaf. Oh iya. Oh iya. Lebih santai Pak Menaf. Oh itu ada si Binsar Pandiangan itu tunggu juga Pak. Ada si Binsar lagi. Di Jambak aja itu orangnya. Permintaan Binsar. Bisa bro, dia privat akunnya bro. Wah. Privat. Tuntung ini banyakkan privat akunnya. Iya aneh juga bro. Semalam saya datangi itu kandangnya. Ya kan saya nunggu di luar kandang toh, mereka nggak nongol-nongol. Jadi kelamaan saya nunggu, saya datangi kandangnya. Waduh, dijadikan yoyo saya di sana. Turun naik. Aku mungkin agak teman-teman, aku mau mengungkapkan perasaan saya. Apakah saya berlebihan gini? Bagi saya ya, seorang manusia itu yang saya tuakan, saya tidak pantas mengucapkan kata-kata hinaan menjatuhkan kepada orang tua kami ya, baik mertua ataupun ayah ibu kandung saya ya. Ini bayangkan loh, Yusuf Fafe itu loh, raja di atas segala raja bagi kami Tuhan dan segala Tuhan, dikatakan iblis. Mohon maaf Yusuf Fafe, aku minta maaf. Itu makanya laknat, sangat laknat di mata saya gitu loh teman-teman. Makanya saya itu menghindari diskusi dengan Marsion karena itu Pak. Tapi ya hari ini saya kok agak sedikit betah ya dengan mereka. Biasanya saya nggak mau diskusi dengan Marsion karena itu. Orang tua saya saja saya nggak berani, orang tua saudara, orang tua teman saya pun saya nggak berani mengucapkan kata-kata kasar. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kalau kita entengnya mulutnya gitu loh. Debat dengan mereka pasti itu, kita bisa slip in the tongue gitu loh. Pasti bisa slip kadang-kadang lidah kita gitu. Iya, betul. Jadi kayak ikut membenarkan asumsi mereka. Iya. Ikut mengucapkan. Itu loh. Udah jelas mereka berbeda. Iya, kesal kan gitu. Mereka betul-betul berbeda kok. Sedangkan mereka kan cuma pakai Lukas saja kan yang sudah dimodifikasi. Sama surat-surat Paulus. Itu yang menjadikan kalau mereka mengutip Lukas itu bundir ya. Karena di Lukas 2 ayat 11, di Lukas 2 ayat 26. Lukas 2 ayat 26 versi Hebrunya Mesias Yotefafe. Nah, itu. Lalu di Lukas 1 ayat 76 Yohanes itu dipersiapkan untuk menyiapkan jalan bagi Yotefafe. Nah, Yohanes Pembaptis nih. Ya. Nah, lalu mereka mau kemana? Pegangan mereka kan nggak mau di luar terjemahan, bro. Nah, jadi larinya begini. Iya. Mau mereka. Gini, larinya begini Jak tadi. Lo Malikil, itu bahasa apa? Bahasa Hebrew. Loh, itu bahasa Yunani, bahasa Tuhan Yesus. Loh, kamu mengutip Yotefafe, memang pikirmu Yotefafe bahasa Yunani? Nggak ngerti dia. Dia nggak bisa bedakan mungkin mana yang Yunani, mana yang Ibrani juga nggak tahu. Iya. Jadi mereka mau mengkritik bahasa Ibrani